Horasma dihita saluhutna. Selamat siang, Amang, Inang, Bapak, Ibu, saudara terkasih sekalian. Mari kita mulai seminar panel diskusi tentang merawat lingkungan hidup dengan tema Selamatkan Danau Batak, Lestarikan Danau Toba. Saya, Inang Renova Lumbantoruan Boru Tambunan, akan menjadi pembawa acara pada seminar hari ini. Yang kami hormati, Amang Pendeta Uluan Nainggolan, Preses HKBP Distrik 8. Amang Pendeta Liston Butar-Butar, Amang Uluan di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Yang kami hormati, Ketua Umum Panitia Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup, Amang Situa Dr. Leo Hutagalung. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu, seluruh panelis dan moderator yang akan menyampaikan materi dan memandu sesi tanya jawab pada hari ini. Yang kami hormati juga Amang, Inang, Bapak dan Ibu, semua peserta seminar merawat lingkungan hidup yang kedua yang hadir mewakili gereja-gereja dari HKBP Distrik 8, Bekasi, Deboskap, dan Banten. Kami mengucapkan selamat datang di Gereja HKBP Kebayoran Baru dan terima kasih telah hadir mengikuti seminar hari ini. Semoga seminar yang diselenggarakan pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat dan dunia. Kita akan mengawali acara seminar dengan ibadah yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Liston Butar-Butar. Kepada Amang Pendeta Liston kami persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memulai acara seminar kita dengan lebih dahulu dibekali firman Tuhan melalui ibadah singkat Marin de Mahitas yang nomor 575 ayat sada.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam seminar merawat lingkungan dengan tema lingkungan hidup, kehutanan dan agraria, kami angkat dari Mazmur 24 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Mazmur 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kurang tahu apakah kita yang hadir di sini ada yang berasal dari kampung. Kalau saya ingat sewaktu anak-anak saya itu kerja saya mengangon kerbau. Begitu kita kalau mau perlu ikan, bekas pijakan daripada kerbau itu ada air di situ, kita pegang langsung ada ikan. Gak sulit mencari ikan. Tetapi begitu perkembangan teknologi pertanian berkembang, bukan hanya cara pengolahan, mencari bibit pilihan, tetapi juga dengan berbagai teknik-teknik pertanian, munculnya bagaimana untuk meracun supaya rumput tidak tumbuh di sawah. Sudah ada bagaimana untuk membasmi hama. Akhirnya perlahan-lahan semua menjadi hilang. Bahkan cacing pun tidak ada lagi dalam tanah. Kalau sudah musim kemarau sedikit, nanti racun itu dituangkan dari hulu sungai, mereka tinggal menangguk di hilir, tinggal ambil ikan saja. Yang besar, yang kecil, yang sedang, semuanya habis. Semuanya menjadi teracuni. Karena apa? Karena manusia ingin cepatnya. Manusia tidak berusaha merawat lingkungan yang dipercayakan Allah kepada manusia. Padahal dalam cerita penciptaan, setelah Allah selesai menciptakan semuanya, langit, bumi dan segala isinya, dalam Kejadian 1:28 dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya setelah Allah bekerja 6 hari, Dia menyerah terimakan segala ciptaannya itu untuk dilanjutkan oleh manusia. Manusia sebagai kesinambungan perpanjangan tangan Allah untuk melanjutkan karya Allah di bumi. Tetapi karena manusia tidak pernah sabar, manusia ingin cepat meraup keuntungan, ingin cepat mendapatkan hasil melalui teknologi-teknologi. Akhirnya semuanya ada yang dimenangkan, tetapi ada yang dihancurkan. Kalau kita sekarang pergi ke kampung, tanah-tanah begitu selesai itu dipanen, kemarau datang, maka tanah itu sekarang sudah seperti kaca. Tidak ada lagi kegemburan daripada tanah itu. Karena apa? Karena pupuk, pestisida, insektisida, semuanya menghancurkan. Tidak ada lagi kegemburan tanah. Kenapa? Manusia tidak melakukan tugas tanggung jawabnya merawat demi untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan teknologi-teknologi pertanian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk hidup saya,
hidup ibu dan bapa pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Bumi dan segala isinya termasuk manusia di dalamnya. Kepemilikannya tetap ada di tangan Allah. Walaupun kita berusaha untuk mendapatkan investasi sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, karena orang Batak ini gak pernah selesai dengan tanah. Kalau dibilang di sana ada tanah yang murah, di mana? Telinganya langsung tinggi nanti, mengaluli tanah nanti. Termasuk HKBP distrik DKI Jakarta, ada tanah di Jonggol katanya. Udah dibeli, tapi bagaimana melanjutkan itu nggak tahu lagi. Siapa di situ, mana patoknya, yang menguasai siapa nggak tahu lagi. Dan kita pendeta juga banyak yang seperti itu. Ketika tinggal dalam satu distrik, ayo di sana ada, ayo mari kita gabung bareng-bareng di sana. Sepakat semuanya, diambil satu lokasi. Setelah itu satu-satu pindah. Akhirnya nggak ada lagi yang tinggal di sana. Bagaimana tanah kita? Nggak tahu lagi. Banyak persoalan juga. Karena apa? Karena mencari tanah sebanyak-banyaknya. HP 2 hari saya ada tong dihitakan. Tapi itulah manusia ini, ingin supaya ini dan ingin supaya seperti itu. Termasuk saya juga di dalamnya, bukan hanya yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa ayat ini jelas mengingatkan bahwa Tuhan pemilik daripada segala sesuatu. Jangan lupa kita. Bukan hanya tanah, bukan hanya, tetapi kita sendiri juga adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan mempercayakan kepada kita, maka kita harus menjadi hamba yang dapat dipercaya. Bagaimana untuk merawat ini? Dan itulah bagian daripada seminar kita, dan itulah bagian daripada seruan-seruan bagaimana merawat lingkungan, Danau Toba dan lain sebagainya. Tanggung jawab itu ada di tangan saya, di tangan ibu, di tangan bapak, di tangan kita semuanya. Karena saya yakin satu saat Tuhan juga akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Bukan hanya soal perilaku kita, tetapi bagaimana kita berhadapan dengan ciptaannya itu. Dan itulah bagian yang akan kita bicarakan. Itulah nanti yang akan kita dapatkan dari para narasumber kita. Itulah yang akan kita diskusikan bersama. Itulah yang akan dirumuskan nanti menjadi satu usul-usul yang benar-benar membangun apa yang akan kita lakukan ke depan. Bagaimana untuk melaksanakan itu. Dan siapa yang akan menjadi pelaksana. Termasuk apa yang telah diserukan oleh OPEPO SKBP. Bagaimana supaya kita diingatkan untuk tugas kenabian, untuk tanggung jawab akan dunia dan segala isinya yang diciptakan oleh Tuhan dan dipercayakan kepada kita supaya kita rawat dengan baik. Dan biarlah melalui seminar ini, yang seminar yang kedua ini, semuanya kita boleh memberikan masukan yang konstruktif supaya apa yang kita dapatkan benar-benar ini berhasil dan memberikan poin-poin yang berguna untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita, termasuk di dalamnya gereja. Tuhan memberkati para narasumber kami. Tuhan juga memberkati kita semua yang ada di sini. Demikian juga dengan panitia. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bertemu di tempat ini dengan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Engkau menghantarkan kami dari tempat kami masing-masing. Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami. Dan biarlah melalui seminar kedua ini, Tuhan memampukan kami melalui para narasumber kami dengan berbagai pandangan-pandangan yang mereka sampaikan kepada kami, dan kami dapat merumuskannya sehingga itu menjadi satu masukan-masukan yang bernilai untuk membangun masyarakat, untuk membangun lingkungan hidup yang Tuhan ciptakan baik, bahkan sungguh amat baik, supaya kami juga ambil bagian di dalamnya
dalam merawat lingkungan ini. Berkati para narasumber kami yang sudah hadir pada saat ini, juga yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka hikmat dari surga, agar apa yang akan mereka sampaikan itu boleh berguna, itu boleh menjadi sesuatu bahan yang dapat memberikan masukan-masukan yang membangun. Berkati juga para panelis, demikian juga dengan panitia yang berjerih lelah untuk mempersiapkan segala sesuatu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Engkau hantarkan mereka supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Demikian juga dengan Abang Preses kami di Street DKI sebagai penanggung jawab semua kegiatan ini. Engkau berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat dari surga, supaya melalui kegiatan ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua rangkaian acara kami hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian buku ND 192 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sambil mengumpulkan persembahan kita. Topak denggando, hau mabe denggando, naru matara tai. Jesus gumoy, Jesus gumoda, si bain las di roha tai. Bulan tiyodo, taon etorando, nang mata ni aripe. Jesus tumiyor, Jesus tumorang, sumurong siani sudi. Musik. Dehon ayat 2. Topak denggando, hau mabe denggando, naru matara tai. Jesus kumenggan, Jesus kumo, si bain las di roha tai. Rap madok mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinurbadia maguarmo, sai Roma harajaon, sai saud malom ni roham di bonotungaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Si sabadu sanami songo panesana. Di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unak kami tugiho tu pangunjunan. Palua mahami sian pangako. Ay horo na punah harajaw. Dohot hagugut. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asini rohan itu hatta Jesus Kristus. Holong ni rohan ni debata mata. Dohot parsauran nito di perbadiay ma. Nama masu-masu hamu salu na. Amen. Amen. Amen.
Shalom. Horas. Pasal taima tu panitia. Terima kasih kepada Amang Pendeta Liston Butar-Butar. Bapak dan Ibu sekalian, seminar hari ini adalah seminar kedua yang merupakan rangkaian dari 3 kegiatan dari Panitia Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup, di mana seminar yang pertama telah diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2025 di Gereja HKBP Sudirman. Dan yang kedua adalah seminar hari ini tanggal 26 Juli 2025. Yang ketiga adalah doa bersama yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2025 di Tugu Proklamasi Jakarta. Untuk itu, mari kita mendengar kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Panitia Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup, Amang Situa Dr. Leo Hutagalung. Kepada Amang Situa Leo kami persilahkan. Horas madihita salutna, Amang Inang Tarlumu Bimadi Amang Preses, Amang Pendeta Uluan Nenggolan, Sosongoni Amang Uluan HKBP Kebayoran Baru, Amang Pendeta Liston Butar-Butar. Dihita sude termasuk juga kepada panelis yang sudah meluangkan waktu, begitu juga kepada moderator yang harus mempersiapkan diri dengan tugas-tugas yang lebih berat lagi sekedar daripada moderasi. Amang Inang yang kami kasihi, bahwa di tanggal 1 Maret, 1 April, 1 Mei, tanggal 12 Mei, Opue Purus melakukan roadshow. Dari satu titik ke titik lain, dimulai di HKBP Lumbanjulu, Toba, begitu bergerak ke Samosir, ke Tarutung, ke Siantar, dan pada akhirnya nanti di tanggal 18 akan bertemu dengan kita semua di Jakarta dalam sebuah kegiatan doa bersama. Kegiatan doa bersama ini adalah sebuah rangkaian, boleh kita katakan sebuah perjalanan sejarah bagi HKBP. Ada sebuah misi, bahkan lebih daripada itu visi yang ingin kembali memerdekakan Tanah Batak, mengikuti alamnya, mengikuti lingkungannya. Oleh karena itu pada tanggal 11 Juni Opue Purus mengeluarkan SK surat tugas kepada panitia untuk melakukan sebuah kegiatan yang dinamakan doa bersama. Tentu ini adalah doa bersama, boleh kita katakan diharapkan menjadi yang terbesar karena diikuti oleh 4 distrik, Jakarta, Bekasi, Deboskap, dan juga Banten. Oleh karena itu kita diundang untuk sama-sama datang ke acara doa bersama di tanggal 18 Agustus yang akan dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 berbentuk long march. Dimulai dari PGI, kantor PGI, kemudian menelusuri Jalan Matraman sehingga nanti sampai ke Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi dipilih dengan satu pemikiran seperti himbauan Amang Preses juga, bahwa kita dekatkan acara doa bersama dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu tanggal 18 dipilih menjadi hari yang paling dekat dengan tanggal 17 Agustus.
Kita berharap nanti di sana bisa berkumpul 2.000 orang lebih, bahkan kita katakan kalau bisa 2025 sebagai simbolisasi kegiatan kita berlangsung di tahun 2025. Untuk seminar yang kedua ini jelas kalau saya bisa mengatakan seminar 1 dan seminar kedua ini adalah sebuah ensiklopedia. Di dalam seminar pertama kita sudah berbicara tentang apa yang terjadi di Tanah Batak, khususnya di seputaran TPL, konsesi TPL. Sesi pertama pada waktu itu dibedah secara khusus bagaimana kondisi buruh, tenaga kerja, maupun situasi sosial ekonomi yang berlangsung, yang dibawakan oleh Ketua KSPPM Pak Rocky Pasaribu. Beliau khusus datang dari sana untuk memberikan paparan. Kemudian panelis kedua di seminar pertama dilanjutkan lagi dengan Bapak Adrian Rusmana, seorang pengamat atau seorang pelaku praktisi ekonom korporasi. Beliau membedah TPL itu dalam konteks ekonomi, makro mikro, sampai kepada valuasi saham. Sehingga kita bisa melihat apa yang sedang terjadi dengan TPL, Toba Pap Lestari. Baru kemudian datang Bapak Togu Pardede dari Bappenas, Badan Perencanaan, menawarkan satu solusi. Kalau memang harus berganti siapa yang bekerja, siapa yang mengambil manfaat dari konsesi TPL tersebut, biarlah dijadikan geopark Kaldera Toba, atau bahasa Indonesianya Taman Bumi Kaldera Toba. Ini menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh pakar. Pada hari ini kita akan lebih mendalami lagi apa yang akan kita bicarakan. Pertama nanti sesi khusus adalah dari Pendeta Profesor Septemi Lakawa, mantan daripada Ketua STFT Jakarta. Beliau nanti akan memberikan paparan tentang ekoteologi. Kita akan dengarkan bagaimana sebetulnya Tuhan menghendaki bumi ini diperlakukan seperti bagaimana seharusnya. Setelah itu kita akan masuk kepada panelis kedua. Panelis kedua ini akan datang Ibu Ruka Sombolingi. Selamat datang Ibu. Beliau adalah sekjen dari AMAN. AMAN ini singkatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Saya juga baru mendengarnya ini 1 bulan terakhir nih, ya, jadi belum begitu hafal. Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara, Aliansi Masyarakat Nusantara. Berarti kalau dibilang Nusantara, ini ada di seluruh Indonesia. Masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, kemudian mereka berkolaborasi di dalam sebuah aliansi. Nah, kita akan dengarkan nanti ini the right person, orang nomor satunya yang hadir di sini. Jadi saya pikir ini akan sangat menarik paparan beliau nanti mengenai masyarakat adat Nusantara. Mungkin spesifik kali ya, kalau ada yang mungkin lebih apa yang terjadi di putaran Sumatera Utara. Kemudian pembicara yang kedua, nah ini lebih dalam lagi nih kita harus gali, yaitu Ibu Dewi Kartika. Ibu Dewi udah datang ya? Tadi kayaknya saya belum salam ya? Belum ya? Oke, Inang Molina tolong monitor ya, posisinya di mana. Ibu Dewi Kartika ini juga orang nomor 1 di KPA. Kalau ditanya KPA singkatan apa gitu kan? Bukan kredit ya, bukan kredit ini, KPA atau KPR. Tetapi Konsorsium Pembaharuan Agraria. Jadi kalau ditanya apa sih
pembaharuan agrarianya itu sudah ada, aturannya sudah lengkap, tetapi ini datang model pembaharuannya. Nah, saya pikir model pembaharuan agraria ini akan menjadi motivasi atau menjadi inisiatif kepada perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan agraria. Baru nanti pembicara yang keempat, nah, ini lengkap lagi nih, Amang Dr. Supardi Marbun. Beliau dari agraria, tapi kalau saya bilang Kementerian Agraria, enggak, katanya, saya sudah tidak di kementerian. Ya, oke lah, pengamat agraria, tapi isinya semua yang terjadi di Kementerian Agraria beliau tahu. Ya, Amang Situa ya, Amang Situa Simanjuntak, Amang itu duduk di belakang. Ya. Jadi Amang ini nanti akan memberikan bukan peraturan-peraturan sih, tapi lebih kepada bagaimana sukses story agraria itu, supaya apa yang diharapkan dari pembaharuan ini bisa teraplikasi. Jadi saya pikir hari ini kita akan berbicara masalah tanah dan masalah bumi melalui panelis nomor 1, 2, 3, dan 4. Baru nanti panelis nomor kelima, ini luar biasa, datang dari Jogja, pengamat ekonomi nasional, biasa di TV-TV, Amang Bisma atau Bapak Bisma Yudhistira dari komunitas Selios. Beliau akan bicara ekonomi restoratif. Mudah-mudahan ini juga menjadi sumbangsi tentang apa yang akan kita lakukan di dalam gerakan yang sudah diinisiasi oleh EPOI Eporus. Bapak, Ibu, saya mau cek dulu tadi soalnya Ibu Septeni bilang, Pak, saya masih belum nyampe. Sudah nyampe ya, makasih Ibu. Terima kasih. Berarti kita sudah bisa on dengan jalannya acara kurang lebih seperti gini. Panelis pertama akan kita dahulukan, nanti akan berpasangan dengan moderator. Setelah itu Ibu Septemi akan mengundurkan diri karena ada tugas lain sehingga tidak bisa mengikuti panelis nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tapi panelis nomor 2 akan ikut bersama-sama dengan kita. Baik, saya pikir untuk tanpa berpanjang lebar kita akan mulai seminar kita dan kita silakan menikmati dan nanti pada sesi tanya jawab semua kita boleh melakukan tanya jawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Preses HKBP Distrik 8, Amang Pendeta Oloan Nainggolan. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, terima kasih kita boleh hadir di tempat ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenanannya kita boleh berbagi, saling menopang dan sampai nanti mewujudkan kehendak Allah yang akan kita kerjakan. Yang saya hormati semua panitia, tanpa saya sebut satu persatu namanya dari ketum, sekum, dan bidang-bidang lainnya yang hadir pada saat ini. Apresiasi yang tinggi buat Bapak Ibu untuk semua penyelenggaraan acara ini, dari semua persiapan yang kita lakukan beberapa bulan yang lampau, seminar pertama di Sudirman, kedua di tempat ini, dan untuknya kami berterima kasih kepada majelis yang dipimpin oleh pendeta kami, Pendeta Butar-Butar, atas perkenanannya menyediakan Gereja Kebayoran Baru ini sebagai tempat seminar kita yang kedua. Yang bagi kami seminar yang merupakan poin penting buat kita
untuk mengerjakan pekerjaan kita khususnya tanggal 18 yang akan datang ini. Terima kasih kepada semua narasumber kami yang hadir. Kami berharap sumbangsih pemikiran, terlebih kepada pengalaman Bapak Ibu sebagai aktivis akademis, boleh menyadarkan kita semua, menyadarkan kami akan pentingnya gerakan yang sedang kita lakukan pada saat ini. Pak Ketum sudah melakukan, memberitahukan, menginformasikan seperti apa sekarang sikap HKBP yang telah dilakukan pucuk pimpinannya, yaitu pengurus kita terkait dengan concern kita, perhatian kita merawat lingkungan sekitar, terkhusus dalam rangka menjaga lingkungan yang asri di sekitar Danau Toba, termasuk apa dampak TPL yang oleh karenanya kita harus melakukan satu statement memberitahukan tutup TPL. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya berterima kasih kepada Amang Pendeta Butar-Butar yang telah menyegarkan kita saat ini melalui khotbah yang bernas, memberitahukan kepada kita memang kenapa kita berdoa menyangkut alam. Ya karena alam ini adalah bumi dan segala isinya ciptaan Tuhan. Seandainya yang kita lakukan ini tidak terkait dengan karya Tuhan, tentu Tuhan akan berkata, emangnya urusan lo bahasanya. Tapi karena ini kan menyangkut secara hakikinya karya Tuhan, tentu arah kita adalah bagaimana kita sebagai umatnya mengeluhkan, menyampaikan ungkapan kita yang cukup memprihatinkan ini kepada sang pemilik alam ini. Itu dasarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 18 kita akan melakukan doa bersama merawat lingkungan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, berangkat dari khotbah Amang Pendeta tadi, kita akan katakan bahwa tidak satupun yang ada di bumi, di dunia ini diciptakan manusia. Tak satu daun pun dan rumput sekecil apapun berasal atau dicipta oleh manusia. Semua yang ada di bumi dan di dunia ini berasal dan dicipta oleh Allah. Dan sudah barang tentu semua yang ada merupakan milik Allah. Itu artinya dalam mengelola semua ciptaan Allah ini, air, laut, tanah, hutan, dan udara, harus selalu berdasarkan dari perspektif Allah, guna kebaikan dan kesejahteraan semua ciptaan yang dijamin secara berkesinambungan. Bapak Ibu, landasan kita secara khusus HKBP sudah pasti tentang lingkungan hidup. Kenapa kita berbicara? Kenapa kita harus membahas ini? Dalam Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5 itu kan sudah jelas. Kita sangat-sangat concern dengan lingkungan hidup dan budaya. Di Konvensi pasal 5 disebut Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Itu yang diciptakan Allah. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Itu konfesi kita sebagai landasan iman kita yang tidak ada tawar-menawar. Yang dengannya kita melakukan kegiatan ini kita percayai berdasarkan konfesi tersebut. Jadi tidak mengada-ada. Tidak mengada-ada. Kalau jujur semua HKBP mengakui konfesinya, harusnya semua terlibat sebagai bagian dari warga HKBP. Oleh karena itu, Bapak Ibu, merusak alam itu artinya mengganggu serta merusak diri sendiri
dan orang lain. Mengeksploitasi alam dan berlaku tamak, itu artinya merampas hak orang lain, apalagi generasi berikutnya. Jika ini yang terjadi, maka kita akan disegarkan ulang tentang panggilan kita seperti yang telah diamanahkan oleh Yesus dalam Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Apa yang terjadi di seluruh belahan dunia ini harus menjadi perhatian kita, concern kita semua. Dunia yang adalah ciptaan dan milik Tuhan harus masuk dalam aksi karya keselamatan Allah. Memulihkan semua kepada hakikat, fungsi dan martabatnya untuk menjadi alat kemuliaan bagi Allah. Itu sebabnya menjadi tugas kita memberitakan Injil keselamatan kepada semua makhluk. Jika ada satu makhluk yang menderita sakit, bahkan musnah dari atas atau sisik bumi ini, itu merupakan tanggung jawab kita bersama mencari, mempertanyakan, dan kemudian harus merawatnya. Bapak Ibu peserta seminar, kami berharap melalui seminar yang berikut ini membahas tentang lingkungan hidup dan dampak yang ditimbulkan oleh perusakan alam sekitar akan semakin membuat kita sadar sesadar-sadarnya akan tugas tanggung jawab serta kewajiban kita semua merawat lingkungan yang sedang rusak. Sehingga seruan kita tutup TPL harus menjadi seruan iman. Saya garis bawahi, seruan iman kepada Allah pencipta dan pemilik lingkungan di mana kita hidup. Melalui seruan ini, semua pihak tergerak hatinya memulihkan harkat dan martabat alam ini yang tidak terpisahkan dari harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sekali lagi bahwa seruan tutup TPL adalah panggilan iman, bukan dorongan akal pikiran dan jiwa semata. Sehingga dengan demikian kami berharap melalui seminar ini kita akan semakin mempunyai landasan yang kuat, data yang kuat, terlebih kepada panggilan iman yang kuat untuk kita laksanakan. Semoga Tuhan berkenan atas pelayanan kerja-kerja kita yang telah kita langsungkan lakukan. Terima kasih, selamat mengikuti seminar. Mauleate Horas. Terima kasih kepada Mang Pendeta Oloan Nainggolan. Kita akan masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu presentasi materi yang akan dibawakan oleh pakar-pakar, oleh Bapak dan Ibu panelis kita yang luar biasa. Sebelum kita memulai diskusi kita, mari kita berkenalan dengan para panelis yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang lingkungan hidup. Yang pertama, mari kita sambut Pendeta Profesor Septemi Elakawa THD STFT Jakarta Ekoteologi, yang akan didampingi oleh moderator Amang Pendeta Leonard. Ya, Leonard ya. Amang Pendeta Advent Leonard Nababan dari HKBP Jatiwaringin. Ya, kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Profesor Septemi Elakawa. Sambil kita berkenalan, kami mohon
tim multimedia untuk menayangkan CV dari Ibu Profesor Septemi di layar monitor. Baiklah, jadi sedikit biografi dari Ibu Pendeta Profesor Septemi Elakawa. Beliau ini adalah dosen tetap di bidang studi misi, teologi trauma, dan teologi feminis STFT Jakarta. Dan juga beliau terlibat dalam berbagai kelompok kerja program di World Communication of Reform Church, dan termasuk salah satunya dalam kerjasama dengan Lutheran World Federation terkait isu kebebasan beragama dan beriman. Pendidikan terakhir dari beliau adalah S3 atau doktor ya, THD dari Boston University School of Theology, dan pada tahun 2023 ibu ini terpilih menjadi salah satu alumni terbaik dari Boston University School of Theology. Jadi kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Septemi Elakawa. Dan karena kita juga terikat dengan waktu, jadi untuk pemaparan materi dari setiap narasumber diberikan waktu selama 15 menit, lalu akan ada sesi tanya jawab yang akan dimoderatori oleh moderator dan akan diberikan waktu kira-kira 20 sampai 25 menit. Karena kita memiliki waktu yang terbatas, mari kita pastikan untuk tetap pada topik dan waktu yang sudah ditentukan. Kami persilakan Ibu Septemi untuk memulai. Terima kasih. Iya, baik. Iya baik. Ya terima kasih MC, mana MC-nya udah pergi ya. Ibu Renova Boru Tambunan ya. Iya suaranya sangat lembut ini. Jadi satu inspirasi itu bagaimana kita supaya bersikap lembut terhadap lingkungan hidup. Terima kasih Bu, ini Inang Renova ya. Tadi sudah disampaikan oleh MC Amang, teman-teman semuanya, salah satu tokoh yang penting dalam teologi yang membicarakan trauma, ini Ibu Septemi. Dan lingkungan kita mengalami trauma sekarang, khususnya di Tapanuli Raya. Bagaimana menghubungkan iman dengan alam? Bagaimana menghubungkan spiritualitas dengan kehidupan ekologi kita yang semakin rusak. Oleh karena itu jawabannya dan inspirasi nanti itu akan kita dengarkan dari narasumber kita, Ibu Prof ya. Dan untuk tidak berpanjang lebar, langsung saja Bu Prof, apa dan bagaimana gereja dan bagaimana kita menyikapi ekoteologi yang memang kita butuhkan pada masa ini. Silakan Ibu Prof. Kami serahkan waktu milik Ibu Prof. Selamat siang, Amang dan Inang sekalian. Ini saya sambil menunggu materi saya ada di layar. Amang Preses dan juga Amang, kalau di sini panggil pendeta jemaat apa ya? Saya bukan Batak yang pasti udah ketahuan ya. Tapi saya sangat dekat dengan bukan hanya dengan HKBP, tetapi dengan suku Batak. Kalau saya menyanyi lagu kesayangan ponakan saya nanti pada bingung nih. Mad Awon. Tapi saya nggak usah menyanyi ya, Amang dan Inang. Materi saya sudah saya kirim semalam sebenarnya, tapi saya minta
Amang Pendeta Mikael untuk tunggu. Tadi pagi baru dikirim, semoga nanti bisa ditampilkan. Slide-nya ada 35 slides. Saya sengaja mengirim demikian banyak karena saya tahu bahwa seminar ini adalah bagian dari percakapan panjang di dalam HKBP. Yang tentu saya tidak terlibat di dalamnya sepanjang itu. Dan jika materi saya dipikir bisa memberi masukan, silahkan digunakan. Tapi tolong dalam konteks akademis mohon diingat bahwa yang menghasilkan itu adalah saya supaya saya bisa bertanggung jawab. Saya membahas sesuai permintaan dalam konteks Danau Toba. Tahukah Ibu Bapak sekalian, saya mungkin baru 2 atau 3 kali ke Danau Toba. Yang pertama tahun berapa ya? 93 kalau tidak salah. Waktu itu saya sedang praktik, saya masih mahasiswi di S1 STT Jakarta, lalu saya praktik yang disebut Collegium Pastorale menjelang tahun terakhir lulus di Lok Semawe. Dari sana karena pendetanya berterima kasih saya melaksanakan tugas dengan sangat baik, maka hadiahnya jalan-jalan ke Danau Toba. Jadi ingatan pertama saya dan sampai sekarang tentang Danau Toba adalah pengalaman tahun 93. Jadi Bu Bapak yang sangat akrab pasti tahu bahwa pengalaman 93 itu sudah tidak ada lagi di Danau Toba. Lalu saya datang kedua kali, saya waktu itu masih aktif di Persekutuan INA HKBP Menteng, lalu saya diundang menjadi pembicara, seingat saya pertemuan raya wanita HKBP di PA Raja ya. Itu pertama kali saya ke PA Raja lalu menjadi salah satu pembicara dan dari sana seingat saya diajak lagi ke Danau Toba. Yang ketiga, dan itu yang terakhir, semoga masih ada kesempatan lain, saya lupa tahunnya, saya membina pendeta-pendeta termasuk dosen di gereja-gereja Lutheran di wilayah Sumatera Utara dan bertempat di Siantar. Sekitar 5 hari, pelatihan itu tentang membaca Alkitab dengan mata baru. Jadi saya ditolak pertama karena memberi perspektif baru, tapi dengan cara akhirnya saya dikasihi oleh para pendeta dari gereja-gereja anggota Lutheran World Federation. Sesudah itu saya karena dikasihi dibawa lagi ke Danau Toba. Pengalaman saya tentang Danau Toba tahun-tahun itu semua indah. Dan pikiran saya Danau Toba akan tetap seperti itu. Tetapi tentu saya tidak mungkin naif. Dan saya mau mengapresiasi dan mengucapkan selamat sebenarnya. Karena HKBP masih menjadi satu dari masih sedikit gereja di Indonesia yang memberi perhatian sangat khusus pada isu lingkungan. Jadi saya berharap bahwa bukan hanya karena Danau Toba, tapi pengalaman tentang Danau Toba menjadi jiwa dari perjuangan HKBP melaksanakan dan mewujudkan suara imannya. Bukan hanya suara profetis, suara imannya bahwa pengalaman ini tidak boleh terulang lagi. Jadi kalau menutup perusahaan itu adalah bagian dari suara iman, saya kira gereja-gereja lain harusnya mendapat teladan dari perjuangan gereja ini. Apa itu perspektif teologis, ekoteologis, dan ekonomi kehidupan? Jadi slide ini Ibu Bapak, kalau nanti dilihat adalah cara saya memperlihatkan semacam ensiklopedis, tapi saya sudah dasarkan pada riset. Sebenarnya riset terbaru saya, tapi saya belum siap share. Karena saya baru akan melakukannya, saya mendapat award untuk fellow di Münster University, tapi baru September. Itu tentang ekoteologi juga dan agama-agama. Nah itu saya tidak boleh share dulu, karena saya bertanggung jawab pada kontrak kerja itu. Sekarang yang saya bagi, boleh slide berikutnya. Saya mengajak kita untuk melihat bahwa kalau kita bicara, dan HKBP bicara sangat spesifik tentang pengalaman berhadapan dengan sebuah korporasi,
Tapi kalau kita tempatkan pada lingkungan yang lebih besar, setidaknya ada 3 masalah. Pertama, kedua, saya kira sudah biasa dibahas. Yang ketiga, kalau seorang teolog bicara tentang lingkungan, biasanya yang dikritik adalah antroposin, bahwa manusia nih penyebab kerusakan. Saya senang bahwa hari ini ada yang akan bicara tentang ekonomi. Itu yang disebut capitalocene, masih jarang dipercakapkan. Bahwa kalau kita bicara tentang kerusakan lingkungan, mau tidak mau, kita mesti bicara tentang sistem ekonomi kapitalis. Dan sistem ekonomi ini yang turut bertanggung jawab di dalam lahirnya kebijakan-kebijakan yang tentu tidak bijak, yang menjadikan lingkungan sebagai objek dan pada akhirnya menjadikan manusia juga sebagai objek. Mungkin dengan bagian ini sedikit saya jelaskan dalam slide-slide berikutnya, Ibu Bapak bisa melihat betapa pentingnya kajian ekoteologis dalam gereja. Seperti hari ini pada sesi-sesi berikutnya kita bahas juga dalam konteks percakapan ekonomi. Next, saya tidak bahas ini ya Ibu Bapak, silakan terus. Lagi. Ini saya sudah sampai di situ untuk definisi bisa dilihat nanti. Next. Ini ada observasi umum yang tadi di awal sebenarnya saya sudah katakan bahwa masih jarang percakapan di dalam gereja, khususnya ketika gereja bicara tentang apa misinya dan siapa gereja, itu masih susah dihubungkan dengan isu lingkungan. Padahal zamannya sekarang ini sudah menjadi bagian dari percakapan kita. Makanya saya beri bagian yang warna kuning itu untuk meyakinkan kita bahwa tidak bisa lagi kita tidak bicara tentang lingkungan tersebut. Next. Saya membuat pendekatan ini lebih pada aspek biblisnya, tetapi ada aspek teologisnya nanti kemudian. Lalu saya bicara tentang tanah dari narasi Alkitab yang kemudian adalah narasi kita. Ada 3 bagian besar dari Alkitab. Yang pertama, ini yang sudah umum hanya untuk mengingatkan kita. Next. Narasi Kejadian, tanah dan manusia bekerja. Orang dalam tradisi Lutheran, Reform juga, saya dari tradisi Reform, itu pasti tidak asing dengan teologi kerja menurut Martin Luther. Dan saya kira orang-orang HKBP sudah khatam dengan teologi itu. Tapi yang mau saya angkat, kemarin Amang Hutagalung bilang, ini tanah ini sebenarnya untuk siapa? Lalu saya menjawab, tentu bukan hanya pertanyaan Amang ya, tapi ini pertanyaan dari seminar ini. Di dalam kitab Kejadian, kalau kita beri perhatian, manusia sesudah diciptakan diberi tugas. Tugasnya jaga kebun. Tukang kebun dia. Alam itu disebut kebun. Siapa pemiliknya tadi sudah berulang-ulang dari 2 Amang Mandita yang mengatakan milik Tuhan. Kitab Kejadian sangat agraris. Allah digambarkan sebagai pemilik kebun, manusia diberi tugas berkebun, dan dunia ciptaan dilihat sebagai kebun. Tidak susah kan? Daripada kita bingung-bingung, ternyata kitab Kejadian sudah jelas. Next. Nanti Ibu Bapak akan lihat, di situ juga sudah jelas saya perlihatkan perbedaan dari 2 versi penciptaan itu. Next. Ini yang mau saya perlihatkan, bahwa ada setidaknya 8 tema dalam kisah penciptaan tersebut, dan di situ saya runtut siapa manusia, apa yang ia harus kerjakan, dan pekerjaan itu, kebun itu, berkebun itu adalah aspek yang menyatu dan menjadi jawaban terhadap pertanyaan siapa manusia. Maka siapa manusia dalam kitab Kejadian tidak terpisah dari apa manusia. Dan apanya manusia tidak terpisah dari ternyata berkebun. Identitas itu, yang ontologis itu, yang asali tidak terpisah dari yang asali yaitu tanah kebun itu.
Maka tanpa tanah, tanpa kebun, tidak ada manusia sebenarnya. Pertanyaan ini yang saya ajukan paling akhir di slide saya, reflektif sekali. Apakah tanpa Danau Toba, Amang Inang pernah berpikir, apakah masih relevan bilang Batak Toba? Jadi bukan apakah tanpa orang Batak Toba, Danau Toba masih relevan. Coba dibalik. Pernahkah dibayangkan tanah Danau Toba itu gone forever? Lalu nanti ada yang abad berikutnya ada yang bilang, oh saya Batak Toba. What? Apa maksudnya? Jadi bukan soal tutup TPL menurut saya. Selamatkan who you are. Selamatkan identitas itu. Dan Danau Toba adalah dimensi yang paling integral dari menjadi Batak Toba. Jadi bukan soal lingkungan hidup lagi. Ini soal who you are sebagai manusia yang terhisap di dalam danau milik Allah. Jadi bukan lagi orang Batak Toba yang melihat Danau Toba, tapi Danau Toba yang melihat orang Batak yang mengatakan imajinasi tanpa saya mereka nggak ada. Maka bukankah menjadi tugas gereja untuk mengatakan Danau Toba tidak boleh hilang. Once Danau Toba gone, we are all gone. We are all disappear. Tentu nggak ada yang mau. Next. Next. Dan kisah penciptaan ini bisa kemudian kita hubungkan misalnya dengan teologi yang sangat kuat dalam gereja-gereja Lutheran karena tradisi Lutheranisme yang lahir dari ajaran Martin Luther. Bisa slide berikut tentang bekerja yang ia sebut sebagai panggilan, vocation, votsere. Votsere itu sebenarnya panggilan tapi juga merujuk pada yang didengar, suara. Jadi kalau menurut Martin Luther setiap pekerjaan adalah panggilan Tuhan, maka suara yang ibu bapak dengar, suara-suara penderitaan akibat Danau Toba menjadi makin rusak adalah suara Tuhan memanggil. Maka perjuangan HKBP untuk mengatakan TPL tutup adalah bagian dari HKBP merespons bahwa ini panggilan kita. Kenapa? Karena menurut saya HKBP mesti bilang this is who we are. Dan siapa kita, kalau orang mau cari jejak-jejaknya ada pada Danau Toba. Apa yang ibu bapak tidak lakukan untuk Danau Toba, berarti ibu bapak tidak lakukan untuk Allah. Implikasinya sekarang dan masa depan. Itu saja. That's so simple ibu bapak. Tidak banyak teori. Itu saja. Kenapa? Karena menurut Martin Luther setiap pekerjaan memiliki nilai spiritual. Maka kenapa orang Kristen harus bekerja? Kita adalah manusia yang bekerja, tapi bukan pada prinsip kapitalis. Kita mesti bekerja karena melalui kerja kita beribadah pada Allah. Itu ora et labora. Ini bedanya. Maka kalau kerusakan di Danau Toba membuat orang tidak bisa bekerja, kita mengambil, kita merenggut kemanusiaan mereka. Karena iman kita mengatakan, we are human beings because we work. Kita bekerja karena kita manusia maka kita mesti bekerja. Kalau itu tidak terjadi, tugas HKBP untuk mengatakan kembalikan kemanusiaan masyarakat yang kehilangan sumber pekerjaannya akibat kehadiran sebuah korporasi yang dengan prinsip bekerjanya melanggar iman kita. Saya kira HKBP sudah sekian lama dan akan semakin berani. Next, saya sudah harus selesai nih Bapak, narasi imamat. Saya ngambil bagaimana relasi kita dengan tanah. Imamat itu adalah kitab yang mengatur segala sesuatu, sangat letterleh, sangat detail. Hukum kekudusan.
Dan kalau kita mau cari tahu bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan tanah, hubungan ibu bapak dengan Danau Toba, hubungannya kekudusan. Persis, next. Persis di dalam kitab Imamat ini, Tuhan mengatakan kepada umat Israel, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedangkan kamu pendatang dan warga asing yang menumpang. Hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 19:25. Ketika Allah mengatakan hendaklah kamu kudus, nextnya adalah kamu penumpang. Dan kalau kamu ada di tanah ini, perlihatkanlah bahwa kamu kudus dan tanah ini kudus. Karena aku pemiliknya adalah kudus. Mau dibawa untuk Danau Toba? Boleh. Jadi bukan hanya soal relasi seperti biasa. Bumi dan seluruh ciptaan Tuhan ini, termasuk yang non manusia, adalah representasi kekudusan Allah. Maka teologi, ekoteologi Katolik itu sifatnya sakramental. Ekoteologi Protestan seperti HKBP sifatnya covenantal, perjanjian. Ini saya buat dengan memakai dua perspektif. Tanda kekudusan Allah, dan karena itu kita mesti memastikan bahwa bumi terus menjadi tanda kekudusan Allah. Next, ini saya sudah akan selesai walaupun Amang moderator masih diam-diam, saya sudah tahu diri Amang. Bisa terus lagi untuk yang terakhir, terus lagi, ini dari narasi Injil. Nanti Amang Inang baca lagi ya, kisah Tuhan memberi makan 5.000 orang. Di sini saya sudah berikan cukup detail apa yang saya sebut sebagai economy of enough, ekonomi cukup. Nanti akan bicara ekonomi restoratif, saya bicara ekonomi cukup. Kisah ini bisa dibaca lagi, tapi lihatnya dari anak ini. Seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, dan akhir dari cerita adalah 12 bakul. Terus lagi, di sini saya akan ada detail lagi terus. Lagi, saya cerita singkat saja ya. 5.000 orang kelaparan nih Amang Inang. Orang lagi lapar. Terus Amang Pandita dibilang, ada nih yang lapar sekali. Amang Pandita kan langsung bilang, kasih makan. Tapi Tuhan bilang, tunggu. Suruh mereka duduk. Bisa tidak dibayangkan? Sederhananya prinsip Tuhan. Kalau 5.000 orang kelaparan, kita bagi makan, bisa ada yang mati Amang. Betul kan? Lapar. Orang kehilangan nalar, mau cepat makan. Tuhan Yesus bilang apa? Suruh mereka duduk. Disuruh duduk berkelompok gitu. Kenapa? Supaya rasa laparnya, marahnya yang tadinya sudah gak bisa ditahan turun. Duduk. Kenapa harus duduk? Supaya daya kekuatan untuk berkelahi merampas makanan itu dihilangkan. Dan kenapa harus duduk? Supaya dikenal siapa orang yang di sekitar mereka. Itu cara Tuhan membangun rasa percaya dan rasa aman. Dan kenapa kita selalu berpikir orang-orang itu tidak punya makanan? Siapa yang membuat kita berpikir begitu? Mungkin karena konteks atau konsep ochlos. Dalam Injil ochlos itu orang banyak. Orang miskin, buruh, tidak punya makanan. Itu anggapan kita. Tapi begitu Tuhan menyuruh mereka duduk. Sekarang saya tanya, kok bisa ada anak yang bawa 5 roti dan 2 ekor ikan? Kalau HKBP kumpul di proklamasi, berapa tadi targetnya 2.000-an orang? Coba cek tasnya para Inang dan Amang. Pasti ada isinya. Ada yang bawa permen, ada yang bawa roti ya kan? Bisa tidak kita berpikir begitu? Bahwa anak ini pasti nih ada keluarganya, pasti ada yang bawa makanan. Tuhan percaya itu. Bahwa bahkan orang yang disebut miskin punya sesuatu untuk dibagi. Itu sistem ekonomi. Pertama trust. Kita tidak mungkin diberi pinjaman oleh bank kalau bank tidak percaya pada kita dan sebaliknya. Itu sistem ekonomi paling dasar. Tanya seluruh ekonom di seluruh dunia ini, trust. Selain trust apa? Aman untuk berinvestasi. Ada di Injil Yohanes Ibu Bapak.
Tuhan membangun itu pertama, lalu kita bisa membayangkan, oh iya ya orang berbagi. Sama moderator, saya punya nasi sedikit, kasih sedikit. Langsung dibagi dan seterusnya. Akhirnya cukup. Tuhan menghasilkan mujizat itu dengan memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan bukan tukang sulap. Jangan perlakukan Tuhan sebagai tukang sulap. Tetapi Tuhan hadir dan memungkinkan semua sumber itu cukup. Next. Maka ketika ditanya apa mujizat itu? 12 bakul. Dari mana hitungannya? 1 anak, 5 roti, 2 ikan sama dengan 12 bakul. Hitung sendiri, itu bukan hitungan matematis. Hitungan iman. Karena Tuhan menghasilkan prinsip ekonomi Kristiani. Trust, berbagi, aman. Dan semua berubah. Semua menjadi cukup. Maka cukup bukan lagi sesuatu yang relatif. Tetapi cukup adalah alat ukur untuk memastikan semua dapat. Semua tercukupkan. Next. Terus lagi. Lihat kan Amang Inang banyak yang saya berikan terus. Karena saya percaya ini pasti ada yang mau baca sesudah saya. Terus lagi. Saya sudah mau yang paling akhir. Silakan terus. Nah ini sebelumnya. Kenapa kita harus mengasihi bumi? Sally McFaig mengatakan bahwa alam adalah sang miskin yang baru. Sesama kita. Maka kita bisa extend perintah untuk mengasihi Allah dan sesama kita manusia adalah perintah untuk kembali mengasihi Allah melalui ciptaannya, yaitu alam. Maka kita semua saling bergantung Ibu Bapak. Dan yang paling terakhir, ini masih banyak, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa saya. Agar semua orang di sekitar Danau Toba yang mengalami efek langsung ketika mereka tidak bisa menyiapkan makanan minuman yang cukup. Ketika mereka berdoa Bapa kami, mereka ingat 2 ini. Simbol perjamuan dan makanan yang cukup. Itu tugas HKBP dan tugas kita semua. Sehingga setiap warga bangsa ini akan mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jenderal Simatupang mengatakan ini adalah hutang kita. Kita adalah orang yang berhutang. Maka doa Bapa kami mengingatkan kita, ampunilah kami akan hutang kami seperti kami mengampuni orang yang berhutang kepada kita. Selamat berhutang pada Allah Sang Kudus yang menitipkan bumi ini pada kita dan menitipkan kita pada bumi ini. Amin. Ya baik, terima kasih Ibu Prof ya. Singkat tapi sangat dalam. Panggilan kita bersama. Ada buku dari Ibu Prof ini ya yang dicetak di BPK itu. Ya, kemurahan hati dan trauma ya, begitu. Itu sangat menarik dalam hubungannya dengan apa itu yang disampaikan Ibu Prof, berbagi. Bagaimana kita berbagi. Oleh karena itu Amang, Inang, teman-teman semuanya, karena waktu Ibu Prof ini sangat terbatas, saya pikir kita langsung saja buka diskusi, tanya jawab. Kalau boleh nanti ini berakhir sampai jam 14.30. Jadi waktu diskusi kita masih ada 10 menit. Nanti kita lihat kalau masih perlu kita tanya Bapak Ketua nanti apakah memang diperkenankan. Oleh karena itu kita buka satu termin pertama. Pendeta Panuturi Sitompul. Ya. Ya masih ada dari kita, dari floor, ya pendeta
Sumurung. Ya, Amang Pendeta Sumurung Samosir. Satu lagi kalau ada. Inang Jo. Siapa? Ya, 7 tangan saja. Supaya nanti kita jelas. Oke, Amang, karena saya terbatas mengenal nama, boleh nanti Amang ya yang di tengah nih, ya. Oke, jadi kami persilahkan kalau boleh Amang pertanyaannya singkat saja, jangan menjelaskan, tapi apa yang mau ditanyakan. Kami persilahkan pertama Pendeta Panuturi. Silakan Amang. Terima kasih untuk Ibu Profesor. Sekitar 1992 ada satu lagu tentang ekologi tadi yang kami gaungkan sambil berjalan menelusuri desa-desa yang hutannya segera dibabat oleh Indorayon. Lagunya seperti ini. Kuduslah tanah ini di hati kami. Nah, ini mengingatkan tadi seperti tadi. Kami juga punya bahasa Bataknya. Tano on badiado di rohanami. Itu kami ajarkan untuk anak-anak, mengingatkan bahwa tanah itu adalah warisan dari Allah. Kemudian sebentar lagi kita kampanyekan itu dengan orang tua supaya mereka jangan menjual pinusnya, hutannya ke TPL dan kawan-kawan pada waktu itu. Tapi realitasnya memang kita kalah terus menerus dan akhirnya sekarang harus kita hadapi ini kampanye panjang ini. Tapi yang menarik tadi bahasa Batak dan Toba, kami akan kehilangan identitas ketika Danau Toba akan hilang. Baik, terima kasih Mak. Pertanyaannya apa? Supaya bisa langsung nanti Ibu Ya. kami. Jadi pertanyaannya, apa upaya baru yang bisa hanya doakah seperti yang terakhir tadi? Karena sekarang tanggal 18 saja orang udah ragu, kita mau demonstrasi atau mau berdoa katanya. Terima kasih. Kalau kami misalnya udah hal biasa itu kan. Nah, kita udah dikejar Indorayan terus-menerus dan sekarang hanya berdoa aja banyak yang ragu. Thank you. Terima kasih Amang Pendeta Sitombol. Silakan Amang Pendeta Samusir. Boleh dibantu kasih. Oh, langsung aja Amang di mic, standard mic. Terima kasih untuk penjelasan teologis yang sangat bermakna saya pikir dari Ibu Profesor. Berkepatan hari Selasa kemarin saya bertemu dengan Serikat Tani Tapanuli Utara. Mereka melakukan kongres. Saya masih ingat kita mengajarkan dulu kalau orang lapar jangan kasih roti tapi kasihlah pancing. Pertanyaan secara teologis bagaimana kita menjawab sekarang ketika mereka sudah tahu bertani tapi tanah mereka sudah dirampok oleh TPL. Dan bukan orang Batak ini, orang yang datang dari luar seperti penjajah kolonialisme tanah sekarang ini. Semua tanah-tanah adat sudah dirampas, menghancurkan Danau Toba. Kira-kira teologi apa lagi yang kita harus kembangkan sama mereka ketika tanah tidak ada lagi? Padahal secara teologis dalam perjanjian lama saya pikir tanah itu dibagi-bagi secara adil. Dan memang ada kelompok seperti imam-imam yang tidak mendapatkan tanah mereka tapi tetap dijamin oleh petani itu. Karena mereka yang mengusahakan tanah. Pertanyaan apa jawaban kita ketika orang luar merampas tanah di kawasan Danau Toba dan menghancurkan Danau Toba? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang. Ada penjajah tanah di Tapanuli Raya sekarang. Bagaimana kita? Silakan Amang. Silakan Satabi Amang dah mulo. Amang Panggabian ya. Silakan Amang langsung aja Amang. Amang Panggabian dokter. Ya silakan Amang Panggabian. Terima kasih. Nama saya Maralus Panggabean. Jadi
tadi dijelaskan oleh panelis bahwa teologi Lutheran itu menghargai atau berdasarkan kerja. Tapi kenyataannya kalau kita melihat ya, apakah itu Kristen atau Katolik, semuanya lebih berorientasi pada kapitalis. Artinya kalau kita bilang teologi kerja, itu kan kontroversi dengan komunisme. Artinya apakah kita juga seperti itu? Karena apa? Hampir semuanya dari kita yang Martin Luther itu, penganut itu juga kapitalistik dalam kehidupan ekonominya. Tapi ini yang kita tanyakan. Nah, kemudian tadi sebutkan bahwa filosofi tentang kepemilikan tanah itu adalah salah satunya berkebun. Nah, kalau berkebun itu berarti kan kita mengolah tanah, tidak membiarkan tanah sebagaimana adanya alami. Nah, kalau seperti mengolah tanah itu belum tentu itu semuanya baik, bisa saja merusak. Karena kelapa sawit yang merusak itu juga namanya kebun kelapa sawit. Nah, bagaimana yang tadi pertama disebutkan berkebun itu, apakah kita juga berarti permisif terhadap perusakan atau pengolahan tanah itu yang bisa berdampak merusak. Nah, saya juga melihat bahwa sebetulnya yang ditawarkan secara teologis itu apa penyelesaian ini. Tadi memang Prof tidak menyebutkan tutup TPL itu juga tidak bijak ya, artinya. Tetapi kira-kira seperti apa? Apakah secara teologis, misalnya tadi sebutkan juga bahwa tanah itu adalah milik Tuhan, ya, artinya misalnya kepemilikan saham atau apa? Artinya konkretnya yang lebih membumi gitu. Kira-kira apa solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Itu dulu untuk sesi yang pertama ini. Upaya baru yang akan kita lakukan apa nih, kan begitu. Kemudian ini ada penjajah nih, bagaimana kita ini. Tapi ada satu penanya yang terakhir Bu, itu bagaimana nih teologi perkebunan ini atau teologi kebun ini, bagaimana dia Kak? Oke, langsung saja Bu, bagaimana ada respon dari Prof, kami persilakan. Terima kasih untuk 3 pertanyaan dan komentar tersebut dari 3 amang. Saya akan menjawab sesuai urutan, tapi mungkin saya akan bolak-balik, ya. Yang pertama tadi saya kira menarik sekali bahwa ada pengalaman pada tahun 90-an tentang pengakuan bahwa tanah itu kudus. Tetapi kemudian diperhadapkan pada situasi saat ini bahwa, dan ini kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, diperhadapkan kita pada hal yang realistis. Yang saya sampaikan tadi adalah kelindahan antara apa yang real dan apa yang ideal. Tapi bukan berarti yang ideal itu lalu kemudian tidak bisa kita akarkan pada perjuangan yang membuat Ibu Bapak hadir pada seminar ini. Pertanyaan yang paling jelas menurut saya adalah lalu apa yang harus kita lakukan ketika tanah sudah tidak ada lagi, dan itu tadi pernyataan yang sangat kuat untuk mengatakan kita mau memberi orang alat untuk bekerja di tanah, tapi tanahnya sudah tidak ada. Dan ini bukan hanya soal di Sumatera Utara saya kira. Kalau nanti Ibu Bapak punya kesempatan lihat slide saya, itu di bawahnya saya memasukkan case study tentang food estate. Lalu ketika orang direnggut dari identitas makanannya, makanan itu berakar pada tanah, di wilayah laut itu berakar pada laut. Ketika itu semua dirampas, makanan khasnya, makanan lokal itu dirampas, maka yang dirampas adalah kemanusiaan itu sendiri. Nah, pertanyaan besar ini saya bisa respons tentu dari perspektif teologis, dari kapasitas saya sebagai teolog. Apakah kemudian bicara itu cukup? Yang saya lihat HKBP sedang melakukan satu fungsinya, yaitu advokasi. Apakah HKBP akan menjadi LSM? Tidak. Kenapa melakukan advokasi? Karena teologi itu advokasi. Hari Pentakosta itu harinya advokat, Parakletos, Roh Kudus. Advokat dia. Orang yang datang membimbing,
memberitahu, melindungi. Maka apa yang dilakukan oleh HKBP, dan saya kira umat mesti tahu, ini adalah tugas gereja untuk melaksanakan tugas advokasinya. Dan tugas ini saya kira HKBP tahu, tugas ini berbahaya. Bukan cuma berisiko, berbahaya. Bicara soal lingkungan dan keadilan ekologis, itu akan bersinggungan dengan keadilan sosial ekonomi, akan bersinggungan dengan keadilan jurisdiksi, politik dia. Tadi ada Bapak yang bilang, ini kita sudah tahu waktu masa Indorayon. Maka perjuangan ini menurut saya bukan hal yang remeh-temeh. Pilihan untuk mengambil dan menentukan Tugu Proklamasi, saya tidak tahu apa alasannya, tadi sudah supaya dekat dengan 17 Agustus. Tapi menurut saya itu adalah pilihan teologis publik politis. Maka umat mesti datang. Apa tindakan yang paling menakutkan secara politik, Ibu Bapak? Praying. Berdoa itu tindakan yang paling menakutkan. Bukan berteriak-berteriak. Karena orang yang berdoa adalah orang yang tersungkur dan siap. Apapun yang terjadi. I pray to you, oh God. Dan kalau itu dilakukan di proklamasi, Tugu Proklamasi kebetulan dekat dengan kampus di mana saya ada. Itu tindakan teologi publik yang paling keras dari HKBP. Danau Toba dibawa ke proklamasi. Can you imagine that? Jangan anggap remeh. Sesuatu yang tampak biasa. Doa itu dibawa ke ruang publik. Yang berdoa HKBP tapi seluruh alam ikut berdoa. Maka bukan berdoa untuk alam. Berdoa bersama alam. Dan Allah persis ada di situ. Maka ajak umat berdoa di proklamasi, berdoa jauh dari proklamasi, tapi momentum itu dipakai sebagai tanda untuk menyatakan bahwa kita ada di sini. Lalu ada pertanyaan tadi, apakah mengolah tanah itu bukan justru bertolak belakang dengan prinsip untuk memelihara? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa saya bawa kitab Imamat? Karena kitab Imamat mengatur daur, hidup, durasi penggunaan tanah. Ada hari Sabat, hari istirahat tanah. Kenapa ada tahun Yobel? Itu untuk mengingatkan bahwa bahkan orang yang tidak punya tanah harus punya hak atas tanah itu. Maka itu tahun Yobel. Tanah itu bukan milik kita. Maka akan aneh di seluruh Indonesia ini kalau HKBP bilang, hey, tanah Indonesia ini bukan milik Indonesia. Ada kan sekarang tanah warisan, tanah hak milik yang tidak dipakai katanya akan diambil alih. Itu bukan prinsip dalam Alkitab. Maka prinsip dalam Alkitab itu menakutkan Ibu Bapak. Tentang kepemilikan. Ini yang membuat prinsip-prinsip ekonomi Kristiani itu menakutkan sebenarnya. Kalau kita mau kembangkan, kalau kita mau kerjakan. Maka apa yang akan terjadi di proklamasi? Di Tugu Proklamasi saya tidak tahu. Tapi yang saya bayangkan. Pada saat itu akan ada suara dari HKBP untuk mengatakan bahwa tanah mesti dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Pertama dulu, siapa pemiliknya? Kalau kita yakini bahwa Allah, lihat seluruh Injil dengan siapa Tuhan Yesus mengidentifikasi dirinya. Imitatio Christi. Bukan pada para penguasa, bukan pada petinggi, tapi pada Ochlos yang hadir 5.000 orang kelaparan itu. Di dalam khotbah di bukit pasal 5-7 Injil Matius, Ochlos yang menjadi subjek Tuhan. Kepada mereka tanah itu harus dikembalikan.
Apakah kemudian tanah itu menjadi milik mereka? Bukan. Tanah adalah milikku, kata Yahweh. Kita semua hanyalah orang yang bekerja atas tanah. Kita mengelola tanah itu, tapi tanah adalah subjek, independen dia di hadapan Tuhan. Maka tanah harus punya hak untuk istirahat. Bayangkan kalau prinsip agraris ini dari leluhur kita jaga. Tidak begini kita. Maka saya kira lagu tahun 92 itu nyanyikanlah lagi di proklamasi, di Tugu Proklamasi. Terakhir di slide saya itu, sesudah kisah 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan, Tuhan kemana? Tuhan jalan di atas air. Maka kisah ini tidak boleh terpisah. Kisah air dan tanah tidak boleh dipisah. Danau Toba, dan catatan saya adalah dari pengalaman Danau Toba itu akan ada suara ekoteologis yang otentik, yang lahir dari negeri ini, karena orang-orang yang bekerja adalah orang-orang yang mengatakan kita berdoa. Dan percayalah bahwa ketika orang Kristen berdoa, dia berdoa pada Tuhan, tapi kekuatan itu Tuhan berikan. Dan dia menjadi kekuatan yang membaharui. Saya sudah seperti pendeta kedengarannya. Amin. Baik, terima kasih Bu. Iya, Ibu Prof. Waktu kita memang sudah lewat dari jam 14.30. Nah, bagaimana? Saya mau tanya dulu Ketua, apa masih sudah close begitu ya? Oke, sudah selesai ya? Oh, masih ada. Jadi Pak Ketua itu masih memberikan kita satu session lagi. Hanya permintaan saya, Bang, jangan panjang supaya nanti bisa di closing oleh Ibu Prof kita. Ronald, Pendeta Ronald, satu. Ada perempuan Molisna. Bukan, Molisna ya. Oke. 2 orang lah perempuan ya supaya enak begitu ya. Jadi 3 orang saja. Inang ya, Inang. Oke, bisa langsung nanti diperkenalkan siapa. Langsung aja nanti di belakang mic supaya cepat. Silakan Pak Pendeta Ronald. Terima kasih Bapak Pendeta Naban, moderator yang moderasi kita. Saya Pendeta Ronald Manalu, melayani di HKIP Ujung Menteng. Saya langsung aja, tadi saya tertarik dengan apa yang telah Prof ulas dari teologi penciptaan itu dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, terkait dengan usaha kita sekarang untuk berjuang untuk menutup TPL ini. Pertanyaannya, karena ini kan harus, Ibu bilang tadi harus diberi pemahaman yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat Batak Toba, karena Toba dengan orang Batak kan tidak terlepas, dan Toba dengan orang Batak tidak terlepas. Nah, bagaimana kita memahami panggilan taklukkan bumi dari Kejadian 1:28 dalam konteks tanggung jawab ekologi masa kini? Karena ini perlu juga dikasih tahu ke jemaat, ke masyarakat di Bonapasugit atau di kampung kita di sana. Yang kedua, apakah mungkin ada spiritualitas yang ramah lingkungan dalam praktik iman Kristen saat ini? Karena gereja juga harus berbenah juga sebenarnya. Nah, dalam HKIP sebentar lagi akan rapat pendeta. Dalam kopesinya memang sudah ada di situ satu rumusan tentang lingkungan hidup. Tapi tentang spiritualitas yang ramah lingkungan ini, mungkinkah ada spiritualitas yang ramah lingkungan dalam praktik iman Kristen saat ini yang bisa kita terapkan? Terima kasih, Prof. Baik, silakan Inang Molisna. Terima kasih. Perkenalkan, saya Molisna dari Konsorsium Pembaruan Agraria, sekaligus sebetulnya menjadi bagian dari kepanitiaan doa bersama ini. Pertama-tama, menarik sekali paparan dari Ibu Septemi tadi, Prof. Septemi. Tadi menjelaskan bahwa ada sistem kapitalisme dan ada sistem ekonomi yang bisa menandingi itu. Nah, saya penasaran, dalam beberapa literasi sejarah gereja Kristen secara khusus, itu kan disebutkan bahwa sejarah sistem kapitalisme ini tidak lepas dari ayat-ayat yang disebarkan dalam mimbar-mimbar di gereja. Pertama itu, apakah sistem kapitalisme yang kemudian mengkonstruksi gereja atau sebaliknya?
Sehingga sistem kapitalisme ini terus berlangsung di dalam orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Pertama itu, dan yang kedua adalah bagaimana posisi perempuan dilihat dalam teologi Kristen, kayak gitu. Karena dengan sistem kapitalisme itu sendiri sangat maskulin, dan bagaimana bukan pemberitaan di gereja ya, bagaimana tadi itu pemilik kebun, Yesus sebagai Kristus sebagai pemilik kebun, dan ada kebun yang hendak ditaklukkan tadi ya, kalau tadi Amang sebelumnya menyebutkan. Apakah ini mempertegas sebetulnya relasi kuasa itu harus terus ada, relasi kuasa antara Yesus, dan ini menunjukkan Yesus yang sebagai laki-laki, menunjukkan bahwa relasi kita harus maskulin, kayak gitu. Begitu kira-kira. Baik. Bu, Ya. terima kasih. Ya, baik. Ibu Molis ini sepertinya belum puas dengan teologi feminisme ya Bu ya. Masa perempuan lagi dibicarakan, sudah pasti final itu. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu kita Prof. Ya, silakan yang ketiga, yang terakhir ya. Iya. Bisa dibantu panitia. Terima Ya, kasih, baik. Mam. Inang, Ibu Septi, terima kasih sekali. Saya menangis di sini yang selama ini mungkin lebih dari 14 tahun saya bertanya-tanya karena kurang jelas dari seminar 1, tambah baru Ibu bicara seperti ini, keyakinan. Paling enggak saya pribadi, saya datang ke sini, saya mau mendengar sendiri dari hamba Tuhan yang mengatakan seperti isi hati Tuhan. Saya yakin hari ini bekerja untuk tanah yang diberikan Tuhan. Danau Toba itu kami harus bekerja dengan panggilan masing-masing ya Bu. Ibu memberi, saya pribadi luar biasa, memang betul kita selama ini selalu bilang TPL, tetapi Tuhan sudah memberi anugerah yang besar itu dengan kaldera Toba. Saya yakin dengan tadi Ibu katakan ilustrasi 5 roti 2 ikan dan lain-lain itu, terima kasih Ibu, kami punya yang begitu besar, 16 geosite di Danau Toba. Kami akan pertahankan, kami akan berjuang dan bekerja sekuat-kuatnya sampai tanggal 18 itu proklamasi. Kita proklamasikan bahwa orang Batak pemilik tanah Batak. Terima kasih Ibu. Ini pernyataan ini yang luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, jadi ada 3 penanya Bu Prof. Yang pertama itu tadi itu masalah konteks taklukkanlah bumi, ini apa? Bagaimana ini? Kalau kendaraan ada ramah lingkungan, ada enggak spiritualitas ramah lingkungan? Ya akan begitu. Padahal spiritualitas ini sebenarnya sudah ramah kan begitu. Nah kemudian ini masalah kapitalisme dan teologi hubungannya bagaimana? Kemudian toh juga teologi berkebun itu bagaimana ini? Dan terakhir tadi ya itu hanya statement pernyataan. Dorongan untuk memerdekakan merawat lingkungan. Terima kasih, silakan Bu Prof. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan dan yang saya kira sifatnya juga sama ya seperti yang bagian pertama, sesi yang pertama tadi. Memang kalau kita, dan sengaja saya mulai dari kitab Kejadian, kecenderungan kita adalah menganggap bahwa Alkitab itu buku yang sudah mati. Dan ini pentingnya hermeneutika. Ada teolog Korea, Kim Yong Bok, yang mengatakan Alkitab itu adalah buku umat. Dan dia buku yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Coba nanti Ibu Bapak baca teks yang saya berikan itu. Sebelum ke jalan proklamasi, baca lagi, bedain. Lalu ketika perjuangan di Danau Toba itu makin sulit, baca lagi. Kenapa? Berbeda. Karena pengalaman real kita setiap hari itu akan berbeda. Maka cara kita merespons pembacaan itu juga akan berbeda. Demikian juga kalau umat bergantung pada taklukkanlah bumi. Tahukah kita bahwa pada tahun 70-an itu kritik paling besar terhadap kekristenan. Kekristenan itu seperti ditampar. Bahkan sampai tahun 80-an awal 90-an ketika teolog-teolog Kristen mulai mau merumuskan ekoteologi,
tamparan luar biasa, kritik dari para saintis untuk mengatakan, kok berani kalian ngomong? Teks kalian yang menyebabkan ini semua terjadi. Maka ada fase ketika para teolog itu mesti, dan ini yang berhubungan dengan pertanyaan Ibu tadi ya, harus ada pengakuan dosa kolektif. Bahwa ada model tafsir. Salah satunya didasarkan pada paradigma yang melihat bahwa relasi kita dengan alam manusia itu adalah relasi yang powerful dan powerless. Ada yang dominan, ada yang subordinan. Dan ini kritik. Hati-hati dengan penggunaan kata stewardship, penata layanan, yang biasa dipakai sebagai bagian dari ekoteologi untuk merespons bahwa kita punya tanggung jawab nih sebagai steward pada alam. Struktur relasinya tidak berubah sebenarnya. Kita tetap melihat kita yang lebih daripada alam. Luar biasa kan kita. Itu tadi saya mulai dari awal, kalau Danau Toba tidak ada, orang Batak Toba masih relevan atau tidak? Kalau Danau Toba tidak ada yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di sekitar Danau Toba itu, masih bisakah mereka survive? Kan pertanyaan itu bisa menjadi retoris. Nah, persoalannya adalah kalau kita mau merespons, tugas pertama gereja yang tidak kalah penting adalah melakukan pembacaan ulang, tafsir ulang atas teks-teks yang bermasalah ini, yang sudah membuat kita menganggap kita adalah penguasa. Kenapa saya kembali pada konsep tukang kebun? Ada di dalam kitab Kejadian tapi kurang kita perhatikan. Mana ada tukang kebun yang disuruh menaklukkan? Enggak ada. Orang yang berkebun itu orang yang sangat mengasihi. Dan kalau kita baca kitab, tapi ini saya silain Bapak. Kalau kita baca kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa akhirnya lihat diri mereka telanjang, malu kan? Kata Ibrani yang dipakai dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberi mereka selimut. Selimut itu dari hewan. Ini bahasa-bahasa ini akrab dalam kitab Kejadian, hampir tidak pernah kita perhatikan. Kita maunya tahu mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tidak diusir. Mereka dipindahkan sedikit. Kenapa saya bisa ketemu? Karena saya senang mengutak-ngatik Alkitab saya. Saya suka curiga kalau ada yang bilang A, I, U dan seterusnya dari Alkitab, saya cek. Kenapa? Karena kapitalis bisa membaca Alkitab yang sama dan menggunakan teks yang sama untuk membenarkan apa yang ia lakukan. Jadi kita pengguna teks yang sama. Lalu apakah kalau kita membaca secara baru teks-teks seperti ini tentang lingkungan, kita juga dengan sendirinya bertanggung jawab untuk mengubah struktur yang tidak adil hubungan perempuan dan laki-laki. Wajib. Masalahnya di mana? Tanya kepada orang Batak. Bagaimana struktur hubungan perempuan laki-laki di dalam budaya Batak? Maka ketika bicara tentang relasi manusia Batak dengan Danau Toba, dari mana mulainya dan harus menuju mana? Pertanyakan relasi perempuan dan laki-laki di dalam kultur Toba dan pertanyakan struktur hubungan orang yang bekerja yang dianggap pekerjaannya merepresentasikan ada 3 prinsip itu apa, Mak? Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Dan mana pekerjaan yang tidak merepresentasikan Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Betapa melekatnya itu. Apa yang kita baca dalam Alkitab, kritik kita juga terhadap nilai yang telah diwariskan pada kita. Ini yang tadi saya katakan dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Bahwa tugas ini berbahaya. Karena dia bukan hanya mengkritik dunia di luar sana. Ini persisnya adalah self-kritik pada kita. Jadi kalau kita menunjuk yang sana, yang ini menunjuk pada kita. Maka yang terjadi di proklamasi kelak adalah kritik pada perbuatan-perbuatan okupasi atas tanah yang menjadi milik Tuhan yang dititipkan pada rakyat
di wilayah sana, pada saat yang sama itu menjadi kritik pada diri gereja. Sudah cukupkah perubahan di luar itu berakar dari diri kita? Maka saya mau mengatakan selamat, karena semua proses ini disebut berdoa. Kenapa? Kesaksian yang paling kuat dari hidup orang Kristen adalah ketika doa menubuh dalam hidup sehari-hari. Itulah spiritualitas lingkungan. Maka bagi saya sustainability penting, tapi ada yang tidak kalah penting dari itu. Habituasi, pembiasaan. Dan itu yang kami mulai di kampus, maka ini tidak ada lagi di kampus kami. Botol plastik, nggak ada, nggak boleh ada. Kalau ada, karena di kampus kami punya tempatnya untuk mengumpul botol dan bekerja sama dengan bank sampah. Itu habituasi. Jadi umat jangan cuma disuruh datang berdoa di Tugu Proklamasi. Tapi perjalanan berabad HKBP di abad baru, habituasi. Ada amin? Amin. Ya. Ampunilah kami ya Tuhan supaya kami tidak lagi bersama menyampah plastik. Baik, kami memahami memang tema ini sangat menarik sekali untuk kita bicarakan. Namun karena keterbatasan waktu ya Mang Inam, sehingga ini harus kita selesaikan sekarang. Nah, tentu nanti akan kita berikan closing statement dari Ibu Prof kita ini. Tapi sebelum Prof nanti ada closing statement ini, tadi ada disampaikan oleh Ibu Prof, sepertinya HKBP sekarang begitu ikut memperjuangkan bagaimana merawat lingkungan hidup. Namun keterlibatan gereja-gereja denominasi lain, bagaimana ya? Apakah ikut bersama dengan HKBP ini? Ya kan begitu. Tapi yang kedua ada yang sangat menarik tadi ini. Begitu concernnya ibu ini ikut terlibat dalam masalah merawat lingkungan hidup. Ada waktu nanti dalam waktu yang dekat Ibu Prof ada doa bersama alam ya, bukan doa bersama alam. Sudilah kiranya ibu dan mahasiswa STFT bersama-sama dengan kami nanti di sana tanggal yang ditentukan. Saya tidak sampaikan tanggalnya karena ini masih juga kita pikirkan, jangan-jangan nanti orang lain tahu sehingga ada upaya yang lain untuk sehingga ini ada dalam waktu yang dekat. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih banyak ke Ibu Prof untuk pencerahan yang dilakukan. Nah, 2-3 menit kami serahkanlah untuk Ibu seruan dari pimpinan HKBP tutup TPL. Bagaimana dengan Ibu? Kami persilakan. Saya menutupnya singkat saja dan sebagai mungkin bukan hanya soal proklamasi, tapi setiap hari umat diajak berdoa Bapa Kami. Tapi berdoa Bapa Kaminya fokus. Bahwa doa itu kalau kita lihat susunannya ada 3 bagian. Mari kita sebut dulu lalu saya bilang stop untuk memperlihatkan bagian pertama. Kita berdoa Bapa Kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Stop. Itu bagian pertama Ibu Bapak. Kalau umat berdoa sendiri, ajak umat sampai situ bernafas dulu. Karena ini doa memohon supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Lalu masuk doa kedua. Ini adalah panggilan etis sosial publik. Sangat personal sekaligus sangat publik. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab publik. Maka ada dalam bahasa Chinese, saya lupa karakternya. Karakter itu untuk menceritakan mulut dan nasi. Jadi kalau kita mau membincangkan tentang keadilan, maka setiap mulut, ini tentu dalam konteks Asia, harus punya nasi yang cukup.
maka keadilan sosial tidak mungkin tidak berelasi dengan keadilan ekologis. Tidak mungkin tidak. Lalu bagian terakhir dari doa Bapa kami. Dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di tengah itu tentang kita. Doa itu di frame tentang Tuhan, penguasa langit dan bumi. Dan doa itu selalu, may your will be done on earth as it is in heaven. Selamat berdoa Bapa kami, itu basis spiritualitas lingkungan. Terima kasih Ibu Pendeta Profesor Septemi Eukaristia. Namanya E-nya itu Eukaristia, kalau nggak salah Bu ya, Lakawa. Jadi sangat berharga sekali. Tiap hari perjamuan kudus Eukaristia. Terima kasih Bu, terima kasih banyak untuk sesi yang sudah diberikan. Sekali lagi teman-teman, mari kita aplaus lah untuk Ibu Pendeta Septemi. Nah, baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Kami persilakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Profesor Septemi, dan kami masih mohon supaya Ibu tetap berdiri di depan karena ada cindera mata dari panitia untuk diberikan kepada Ibu yang akan diserahkan oleh Amang Pendeta Uluan Nenggolan. Iya, Bu Prof, terakhir close statementnya kita tidak hanya sekedar menerima, tapi kita berharap ada sustainnya. Tapi kami sedang melakukan ini, habituasi kami. Ketika orang yang kami senangi sangat menyentuh hati, kami pengen terus untuk terus terconnect, akan terus siap ya, saya terus inilah curahan hati kami, keinginan kami dan maksud hati kami supaya kita terus bersama. Ingat kami, Prof, kami ingat dalam doa, dalam aksi ke depannya. Tuhan pasti memberi kekuatan, kesehatan buat Ibu, makin surprise lagi ke depan. Tuhan berkati Ibu ya. Ini kenang-kenang. Wow. Saya kalau pulang pakai begini bisa? Mana musiknya? Ada musik nggak ada? Nggak ada musiknya. Ya, jadi saya menghadap sana. Harusnya saya menyanyi. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Profesor Septemi Lakawa ya. Langsung aja.
Sampai ketemu, Inang, Amang. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Lanjut ya. Oke. Ya. Kita akan melanjutkan seminar kita dengan 4 panelis yang juga pakar semua, dan kami akan membacakan dulu CV dari masing-masing panelis, lalu nanti akan kami undang beliau-beliau untuk duduk di depan di kursi yang sudah disediakan dan akan didampingi oleh moderator masing-masing yang sudah ditunjuk. Kami mohon untuk multimedia untuk menayangkan CV dari masing-masing panelis yang akan tampil berikut. Panelis yang kedua adalah Ibu Ruka Sombolingi dari Aman. Aman itu adalah Sekjen, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Untuk CV beliau karena kita belum terima, mungkin akan disampaikan oleh beliau sendiri. Kami mohon kepada Ibu Ruka Sombolingi untuk duduk di depan. Terima kasih. Yang ketiga adalah Ibu Dewi Kartika dari Konsorsium Pembaharuan Agraria. Kami undang untuk Ibu Dewi Kartika tampil ke depan. Terima kasih. Yang keempat adalah Bapak Dr. Supardi Marbun SH M.Hum. Ini Bapak dari Bapak ini juga pengamat agraria. Silakan Pak. Yang kelima Bapak Bisma Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios. Apakah Bapak sudah hadir? Oh, belum hadir. Jadi kita bacakan dulu sekilas CV dari masing-masing panelis yang sudah berada di depan. Untuk Ibu Ruka Sombolingi akan menyampaikan sendiri, dan untuk Ibu Dewi Kartika akan saya bacakan bahwa Ibu Dewi Kartika ini adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Beliau adalah Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, dan beliau ini juga merupakan salah satu panelis debat Capres-Cawapres di bidang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa dalam debat Capres-Cawapres pemilu di tahun 2024. Selanjutnya Bapak Dr. Supardi Marbun SH M.Hum. Ini panjang ya, C.Nec QCRO. Mungkin Bapak Supardi yang akan menjelaskan. Bapak ini lahir di Tarutung, Tapanuli Utara. Saya juga lahir di Tarutung Pak. Jadi kita orang Toronto, sama dengan Situa Jamper Silitonga di Tarutung juga. Dan Bapak Supardi Marbun pendidikan terakhir adalah doktoral ya, S3 doktoral dari Universitas Jayabaya di bidang ilmu hukum. Mengenai pendidikan non formal itu bisa kita simak dari tayangan, dan
jabatan terakhir dari Bapak Supardi Marbun sebagai konsultan ahli hukum pertanahan pada PT Asuransi Jiwa IFC atau IFC Life. Jadi kami juga akan panggil moderator yang akan mendampingi narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Lastro. Tunggu sebentar ya. Bapak untuk mendampingi Ibu Rukas Sambolini adalah Bapak Lasron Sinurat. Sudah. Ya. Dan untuk mendampingi Ibu Dewi Kartika dan dengan Bapak Dr. Supardi Marbun, Situa Jamper Silitonga. Bapak Bima belum ya? Oh, ya. Oke. Ya, inilah panelis kita dan moderator yang akan tampil memaparkan materi berikutnya. Kita sambut dengan aplaus yang meriah. Ya. Kepada para panelis dan moderator kami persilahkan. Baik. Cek. Baik, terima kasih untuk MC. Tidak akan berlama-lama, kita akan berikan waktu 20 menit bagi Kak Ruka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara periode 2022-2027. Waktu dan tempat kami persilahkan dan mohon kepada untuk menampilkan slide karena sudah dikirim di grup tadi. Ya. Ya, persilahkan Kak. Ya, selamat sore. Horas. Shalom. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam hormat kepada Amang Pendeta Riston Butar-Butar dan seluruh majelis gereja HKBP Kebayoran Baru. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Eporus HKBP, Bapak Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Victor ya? Victor, sorry, salah ucap. Nah, juga kepada panitia yang melaksanakan putaran ini yang mudah-mudahan nanti akan berujung di doa akbar, ya, doa besar bersama. Kebetulan ada sahabat saya, saudara saya, Ito saya, boleh panggil Ito ya, Lasron dari yang mewakili kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. TPL Tanah Batak Indorayon ini adalah tempat seperti membaptis saya untuk urusan mengenal persoalan-persoalan masyarakat adat. Saya masih mengingat kisah-kisah tahun 80-an ketika Mama Nesinta yang telah berpulang beberapa waktu lalu melawan PT Inti Indorayon. Sayangnya kemudian berubah nama menjadi Toba Pap Lestari. Dan sejak itu persoalannya
bergulir, meluas seperti membesar seperti bola salju sampai hari ini. Dan saya berharap dibawa dengan ikutnya gereja, dalam hal ini AKBP, untuk mendukung masyarakat adat di Tanah Batak untuk melawan TPL, maka segala doa, segala penderitaan, segala harapan dari masyarakat adat yang selama ini menjadi korban akan tercapai. Saya orang Toraja, dan bagi kami tanah itu adalah bukan hanya tanggung jawab tapi juga identitas. Dan setiap jengkal tanah ada pemiliknya, ada penjaganya, ada sejarahnya. Mungkin tadi yang disebut oleh pembicara sebelumnya sebagai tukang kebun. Sehingga merampas tanah itu adalah persoalan yang sangat besar. Dan saya tercengang-cengang ketika saya baru bergabung dengan Aman 20 tahun yang lalu lebih, tiba-tiba mendengar ada perusahaan yang bisa mengambil tanah 150.000 hektar. Kok bisa? Dan itu katanya tanah adat pula. Kalau di kampung saya itu kepala udah pasti melayang itu. Dan di dalam tahun-tahun sampai hari ini persoalannya tidak pernah berhenti. Ya. Mulai dari adu domba, saling demo, saling aksi, saling hujat di media, saling fitnah, kriminalisasi, pemukulan, saling pukul. Jadi menurut saya orang Batak ini menjadi seperti seperti domba yang memang diadu. Dan itu yang menurut saya kerusakan terbesar di Tanah Batak saat ini, bukan hanya kepada tanahnya, tapi sumbernya karena di manusianya. Saya pikir ini pekerjaan kita bersama. Nah, saya ingin kemarin ketika bicara dengan Bapak Leo, Bapak terima kasih banyak. Saya mendapat panduan untuk tidak lagi bicara tentang masalah-masalah besar, tapi bicara tentang apa yang terjadi ketika kita telah berhasil menutup TPL. Dan saya sangat bahagia karena diminta untuk berbicara tentang itu, karena justru ini yang selalu menjadi harapan kami selama ini. Perjuangan atas tanah leluhur bukan perjuangan supaya tanah kita ambil dan kita bisa jual lagi, tapi tanah kita bisa jaga, kita bisa kelola, dan kita bisa wariskan dengan kondisi yang lebih baik kepada generasi sebelumnya, sama seperti kita mewarisinya mulai dari leluhur kita sampai dari orang tua kita. Nah, slide berikut saya hanya akan langsung pada tadi permintaan kepada saya apa yang akan dilakukan. Slide berikutnya aja. Oke, sebentar. Saya cek dulu di HP saya ini. Oke, ya sebelum lanjut, nama saya Ruka Sombolinggi. Saya orang Toraja, saya Sekjen Aman. Kemarin saya sampaikan ke Pak Ketua, nggak apa-apa perkenalkan saja sebagai Sekjen Aman, karena hidup saya hanya itu saat ini, tidak ada hidup yang lain-lain. Dan kebetulan juga karena saya Sekjen Aman, saya juga di PGI dipercaya sebagai anggota Komisi Lingkungan Hidup.
keadilan ekologis, dan masyarakat adat. Untuk pendidikan saya sarjana pertanian, lalu kemudian S2 saya sarjana politik, dan sekarang saya masih sekolah lagi, mudah-mudahan beberapa tahun lagi bisa menjadi pengacara. Setelah pensiun dari Aman, ya. Tahun 2027 saya pensiun dari Aman. Nah, bisa lanjut ke slide berikut. Tadi pertanyaannya adalah saya ingin memperlihatkan bahwa tidak perlu jauh-jauh ke seluruh Nusantara. Aman anggotanya 2.645 komunitas masyarakat adat, sekitar 20 juta orang, dan banyak yang kami kerjakan selain melakukan advokasi kebijakan untuk pengakuan negara, tapi di kampung ada banyak yang sedang dilakukan, termasuk banyak inisiatif, banyak hal yang sudah kita kerjakan di Tanah Batak. Ya, dan saya ingin langsung masuk ke apa yang terjadi di Aek Godang Tornauli. Lanjut, next. Lanjut. Ya, jadi Aek Godang Tornauli ini mereka sudah melakukan pemetaan wilayah adat. Pemetaan wilayah adat penting, kenapa? Karena kita bisa tahu tanah leluhur kita yang diwariskan kepada kita, batasnya di mana, isinya apa saja, di mana kebunnya, di mana hutannya, di mana ladangnya, dan lalu kemudian kita bersepakat sonasinya akan diapakan tanah leluhur ini untuk kita kelola, untuk kita jaga, dan kita menjadi makmur dari tanah tersebut. Tapi yang penting, menjadi sangat penting adalah kepastian hukum. Jadi Aek Godang Tornauli ini sudah mendapatkan pengakuan penetapan SK penetapan wilayah adat. Ini di Tapanuli Utara ya, Lasron, dan juga sudah mendapatkan kembali hutan adatnya menjadi hutannya disebut sebagai hutan adat. Ya. Dan karena adanya kepastian hukum, maka berusaha itu menjadi lebih tentram. Ya, tidak perlu lagi diganggu-ganggu. Kalau tempat lain bertanam dianggap konsesinya TPL, bisa diusir, bisa dipukul. Nah, tapi karena ini sudah ada kepastian hukumnya, maka mereka bisa berusaha dengan jauh lebih baik. Nah, berikutnya ini adalah hasil dari pemetaan wilayah adat dari Aek Godang Tornauli. Nanti bisa kita lihat masing-masing ya, dari termasuk sampai hutan adatnya. Berikutnya, ini adalah bukti pengakuan pengembalian hutan adat Aek Godang Tornauli kepada mereka. Ini adalah SK Menteri tentang hutan adat. Nah, selanjutnya apa yang terjadi di Aek Godang? Lanjut, usaha masyarakat adat. Aek Godang Tornauli ini ada kelompok usaha masyarakat adat di sana yang menjadi bagian dari 119 kelompok usaha masyarakat adat milik Aman di seluruh Nusantara, milik masyarakat adat. Yang juga menjadi bagian dari, kalau di kampung kelompok-kelompoknya namanya kelompok usaha masyarakat adat atau KUMA, dan beberapa KUMA berkumpul menjadi badan usaha masyarakat adat atau BUMA. Dan di Aman saat ini kami punya yang sehat, yang aktif itu adalah 54 badan usaha. Termasuk yang ada di Tanah Batak sekarang. Dan di
nasional kami sudah punya pusatnya, namanya Genus Cafe Boutique, ada di Bogor. Kalau kebetulan Amang dan Inang ke Bogor, silahkan berkunjung ke Genus Gerai Nusantara. Ada juga di Bengkulu, ada juga di Makassar, dan akan kami buka lagi di beberapa tempat. Kami juga sudah memiliki produk yang disebut sebagai Nusantara Indigenous Coffee. Kopi masyarakat adat. Kopi yang tumbuh di tanah adat, dipiara sesuai dengan cara-cara leluhur yang bersahabat dengan alam, dan dipanen, dan lalu hasilnya dibagi bersama-sama, bukan dikuasai oleh individu-individu. Next, di Godang Tornauli ini ada kerajinan tenun. Ya, kami setiap beberapa bulan sekali selalu mendapat pasokan dari mereka. Juga ada kerajinan keranjang. Dan ini juga membuat alat musik, ya. Ini adalah di depan kita ini adalah langkah-langkah bagaimana Buma itu bisa didirikan. Ya, jadi kalau nanti misalnya seluruh Tanah Batak ini sudah kita rebut kembali, maka sebenarnya ada banyak sekali acuan yang sudah bisa kita lakukan, ya. Di seluruh Indonesia sudah banyak terjadi. Berikutnya, saya ingin menunjukkan bahwa di wilayah adat sesungguhnya kekayaan ada banyak. Tetapi kita selalu ditutupi dengan seolah-olah yang disebut dengan yang punya potensi ekonomi adalah yang ditanam seperti eukaliptus atau tambang, dan itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan. Dan Aek Godang Tornauli menunjukkan bahwa itu tidak benar, karena mereka pun bisa mengusahakan sendiri. Lanjut, di seluruh Indonesia kami banyak sekali menghitung potensi-potensi yang ada di wilayah adat. Dan potensinya itu bukan hanya alam yang harus kita jaga, tapi dari sisi air juga banyak, ekonomi juga banyak. Dan kita punya kekuatan yang paling besar, yaitu gotong royong. Ya. Lanjut, pada tahun 2018 kami sudah melakukan banyak sekali valuasi ekonomi, menghitung nilai yang ada di wilayah adat. Lanjut, saya ingin melihatkan satu contoh, yaitu ini di Papua, yang menunjukkan bahwa kekayaan alam yang ada di wilayah adat itu besar sekali. Dan untuk mengelola ini kita tidak perlu perusahaan besar. Masyarakat bisa melakukan sendiri. Kemudian yang juga harus dilakukan dan harus dilakukan juga di Tanah Batak selanjutnya, selain berusaha seperti di Aek Godang tadi, Tanah Batak menurut saya punya potensi yang luar biasa, yaitu kemenyan. Tidak ada tempat lain di Indonesia, ini kenapa mendengung ya, yang seperti Tanah Batak punya kemenyan. Di Aman saja setiap beberapa bulan sekali kami harus mengirim kemenyan dari Tanah Batak ke komunitas-komunitas masyarakat adat anggota Aman, khususnya yang ada di Banten Kidul, karena mereka gunakan dalam upacara. Dan itu mahal sekali. Saya pikir kalau kita menjadi petani kemenyan, saya rasa penghasilannya pasti lebih besar dari gaji karyawan harian TPL. Pakai ini aja ya, biar mendengung-dengung terus ini ya mic-nya. Nah, lanjut. Ini adalah saya pikir di Tanah Batak, tempat-tempat yang sudah rusak wajib kita pulihkan.
Dan di Aman kami menyebutnya sebagai gerakan pemulihan wilayah adat. Jadi tempat-tempat yang sudah dirusak oleh perusahaan, sudah dihancurkan oleh perusahaan, itu kemudian dirawat kembali oleh masyarakat adat. Dan di Tanah Batak potensi untuk melakukan ini luar biasa besarnya karena sudah banyak sekali yang sudah rusak, ya. Termasuk memulihkan tempat-tempat yang sudah dipenuhi dengan eukaliptus yang sudah rusak tanahnya, itu yang harus pertama dipulihkan supaya kita bisa hidup kembali dari tempat itu. Lanjut, di Aman juga kami memanggil anak muda untuk pulang kampung. Karena selama berdekade ini bahkan mungkin berabad, kita selalu mendorong mengirim anak muda untuk keluar kampung. Tidak ada lagi yang menjaga kampung. Kampung kosong, sehingga banyak alasan orang lain yang mengatakan kampungnya sudah tidak dijaga, kita ambil saja. Dan anak-anak muda yang disekolahkan karena sudah dipaksa percaya bahwa kehidupan hanya di luar kota, di luar kampung, maka yang dianggap sebagai kemajuan adalah kota. Bekerja itu untuk perusahaan, maka yang dianggap sebagai berhasil adalah perusahaan. Anak-anak muda inilah kalau tidak kuat yang justru bisa membawa pulang bulldozer ke kampungnya. Nah, sehingga kami kembali meminta anak-anak muda untuk pulang kampung. Anak-anak yang pulang kampung ini kita bekali, mereka harus punya usaha ekonomi. Mereka bisa bekerja sama dengan orang tua dan anak muda dan ibu-ibunya untuk membuat sekolah-sekolah adat. Dan secara langsung sesungguhnya ini mengurangi beban di kota. Tekanan terhadap kota menjadi besar dan dengan demikian sesungguhnya kita bisa memperbanyak sentra-sentra pusat-pusat produksi pangan di kampung-kampung. Karena kalau tidak begini, kalau ada krisis seperti pandemi kemarin, yang runtuh ketika krisis adalah kota, yang bertahan adalah kampung. Sehingga anak-anak muda ini harus digerakkan untuk pulang kampung, memastikan kita bisa menjawab krisis. Ini waktu pandemi yang di kampung kan enak tuh, setidaknya masih ada jagung atau beras yang bisa dimakan. Di kota ini kalau ada krisis yang runtuh kan kota. Jadi ini sesungguhnya yang kita harus percaya bahwa yang disebut sebagai sesuai dengan perubahan zaman itu adalah yang harus tahan kalau krisis. Bukan kota kemajuan itu, kampung yang disebut sebagai kemajuan karena itu yang bertahan ketika terjadi krisis. Nah lanjut, ini adalah ini 1 menit lagi. Ini adalah hanya foto ini, foto anak-anak muda yang sudah pulang kampung dan berkebun. Ada yang berkebun menjadi petani cabai, petani tomat, kalau lagi berhasil bisa panen miliaran rupiah. Bukan lagi juta ini panennya. Dan itu di kampung. Kalau di kota ya Tuhan, gaji kita kalau di kota paling banyak berapa? Lanjut. Ini adalah foto-foto bagaimana ibu-ibu dan anak-anak muda di kampung bekerja untuk pangan, kedaulatan pangan, lanjut dan ekonomi. Ini justru di masa pandemi seperti ini. Lanjut, dari bicara kedaulatan pangan, kita bicara tentang menjaga bibit dan padi-padi tradisional yang paling kuat. Tadi saya dengar khotbah Pak Pendeta kerinduannya terhadap Tanah Batak ketika beliau kecil. Nah Pak Pendeta jangan khawatir, nanti saya bawa ke kampung-kampung yang masih ada seperti itu ya. Ada banyak di seluruh Nusantara. Tapi memang ini hanyalah kampung-kampung kalau tidak ada perusahaan. Kalau ada perusahaan memang habis. Nah kemudian lanjut,
yang terakhir adalah sekolah adat. Sekolah adat ini ada 150 lebih di seluruh Nusantara, dan disinilah anak-anak dididik ya untuk membangun karakter pertama sebelum pergi ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi, dididik sebagai masyarakat adat. Hatinya, pikirannya, nilai-nilainya adalah masyarakat adat. Karena tadi itu, kalau tidak kuat, ya tadi itu dia pikir kampungnya itu adalah monumen keterbelakangan, maka dia nggak percaya lagi bahwa kampungnya bisa sejahtera. Bagaimana untuk bisa sejahtera? Ya, bawa perusahaan. Perampasan wilayah adat di seluruh dunia. 99% ada tikusnya. Mall. Tikusnya apa? Tikusnya adalah anak-anak dari kampung itu yang sudah disekolahkan, yang membawa pulang perusahaan, menjadi penghancur kampungnya. Orang tuanya setengah mati panen haminjon, tapi justru karena dia sudah sekolah, dianggap petani haminjon itu miskin, terkebelakang. Padahal bayangkan itu menyanyi bapaknya ke pohon dengan harapan akan melimpah hasilnya, tapi lalu anaknya datang dari kota. Itu kemiskinan, itu terkebelakang. Kita harus gusur, bawa bulldozer, dan mudah-mudahan setelah kita rebut kembali tanah leluhur, tanah Batak, hal ini tidak akan terjadi lagi. Yang juga saya ingin sebelum menutup ingin mengucapkan terima kasih, yang juga perlu segera dipulihkan adalah perlu hubungan di kampung-kampung, khususnya di kampung-kampung yang ada TPL, karena tidak tentram, tidak nyenyak tidurnya selama ini. Ya kalau nggak pro ya kontra. Pro kontra, nggak berputar di situ saja kerjanya. Melawan TPL juga jadi miskin karena nggak punya waktu lagi untuk berladang. Atau sudah berladang bisa hilang setiap saat. Hubungan, relasi kekeluargaan, persaudaraan menipis. Mudah-mudahan belum putus. Jadi sebelum putus, saya rasa ini yang harus dipulihkan dulu sebelum kita kembali bersama-sama memulihkan tanah leluhur, tanah Batak. Terima kasih, Kure Sumanga, mau lihat Godang, Horas. Oke, baik, terima kasih Kak Ruka atas paparannya. Saya hanya mau mengatakan bahwa kalau gereja HKBP butuh gondang, silakan komunikasi dengan kita, karena komunitas masyarakat adat anggota aman di Tapanuli Raya sana di Tanah Batak punya usaha ya. Jadi kalau gereja HKBP di Jakarta butuh gendang, silakan kontak kita. Dan juga kita juga punya kuma penenun ulos ya. Jadi ulos ini tenunan dari kampung, dari Tapanuli Utara. Begitu juga kalau gereja butuh ulos, silakan kontak kita. Itu saja. Ini bagian dari perjuangan kita untuk melawan perusakan lingkungan di Tanah Batak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, mohon maaf. Kami mau menyambut dulu dengan narasumber kelima. Selamat datang untuk Bapak Bima Yudhistira Adinegara. Kami undang untuk duduk di depan. Terima kasih Pak, dan kami undang juga Sintua Darwin Simorangkir sebagai moderator pendamping.
Ya, terima kasih, silakan dilanjutkan. Oke, silakan untuk langsung. Iya. Oke, silakan untuk moderator selanjutnya atau panelis selanjutnya ya. Oh iya, tadi caranya setiap panelis akan memaparkan seluruh materinya dengan durasi 15 menit. Dan setelah semua panelis selesai memaparkan materi, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Oke. Jadi ini kira-kira 20 sampai 25 menit masing-masing. Silakan ke Amang. Terima kasih MC. Ya, saya langsung aja untuk kedua narasumbernya, Bapak Supardi Marbon dan Ibu Dewi Kartika, karena ini sangat berhubungan. Saya langsung link aja. Jadi seperti tadi yang dibilangkan Abang Preses tadi, untuk mendukung sikap HKBP dengan kejadian yang ada di Tapanuli, adanya keberadaan TPL itu aja. Jadi dikaitkan dengan apa yang menjadi rekomendasi yang disampaikan nanti oleh tim ini di dalam doa bersama yang akan dibawa kepada pemerintah. Itu yang paling utama. Jadi biar kita apa yang menjadi rekomendasi ya, kira-kira gitu Bu, dengan paparan yang akan diberikan oleh kedua narasumber kita. Jadi saya tidak berlama-lama, tapi sebelumnya karena ini sudah waktu agak bikin modok-hodok tidur ya. Mari dulu kita berikan sahabat untuk mereka berdua. Terima kasih. Yang pertama saya berikan kesempatan untuk Ibu Dewi Kartika. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak Jamper Silitonga atas fasilitasinya. Tentu kepada seluruh majelis gereja HKBP, kepada seluruh pimpinan wilayah HKBP Kebayoran Baru, terima kasih sudah mengundang. Ini momentum yang penting, mengingat waktunya sedikit sekali. Saya juga deg-degan apakah bisa cepat, apalagi tadi para pembicara yang sebelumnya sangat lembut ya, khawatir terlalu tergesa-gesa nanti. Tapi pertama lembut ya, saya baru lihat Sekjen Aman lembut, cukup lembut. Mungkin langsung ditampilkan aja. Oke, jadi pertanyaannya seringkali publik awam mempertanyakan kenapa harus tutup TPL. Meskipun mungkin itu seperti jargon atau kampanye atau tuntutan untuk memudahkan bahwa terjadi satu krisis multidimensi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi bagi kami di Konsorsium Pembaruan Agraria, mengapa tutup TPL itu adalah jalan untuk mengembalikan atau memulihkan konstitusionalitas masyarakat adat Tanah Batak atas sumber-sumber agrarianya, terutama tanah. Tadi narasumber sebelumnya sudah menjelaskan begitu mendalam makna tanah. Tanah bukan sekedar seperti sekarang ini hanya transaksi jual beli, alat transaksi jual beli, tapi tanah adalah identitas. Tanah adalah tempat kembali. Tanah, kalau masyarakat adat tidak punya tanah, lantas bagaimana dia akan menjalankan nilai-nilainya, spiritualitasnya, dan bagaimana dia mempraktekkan dalam kehidupan keseharian. Jadi makna tutup TPL itu bukan sekedar menutup pabrik TPL di Toba yang kantor pusatnya ada di Kota Medan, bukan sekedar itu, tapi ada pemulihan hak-hak yang terampas, termasuk tidak saja dalam perspektif pengakuan wilayah adat, tetapi juga bagaimana dengan masyarakat sekitar. Misalnya kemarin ada isu soal konflik horizontal dengan buruh TPL yang kemudian seolah-olah dikontradiksikan dengan perjuangan tutup TPL. Lanjut, saya menyimak kemarin, ini hanya sekedar merefresh memori kita yang kemarin disampaikan oleh kawan kita Rocky dari KSPPM, bahwa memang ini ingin menunjukkan bahwa TPL ini bukan sesuatu yang baru, tapi dia ada sejak tahun 1984, bahkan perusahaannya sendiri berdiri sejak tahun 83, milik Sukanto Tanoto, yang induk perusahaannya itu ada di Hong Kong sebenarnya, investasi namanya Alit Hill Enterprise, itu induk perusahaannya. Jadi dari sejak Orde Baru, kemudian sampai reformasi sampai dengan sekarang,
ini problemnya nggak kunjung diselesaikan. Sebenarnya ada apa? Apa yang menjadi akar masalah? Kemudian ini data yang sudah dihimpun oleh kawan-kawan koalisi bahwa setidaknya melalui beberapa kali adendum, tercatat 9 kali adendum perubahan terhadap izin HTI Toba Papua Lestari itu menguasai kurang lebih 167.000 hektar per 2020. Bahkan sempat mencapai 269.000 hektar. Nah, Tanoto ini bukan pengusaha kecil, kawan-kawan semuanya. Jadi kalau misalnya ada publik awan bilang, kasihan dong nanti perusahaannya rugi dan seterusnya. Nah, ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Ini dia juga selain punya TPL, dia juga punya ASEAN Agri yang kalau kita cek di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, dia punya 100.000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit. Belum kita berbicara tentang konteks. Jadi kalaupun nanti misalnya dikembalikan kepada masyarakat adat dengan cara ditutup TPL, ya dia tidak akan rugi, dia hanya secuil saja diambil dari kekayaannya dari hasil perampasan tanah dan monopoli tanah di Indonesia. Lanjut, kemudian ini beberapa saja cakupan dari wilayah yang terdampak oleh operasi dari PT Toba Papua Lestari. Karena ini sudah disampaikan di sesi sebelumnya. Lanjut. Kemudian ini data konflik agraria. Jadi karena KPA memang fokus pada perspektif agraria termasuk politik hukum agraria, maka beroperasinya PT TPL dari sejak tahun 80-an sampai dengan sekarang berkontribusi pada terjadinya konflik agraria. Setidaknya di 203 desa yang tumpang tindih atau diklaim atau digusur oleh PT TPL, kemudian ada 23 desa yang terdokumentasi mengalami konflik agraria. Tentu ini kecil sekali karena ini yang masuk ke dalam pengaduan-kemaduan di gerakan masyarakat sipil. Sebenarnya kejadian-kejadian konflik dan kekerasan itu banyak yang tidak tercatat, termasuk kekerasan, kriminalisasi, bahkan sampai tewas dalam konteks mempertahankan hak atas tanah. Lanjut. Ini gambaran saja Bapak Ibu sekalian, konflik agraria ini memang gambaran umum, krisis agraria terjadi di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua termasuk Sumatera Utara. Jadi dan ini berkaitan dengan penerbitan hak atas tanah HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, kemudian juga izin HTI, IUP tambang dan seterusnya. Jadi di berbagai sektor nih, bisnis perkebunan, properti, infrastruktur, kehutanan, pertambangan, pertanian, pesisir pulau-pulau kecil dan fasilitas militer. Jadi ini problem yang sangat kronis yang mencerminkan sebenarnya apa yang terjadi dengan kehadiran Toba Papua Lestari itu adalah menyumbangkan konflik agraria struktural yang tidak kunjung dituntaskan sampai betul-betul dia pulih, hak-hak rakyat itu pulih. Lanjut. Ini konteks untuk memperlihatkan bahwa Sumatera Utara itu adalah provinsi yang sering kali tercatat dalam 2 dekade terakhir atau 20 tahun terakhir sebagai epicentrum konflik agraria. Dia seringkali berkejar-kejaran dengan Provinsi Riau atau Sulawesi Selatan, bahkan yang terakhir 2024 menempati posisi tertinggi ketiga menyumbangkan konflik agraria termasuk yang berkaitan dengan konflik agraria di TPL. Lanjut. Kemudian ini yang kemarin sempat mengemuka isunya bagaimana terkait perburuhan atau ketenaga kerjaan. Jadi ada upaya dari PT TPL untuk mendelegitimasi perjuangan kawan-kawan tutup TPL dengan mendorong terjadinya konflik horizontal antara para pekerja atau buruh TPL dengan masyarakat adat dan gerakan tutup TPL. Nah, inilah yang harus dibuka sebenarnya. Ini kemarin sudah disampaikan, tetapi ini untuk mengingatkan kembali kenapa bahwa perburuhan atau ketenaga kerjaan di bawah PT Toba Papua Lestari ini juga mengandung banyak masalah. Sehingga dalam konteks itu menurut saya kita dalam konteks ini mudah-mudahan juga nanti HKBP bisa juga melihat pertimbangan-pertimbangan yang lebih mendalam. Posisi-posisi perjuangan dari gerakan tutup TPL ini tentu kita perlu menegaskan bahwa kita gerakan ini menghormati hak-hak buruh dan hak-hak pekerja. Artinya kita tidak semata sedang membicarakan tentang nasib masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat setempat, tapi juga hak buruh. Nah, yang sebenarnya dia bekerja dalam sistem yang sangat menghisap, itu adalah praktek-praktek yang dilarang oleh UU PA, tidak boleh ada penghisapan manusia oleh manusia lainnya.
termasuk sistem ketenagakerjaan di sektor perkebunan. Karena ini berkaitan nanti dengan hak atas tanah. Lanjut. Sekarang masuk ke sesuai dengan permintaan Bapak Leo, Ketua Panitia. Fokusnya lebih ke bagaimana membahas solusi dari perspektif politik hukum agraria. Jadi bagaimana cara kita mengembalikan konstitusionalitas masyarakat adat Tanah Batak dan tentu tanah masyarakat lainnya. Kemudian bagaimana peluang-peluang penyelesaian oleh semua pihak, termasuk saya ingin mengusulkan salah satunya pendekatannya dalam konteks pengakuan wilayah adat adalah bagaimana reforma agraria bisa menjadi pemenuhan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat Tanah Batak, petani, dan pekerja buruh ex-TPL. Jadi menurut saya ini yang perlu secara utuh dilihat bahwa gerakan tutup TPL tidak ingin dikontradiksikan dengan perjuangan buruh atau hak-hak dari para pekerja. Justru yang kita serang adalah perusahaannya sebenarnya yang sudah berpuluhan tahun melakukan perampasan tanah dan perusakan alam. Lanjut. Nah ini general konteks saja, ini lebih paradigmatik Bapak Ibu sekalian kalau kita berbicara politik hukum agraria, bagaimana sesungguhnya masyarakat adat, petani atau peasants, petani kecil yang masih menggantungkan hidupnya pada pertanian, dan perempuan itu bisa kehilangan tanah airnya. Pertama di Sumatera Utara misalnya, ekspansi perkebunan di era kolonial ketika Agrariswet 1870 atau hukum agraria kolonial itu berjalan. Bagaimana tanah-tanah di Sumatera Utara, di Jawa itu dirampas sedemikian rupa karena masyarakat setempat atau masyarakat pribumi pada waktu itu tidak bisa membuktikan apakah tanahnya itu dianggap legal atau tidak legal. Itu yang disebut oleh hukum agraria adalah azas domain verklaring. Jadi pada saat itu barang siapa masyarakat pribumi tidak bisa membuktikan kepemilikannya atas tanah, maka otomatis dia menjadi tanah milik negara atau tanah kolonial. Nah, praktek-praktek itu ternyata masih berlaku sampai dengan sekarang. Salah satunya adalah apa yang terjadi dengan penetapan atau penunjukan kawasan hutan yang diterbitkan izin HTI-nya kepada PT Toba Pelestari. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tetapi intinya adalah kawan-kawan semuanya, karena memang Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi pengganti Agrariswet 1870 itu tidak betul-betul dijalankan, karena UU-PA kita itu sudah menghapus praktek-praktek domain verklaring. Jadi negara dalam hal ini, SECU pemerintahan tidak boleh seenaknya menerbitkan, memperpanjang, memperbaharui, memberikan izin konsesi dan seterusnya tanpa konsen masyarakat, tanpa ada upaya pemulihan hak-hak masyarakat yang terampas di masa-masa sebelumnya. Itu yang menjadi concern kenapa perlu dilihat juga perspektif politik agrarianya. Kalau tadi narasumber sebelumnya bicara soal teologi tanah. Nah, teologi tanah ini sangat kuat dikandung di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Siapa hak prioritas tanah? Bagi siapa? Bagaimana tanah tidak boleh dirusak, dipelihara kesuburannya, harus dilakukan dengan itikat yang baik. Itu prinsip-prinsip hukum agraria di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Termasuk tidak boleh ada monopoli swasta di atas tanah Indonesia. Jadi kalau misalnya ada perusahaan seperti TPL atau ASEAN Agri melakukan monopoli tanah ratusan ribu hektar dalam satu provinsi, 2 provinsi, 3 provinsi, itu adalah praktek-praktek monopoli tanah yang dilarang oleh konstitusi dan undang-undang pokok agraria. Jadi itu dasarnya kenapa ini menjadi sangat substansial upaya untuk gerakan tutup TPL ini sebenarnya memulihkan hak-hak konstitusional dari masyarakat adat Tanah Batak dan tentu rakyat yang terkait lainnya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini hanya beberapa titik yang menunjukkan adalah perjuangan-perjuangan reforma agraria itu terjadi di mana-mana. Tadi Sekjen Aman juga sudah menjelaskan banyak upaya-upaya masyarakat adat, masyarakat di bawah itu berupaya untuk membuat pembangunan-pembangunan alternatif di tengah krisis agraria yang berlangsung. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada TPL atau tidak ada TPL, sebenarnya rakyat bisa mandiri. Masyarakat adat bisa berdaulat dan mengembangkan praktek-praktek ekonominya. Tetapi problemnya adalah ketika kepastian hukum atas tanah itu tidak kunjung diberikan, maka yang terjadi dengan masyarakat adat adalah setiap saat di bawah ancaman, di bawah ketidaknyamanan. Suatu saat tanahnya akan kembali terbit, misalnya tidak hanya HTI, tiba-tiba nanti ditetapkan sebagai
klaim Badan Otorita Danau Toba, BODT misalnya. Kemudian menjadi target pengembangan pariwisata premium dan seterusnya. Jadi setiap saat itu ada dalam ketakutan dan kecemasan, sembari dia terus berupaya untuk survive. Lanjut. Ya, ini yang berkaitan dengan kehutanan. Ya, ini kehutanan teman-teman. Jadi Sumatera Utara itu termasuk yang punya epicentrum konflik agraria berkaitan dengan klaim-klaim kawasan hutan yang sebenarnya itu tadi yang merupakan praktek domain verklaring. Jadi negara ini ternyata kemarin terbukti di kasusnya siapa itu? Sorbatua. Ternyata pemerintah ini selama ini sebenarnya belum melakukan pengukuhan kawasan hutan. Jadi tapi diklaim seolah-olah sudah ada penetapan kawasan hutan. Baru ditunjuk. Nah kalau baru ditunjuk itu legal standingnya masih lemah karena itu baru tahapan pertama. Untuk satu konsesi itu legal menjadi kawasan hutan dan bisa diberikan izin HTI-nya misalnya. Kurang lebih begitu teman-teman. Tapi kalau dilihat dari peta ini, tipologi topologi konflik agraria kehutanan itu bermacam-macam. Salah satunya tadi yang berkaitan dengan misalnya hutan produksi, hutan lindung, kemudian juga HTI dan seterusnya. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi banyak sekali berbicara soal teologi tanah dan lingkungan. Jadi sebenarnya konstitusi kita itu sudah memandatkan bahwa seluruh bumi, air dan kekayaan alam itu harus diurus oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagaimana hubungan-hubungan hukum antara warga negara baik secara individu ataupun misalnya badan usaha atau kelompok masyarakat itu hubungan hukumnya seperti apa dengan tanah. Jadi sudah diatur sebenarnya dan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dijalankan itu sudah ada. Tetapi memang seringkali konstitusi agraria kita itu tidak dilihat sebagai panduan, sebagai standar bagaimana pemerintah mengatur itu. Sehingga tadi tiba-tiba misalnya di atas tanah masyarakat adat Tanah Batak timbul HTI Indorayon yang kemudian beralih nama menjadi PT Toba Papelstari tanpa konsen, tanpa persetujuan masyarakat adat Tanah Batak. Lanjut. Nah ini sebenarnya masih menjadi bagian dari kolonialisasi. Praktek-praktek kolonialisme agraria itu masih terjadi gitu loh. Bagaimana masyarakat tanpa ada ketemu gelang dengan masyarakat, tiba-tiba pemerintah tidak menetapkan mana sih tata batasnya, mana yang masyarakat wilayah adat Tanah Batak, mana yang itu memang clear and clean, itu memang layak untuk diterbitkan HTI-nya. Tidak pernah terjadi itu, sehingga yang ada adalah tadi konflik agraria yang terus-menerus berlangsung. Kemudian saya ingin berbicara tentang kenapa saya menyebut reforma agraria bisa menjadi jalan keluar sebagai upaya kita untuk mendorong pengakuan wilayah adat Tanah Batak sekaligus memberikan jalan keluar juga bagi isu ketenagakerjaan atau perburuhan. Kalau kita membayangkan PT TPL itu berhasil dihentikan, apa nasib buruh? Maka dalam konteks itu redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria bagi petani selain masyarakat adat dan buruh juga menjadi proses yang bisa diadres atau bisa Oke, 5 menit lagi. Nah, sehingga kawan-kawan semuanya ada nggak sih landasan hukumnya? Tadi sudah disebutkan ada Undang-Undang Dasar 45 terutama pasal 33 ayat 3, kemudian Undang-Undang Pokok Agraria yang sangat menghormati sejarah hak asal usul tanah termasuk tanah adat. Kemudian juga hak prioritas tanah kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam struktur agraria kita. Kemudian juga bagaimana tanah itu tidak boleh menjadi sumber penghisapan manusia di atas manusia yang lainnya. Jadi itu sistem-sistem ketenagakerjaan bagi hasil itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, yang paling termutakhir adalah kita memiliki landasan hukum yang lebih operasional lagi, yaitu Perpres 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria yang semakin mempertegas bahwa masyarakat adat adalah subjek hukum dari reforma agraria. Tentu selain petani dan buruh sebagai subjek hukum reforma agraria yang lain, termasuk objek-objek tanah yang menjadi cakupan penyelesaian, yang termasuk dalam konteks ini adalah pelepasan kawasan hutan atau penatabatasan ulang kawasan-kawasan hutan yang merampas atau menggusur wilayah adat Tanah Batak,
termasuk bagaimana kita mendorong upaya koreksi atas penyimpangan penetapan kawasan hutan di wilayah adat Tanah Batak. Lanjut. Nah, ini beberapa prinsip saja, nanti tinggal dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi misalnya ketika kemarin Menteri Agraria Tata Ruang mengucapkan bahwa kurang lebih ada 60 keluarga konglomerasi yang menguasai sekitar kalau tidak salah 40% dari tanah-tanah yang telah bersertifikat di Indonesia. Bayangkan 40% tanah-tanah bersertifikat di Indonesia itu ternyata hanya didominasi oleh 60 keluarga konglomerasi. Dan itu sebenarnya termasuk dalam kelompok yang kaitannya dengan Toba Pap Lestari, ASEAN Agri dan seterusnya. Jadi ini keluarga-keluarga yang melakukan monopoli tanah tapi memang seolah-olah legal karena difasilitasi oleh hukum. Hukumnya tentu yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil dan tentu tadi yang disebut berulang kali soal sistem kapitalisme agraria. Lanjut. Ini soal konstitusionalitas rakyat terutama masyarakat adat ini sudah selesai sebenarnya, tetapi memang problemnya di lapangan ini tidak terjadi seperti yang dimandatkan oleh konstitusi dan undang-undang pokok agraria, termasuk kewajiban pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah. Bahkan pendaftaran tanah itu sudah dimandatkan sejak 1960. Daftarkan dari sejak tingkat kampung, daftarkan dari sejak tingkat desa, sehingga pemilikan tanah-tanah masyarakat itu bisa tercatat dan terlindungi. Tetapi karena itu tidak kunjung dilakukan sampai dengan sekarang dan sifatnya masih bersifat diskriminatif, jadi teman-teman di perjuangan di Aman Tanah Batak dengan teman-teman KSPPM itu sudah melakukan upaya itu, tetapi memang sistem pendaftaran tanah kita masih diskriminatif. Oh, ini tidak clear and clean. Ini masih tumpang tindih dengan HTI TPL, jadi kami nggak bisa mencatatkannya, kami nggak bisa mendaftarkannya. Itu sistem yang sistematis dan memang terstruktur, tidak membuka jalan bagi rakyat untuk mendaftarkan tanahnya secara cepat dan mudah. Lanjut. Nah, ini beberapa jalan keluar sebenarnya. Salah satunya adalah bagaimana kita kembali lagi kepada konstitusionalisme agraria yang menekankan soal hak masyarakat adat atas wilayah adatnya, termasuk petani dan buruh kebun atau buruh tani yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi kita. Termasuk soal hak milik sebagai hak yang terkuat dan terpenuh. Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun yang terkuat dan terpenuh. Jadi kalau misalnya seringkali di Sumatera Utara petani, masyarakat adat ditawarkan skema-skema lain, hak pakai di atas HPL-nya PTPN, hak pakai di atas mungkin Badan Otorita Danau Toba. Seharusnya itu bagian dari degradasi hukum. Harusnya dikembalikan lagi bahwa konstitusionalitas masyarakat adat dan petani itu punya hak untuk punya hak milik yang terkuat dan terpenuh. Jadi itu ada prioritas, termasuk tadi soal misalnya sistem patriarki yang masih kuat juga di dalam sistem agraria kita, baik oleh pemerintah atau negara, termasuk tentu tadi ada problem di internal masyarakat adat sendiri ataupun bahkan mungkin di masyarakat pedesaan. Bagaimana hak atas tanah itu sudah dilindungi di dalam pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria. Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama terhadap hak atas tanah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan keluarganya. Jadi prinsip-prinsip itu sudah ada diperkuat, kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini teman-teman Aman dan gerakan masyarakat adat terus memperjuangkan bagaimana hutan adat itu tidak lagi diklaim sebagai hutan milik negara. Nah, yang terjadi sekarang dengan Toba Pap Lestari ini kan karena tadi domain verklaring atau klaim negara itu masih bercokol, seolah-olah dia sah menunjuk, menetapkan, mengklaim sudah menetapkan bahwa itu adalah tanah kawasan hutan, kemudian diberikan izinnya kepada PT TPL. Lanjut. Ini mungkin kita skip saja soal dualisme pertanahan yang membagi tanah kita menjadi hutan dan non hutan, yang salah satunya berimplikasi di kasus Toba Pap Lestari. Lanjut. Nah, saya ingin menawarkan salah satu solusi selain tadi soal perbaikan, bagaimana kita gedor nih Kementerian Agraria Tata Ruang. Di sini ada Pak Marbun yang pernah juga di dalam struktur. Bagaimana sih kita bisa memperkuat Kementerian Agraria Tata Ruang mendesakkan atau mengkoreksi, memperbaiki sistem pendaftaran tanah kita supaya tidak lagi diskriminatif kepada masyarakat adat. Dia juga harus berlaku di seluruh wilayah daratan Indonesia. Jadi nggak boleh lagi diskriminatif. Oh, ini masih kawasan hutan, maka sistem pendaftaran tanah kita masih belum
Kementerian Agraria nggak berani tuh kalau masuk ke juridiksinya Kementerian Kehutanan. Padahal mandat UUPA pendaftaran tanah itu berlaku tidak mengenal dualisme pertanahan itu. Mau hutan, mau non-hutan, dia wajib didaftarkan sebagai kewajiban negara. Nah ini salah satu solusi yang bisa jadi nanti kita kalau mau gugat atau apakah proses litigasi atau non-litigasi, ini soal klaim penetapan kawasan hutan yang kemudian diterbitkan izin HTI-nya kepada Toba Papelstari. Kenapa? Karena ternyata kalau di dalam Undang-Undang Kehutanan untuk sah menjadi kawasan hutan itu harus melewati 4 tahapan. Yang pertama penunjukan kawasan hutan, yang kedua penataan batas kawasan hutan, yang ketiga pemetaan kawasan hutan, yang terakhir baru penetapan. Nah kasus PT Toba Papelstari ini sebenarnya baru penunjukan. Jadi nggak ada legal standing PT TPL ini. Kalau kemarin misalnya seorang Tom Lembong bisa dipidana karena mendorong sistem ekonomi kapitalistik, bagaimana dengan PT Toba Papelstari yang izin HTI-nya dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan? Berarti Menteri Kehutanan juga menjalankan orientasi ekonomi yang sangat liberal dan kapitalistik karena memberikan konsesi begitu luar biasa kepada satu perusahaan yang melakukan monopoli atas tanah. Nah ini pertimbangan hukum yang harus dilihat sebagai cacat administrasi, maladministrasi, bahkan abuse of power. Bagaimana kewenangan negara itu dipergunakan untuk melegitimasi dominasi atau akumulasi kekayaan pada segelintir kelompok, dalam hal ini PT Toba Papelstari. Lanjut. Ini beberapa hal yang kita perlu tindak lanjuti, bagaimana kita melihat peluang-peluang baik proses litigasi maupun non litigasi dari tataran advokasinya. Tetapi secara landasan hukum saya pikir sudah lengkap, datanya banyak sekali di gerakan masyarakat sipil. Tinggal nanti HKBP bagaimana melipat gandakan support moral kita dan aksi konkret kita untuk terus-menerus menyuarakan ini. Lanjut. Nah ini terakhir saya ingin menekankan soal bagaimana jawaban kita terhadap serangan Toba Papelstari yang mencoba untuk menciptakan konflik horizontal antara masyarakat adat, perjuangan Toba Papelstari atau gerakan tutup TPL dengan tenaga buruh atau tenaga kerja PT TPL. Pertama, saya pikir selain soal kita menghormati self governance atau bagaimana masyarakat adat, petani, perempuan adat itu bisa mempunyai otonominya untuk mengatur sistem agrarianya, bagaimana tanah itu dikuasai, dikelola, diatur, bagaimana hubungan hukumnya dan seterusnya. Tetapi juga tentu kita melihat ada realitas yang berkembang sebagai tantangan yang harus kita hadapi, bukan dilihat sebagai ancaman atau resistensi terhadap keberadaan masyarakat adat dan petani kecil. Jadi bagaimana gerakan tutup TPL ini ke depan bersama-sama dengan AMAN, bersama dengan KSPPM dan KHBP, gereja, saya suka kebalik. Bagaimana nilai-nilai, model dan tata cara pengakuan hak itu dibangun secara kolektif, komunal, dan bersifat inklusif atau terbuka kepada kelompok masyarakat yang lain dalam menjawab perkembangan atau realitas transisi masyarakat yang sedang terjadi. Misalnya, bagaimana kita memastikan ex pekerja TPL itu menjadi bagian dari hak-hak yang kita penuhi di dalam konteks penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak masyarakat adat Tanah Batak, dan sekaligus redistribusi tanah bagi pekerja ex TPL. Jadi kan mereka nggak mau kehilangan pekerjaannya. Kita juga perlu fair. Nasibnya mereka apa? Karena yang kita lawan adalah sistem yang dijalankan oleh PT TPL. Maka reforma agraria itu bisa menjadi jawaban. Konsesinya luas, di luar yang diperjuangkan oleh masyarakat adat kurang lebih 33.000 di Tanah Batak ini. Artinya sebenarnya kalau kita punya itikat baik secara bersama-sama, ada kerjasama dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah, desain ini harus kita rancang supaya ada cara-cara baru, kebuntuan-kebuntuan yang berpuluh tahun tidak kunjung dijawab oleh pemerintahan dari masa ke masa. Lanjut. Ini mungkin tadi mengulang ya. Kemudian langsung ke solusi yang soal bagaimana ke depan ini saya nanti juga minta pandangan dari Pak Marbun sebenarnya untuk kita mendorong agar pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia itu memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang juga mengakomodasi dan merekognisi tanah adat Tanah Batak
termasuk wilayah adat lainnya tentunya, supaya pendaftaran tanah ini kembali lagi spiritnya ke Undang-Undang Pokok Agraria dan Konstitusi, tidak ada lagi diskriminasi hak, bahwa yang boleh tercatat di dalam buku tanah di Kementerian Agraria itu hanya yang boleh dalam tanda kutip perspektifnya clear and clean, artinya nggak boleh sengketa, nggak boleh ada klaim-klaim dari pihak lain. Kalau kayak gini nggak akan selesai-selesai. Nah, bagaimana pendaftaran tanah ini dikembalikan lagi spiritnya ke Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian ini yang terakhir, bagaimana pentingnya kerjasama lintas lembaga dan organisasi serta aktor atau tokoh. Karena ini ada sektoralisme kementerian dan lembaga termasuk di gerakan masyarakat sipil, menurut saya sektoralisme di kementerian dan lembaga termasuk Pemda itu jangan dilihat sebagai hambatan, tetapi justru karena masing-masing punya topoksi atau kewenangan, bagaimana masing-masing kewenangan ini disatukan. Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, Kemendagri, Kementerian Desa ini bertanggung jawab nih terhadap apa yang terjadi di wilayah adat Tanah Batak. Kemudian bagaimana juga kita mengkonsolidasikan kembali kalangan agama termasuk di teman-teman gereja, termasuk misalnya di gerakan masyarakat sipil, supaya ini selain ini menjadi perjuangan gerakan masyarakat adat, tetapi juga ditambah amunisinya, meskipun selama ini misalnya gerakan tani, gerakan agraria, gerakan buruh juga ikut bersolidaritas, tapi menurut saya masih di tataran di tingkat nasional nih Ibu Sekjen, Bu Aman. Jadi gimana di darat ini supaya masyarakat adat nggak sendirian, tetapi sebenarnya menginginkan penutupan TPL ini juga adalah gerakan buruh yang menginginkan agar sistem tenaga buruh itu tidak lagi terkerangkeng di dalam sistem agraria yang kapitalistik itu. Dia menjadi buruh yang merdeka di atas tanahnya yang merupakan hasil penyelesaian konflik dan redistribusi tanah. Termasuk mungkin dengan petani. Jadi saya pikir contoh-contohnya sudah banyak tadi, inovasi yang didorong oleh Sekjen Aman bersama teman-teman Aman di Tanah Batak. Bagaimana ini disinergikan, dibuat desainnya, harus ada roadmap bagaimana penyelesaian kasus Toba Pelestari dengan Tanah Batak ini bisa dibuat desainnya secara komprehensif, termasuk menjawab kekhawatiran publik yang seringkali sebenarnya itu salah persepsi terhadap perjuangan gerakan tutup TPL. Terima kasih kawan-kawan semuanya, mohon maaf apabila menyita waktu. Oke, mari kita dulu saya close. Tapi untuk tanya jawab biar nanti berlangsung dengan yang disampaikan Pak Supardi langsung aja Pak. Jadi nanti saya himpun apa sih yang menjadi permasalahan. Tapi yang jelas untuk panitia sudah luar biasa, menjadi suatu bahan rekomendasi nantinya. Amang Prezes, ada kita berikan waktu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Praises, Amang Praises, Pak Leo Hutagalung, dan semua Bapak dan Ibu di sini. Adong pepatah Batak nama dokon 10 jari-jari masih gajang-gajangi. Adorang sopa tolhas ahana nang sibayenoko perjolo barcatabi. Guarho naking. Nah saya punya nama sudah disampaikan dan memang betul saya bukan lagi di institusi itu karena sudah pensiun 1 tahun yang lalu. Ada di hadapan saya senior saya yang pura-pura tidak mau lihat kepada saya, itu Pak Effendi. Gitu. Ketika kemudian sama kakak Buruna Pitupulu, pertama ketika Pak Leo menyampaikan kepada saya, what can I do? Apa yang harus saya lakukan? Karena persoalan ini bukan persoalan pertanahan. Ini semata-mata adalah persoalan kehutanan. Karena memang di kita, di administrasi pertanahan antara kawasan hutan dan non kawasan hutan itu sangat dibedakan dan itu punya kewenangan kementerian masing-masing. PT Indorayon almarhum yang sudah berganti kulit dengan Toba Pelestari itu bukan berada di pada kawasan non kehutanan, tetapi dia berada pada kawasan hutan. Oleh karena itu saya melihat apa yang harus kita sampaikan ke depan. Coba Mas, next. Dari beberapa catatan yang saya lihat adalah bahwasanya
ternyata kalau kita lihat luas daerah tangkapan Danau Toba itu, saya melihat, maaf kalau saya bergeser ke sana, ada dari sumbernya itu 190.314 hektar dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Kemudian saya baru urai kembali, kemudian ini daerah penyanggahnya itu ada 7 kabupaten tidak ada kota, yakni Tapanuli Utara, kemudian ada Toba, ada Samosir, ada Simalungun, ada Dairi, ada Karo, ada Humbang Hasundutan. Kemudian lokus permasalahan ini mungkin berada di daerah sekitar ini, Bu. Lokus permasalahan itu ada di sekitar ini. Next. Kemudian kalau kita lihat lagi dari catatan kami, inilah catatan yang boleh kami sampaikan setelah saya minta data dari teman-teman kantor pertanahan. Dari luas tersebut kalau kita lihat misalnya Kabupaten Tapanuli Utara itu 50% itu luasnya adalah hutan. Kemudian selebihnya itu 41,33% itu 31% itu adalah kawasan non hutan. Kemudian dari situ kita lihat ternyata tanah yang betul-betul telah terdaftar dan diberikan apakah sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai untuk instansi pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara itu hanya sekitar 6,95%. Dari catatan itu berarti lebih daripada 90% tanah itu belum terdaftar atau belum dia diberikan hak atas tanah, lebih daripada 90%. Kami juga mendata demikian yang ada di Kabupaten Toba ada 8,7%, kemudian Samosir 6,7%, kemudian Kabupaten Simalungun 55,11%, Kabupaten Dairi 28,90%, kemudian Kabupaten Karo 26%, dan kampung saya Humbang Hasundutan itu 7,37%. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan data-data yang ini, data-data yang ada pada data yang kami paparkan, bisa kita lihat lebih daripada 80% tanah-tanah tersebut itu kepastian hukumnya tidak nyaman. Saya tidak mengatakan tidak jelas. Karena apa? Karena ternyata dari keseluruhan daerah-daerah itu belum diterbitkan sertifikat. Ketika kita berada pada tataran institusi itu mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2024, pemerintah telah melaksanakan upaya yang maksimal, yakni melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap, yakni pendaftaran tanah PTSL yang memberikan hak atas tanah secara gratis kepada masyarakat. Tetapi mungkin pada ketika itu, ketika banyak hal yang belum bisa dilakukan termasuk perangkat-perangkat untuk bisa memberikan hak itu dengan baik, maka yang kita peroleh di daerah seputar Danau Toba itu masih seperti itu. Next, kemudian saya lanjut. Apa yang kita lihat tentang status pada kawasan Danau Toba? Itulah kawasannya. Kawasan yang kita lihat itu adalah ada hutan itu sekitar 38%, kemudian ada perairan sekitar 76%, kemudian itu ada non hutan 31,14%. Pada tataran 31,14% sebenarnya disinilah ruang main BPN, institusi yang pernah di mana kami berbakti. Disitulah mereka bisa mensertifikatkan. Disitulah bisa mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah. Disitulah bisa mereka memberikan hubungan hukum. Dan disitulah bisa memberikan hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Kita lanjut aja. Saya mau arahkan seperti ini. Apa yang terjadi? Sedangkan kalau kita lihat dari seluruh pembicara yang ada terdahulu, bentrok itu adalah adanya konflik kepentingan atau konflik hukum antara masyarakat adat dengan perusahaan. Sedangkan pada sisi lain ternyata bukan pada kawasan APL, areal penggunaan lain, tetapi dia pada kawasan hutan yang telah diberikan
izin oleh pemerintah. Sempat tadi saya berbisik kepada Bapak ini, sebenarnya pokok masalahnya di mana? Kalau saya bisa mengatakan Bu Erika, ini siapa yang salah? Siapa yang salah? Apakah pemberi izin atau regulator, atau memang yang diberikan izin, atau kedua-duanya? Gitu. Oleh karena itu kita melihat perlu ada kepastian hukum terhadap semua hak-hak atas tanah yang ada di seluruh wilayah Tanah Batak. Khususnya daerah yang rawan konflik, termasuk tanah-tanah yang diberikan izin oleh pemerintah untuk bisa mengeksplor tanah-tanah tersebut, baik yang di permukaan maupun yang ada di dalam tanah. Kalau kita masuk kepada permasalahan ini, sekali lagi saya katakan permasalahan adalah permasalahan pada kawasan hutan yang diberikan izin HTI, kemudian ada konflik kepentingan dan konflik hukum dengan pemegang hak atas tanah tanda kutip, yakni masyarakat adat dan masyarakat komunal. Persoalannya di titik ini. Sebenarnya kita sama-sama duduk dengan teman-teman, apakah pemerhati atau dari institusi kehutanan, untuk bisa memberikan itu secara jelas. Seluruh konflik itu mungkin berada pada tataran itu, bukan pada tataran apapun yang ada pada sekarang. Saya mengatakan untuk menyambung apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, inilah status tanah yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ibu tadi telah panjang lebar menyatakan Undang-Undang Pokok Agraria tentang politik hukum agraria. Hak inilah yang diberikan kepada tanah yang bukan berada pada kawasan hutan. Tetapi hebatnya ada peraturan tentang pendaftaran tanah. Di sana belum diatur pengaturan pendaftaran tanah yang tanah ulayat, tanah-tanah komunal, tanah-tanah adat menurut kita, tanah niopung turun-temurun, tanah marga, tanah parhutaun, atau apapun itu ternyata belum diatur. Karena yang diatur itu adalah bidang tanah hak milik, HGU, HGB, tanah pengelolaan, tanah wakaf untuk teman seiman yang lain, kemudian satuan rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara. Sehingga sebenarnya ketika saya bicara dengan Pak Leo, ada perlu sosialisasi dengan peraturan Menteri ATR BPN nomor 14 tahun 2024 tentang pendaftaran dan penatausahaan tanah-tanah ulayat di masyarakat hukum adat. Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR ketika itu adalah melakukan penatausahaan, melakukan identifikasi, melakukan inventarisasi, melakukan pemetaan. Pak Marbun, apakah sudah ada yang berhasil? Itu sudah ada yang berhasil. Tapi berada di daerah-daerah yang sangat pekat hak ulayatnya, seperti daerah-daerah di Sumatera Barat, Minangkabau, dan daerah-daerah Papua. Kenapa itu belum ada yang kita lakukan kemarin di daerah-daerah seputar Danau Toba? Itu daerah-daerah Tanah Batak, gitu. Kita melihat, kita bekerja sama saat itu dengan teman-teman institusi, teman-teman universitas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan ketika itu. Tetapi memang belum selesai. Dan sampai sekarang apakah itu berlanjut atau tidak? Mudah-mudahan itu berlanjut. Karena setelah kita tinggalkan itu berlanjut. Kemudian next. Tentang pengakuan hak ulayat, next, terus Mas. Tentang pengakuan, terus kita lanjut aja. Ya, tentang pengakuan hak ulayat dan masyarakat hukum adat itu sudah banyak peraturannya. Kita bukan kalah di peraturan. Apakah kita kalah di implementasi, kita tidak tahu. Seluruh permasalahan bahkan di konstitusi juga itu diatur. Seperti apa yang dikatakan oleh pembicara terdahulu. Kemudian yang terakhir, peraturan Menteri ATR BPN nomor 14 tahun 2024. Di sini saya nanti akan masuk. Tapi sebelumnya, saya perlu berkatakan sekalipun sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, untuk tanah-tanah adat, untuk hutan-hutan adat ini yang keluar dari pangkuan hutan negara itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 itu sebenarnya telah memberikan landasan yang kuat. Kecuali tanah adat di luar kawasan hutan, ternyata negara juga melindungi tanah-tanah adat yang berada dalam kawasan hutan. Gitu. Tetapi sekalipun itu berada dalam kawasan hutan,
Itu teman-teman dari Kementerian Kehutanan masih membuat persyaratan-persyaratan yang rigid untuk bisa melepaskan itu dari kawasan hutan. Next, masih membutuhkan harus ada masyarakat dalam bentuk paguyuban. Itu kalau kita lihat di penjelasan pasal 67 Undang-Undang 41 tahun 99. Harus ada kelembagaan dalam bentuk penguasa adat, ada wilayah hukum adat, ada pranata. Dulu ketika sebelum keluar peraturan yang baru ini ada peraturan yang lama. Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 5 tahun 99. Ada 3 persyaratan pokok untuk bisa menyatakan di atas tanah itu ada tanah ulayat atau ada tanah adat atau tidak. Kemudian berganti masuk kepada kawasan itu. Oleh karena itu kita masuk. Sebenarnya adakah di sini konflik pertanahan? Itu. Kalau dari sisi agraria mengatakan di sini tidak ada konflik pertanahan. Yang ada dalam khusus yang menjadi wilayah Kementerian ATR BPN. Tetapi yang ada di sini adalah wilayah konflik pertanahan yang berada dalam kawasan hutan, yang berada di wilayah Kementerian Kehutanan. Sekiranya mungkin beliau itu mungkin ada di sini, kita bisa mengatakan apa permasalahan yang terjadi. Karena keadaan itu bukan semakin baik. Sekalipun dia berganti nama atau berganti kulit, kondisi itu juga tidak membuat semakin baik. Tetapi kata teman-teman terdahulu, baik dari Aman maupun dari beliau ini dikatakan bukan semakin baik. Tetapi dia tidak semakin baik. Kemudian saya mencatat ada beberapa catatan di sini. Ternyata hutan adat itu juga semakin diperbaharui, Bu. Itu kalau kita lihat ada peraturan Menteri LHK nomor 21 tahun 2009. Di situ disebutkan ada hutan adat yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Harus penetapan dengan Menteri Kehutanan, tapi silakan itu menjadi wilayah mereka. Kemudian di situ disebutkan harus berupa hutan. Pengakuannya juga harus dalam bentuk perda. Sama gitu. Kalau memang seluruh kawasan-kawasan yang ada di daerah Tapanuli atau di daerah Batak itu memang betul-betul ada pengakuan sebagai tanah adat atau tanah ulayat, sekalipun itu bukan hutan atau dia berada dalam kawasan hutan, harus ada peraturannya. Sampai sekarang kita mengatakan harus ada perdanya, harus ada keputusan masyarakat hukum adatnya. Dan itu yang kita peroleh yang berada di Minangkabau dan yang ada di Papua. Kemudian ternyata juga di situ ada hutan hak. Hutan hak itu dikatakan adalah hutan yang berada pada tanah dengan sesuatu hak atas tanah dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan harus ada penetapan. Tetapi ada catatan di situ, Bu. Bapak dan Ibu dikatakan bahwasanya ada surat pernyataan dari pemegang hak atas tanah. Nanti mungkin itu bisa dicermati aturan tersebut bahwasanya ada persetujuan untuk ditetapkan hutan hak itu sebagai fungsi lindung, konservasi atau produksi. Bagi masyarakat kita itu tidak masalah. Yang penting dia tidak dieksploitasi terlalu besar-besaran. Kemudian saya masuk kepada kebetulan di kampung saya, inilah pemberian hutan adat kepada masyarakat Pandumaan, Sipitu Huta yang saya dapat catatannya. Gitu. Keluar dan sama seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi juga keluar di masyarakat Adian Koting. Sekiranya memang betul-betul memang ada masyarakat hukum adat di seluruh wilayah itu, katakanlah di seluruh wilayah hutan yang telah menjadi catatan rawan dalam pemikiran HKBP yang dibentuk pertama itu adalah adakah masyarakat hukum adat yang institusional yang diakui oleh negara, dibentuk berdasarkan peraturan daerah, keputusan bupati wali kota, atau peraturan bupati. Kalau itu ada, maka induknya, yakni masyarakat hukum adatnya, dia bisa dapat sebagai masyarakat yang diakui oleh semua orang untuk bertindak mengawasi tanahnya, baik pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Oleh karena itu kita melihat pendaftaran tanah ulayat itu sebenarnya telah disampaikan seperti terdahulu, yakni di PP 62 tahun 2023.
Itu ada penataan usaha tanah, ulayat, kesatuan masyarakat hukum adat, dan tanah-tanah komunal. Itu yang terus dilakukan. Dan yang terakhir memang yang kita lihat adalah ketika diterbit peraturan 14 tahun 2024. Memang peraturan yang ada di negara kita ini sangat berbeda. Saya yakin karena ada di sana senior saya, Pak Effendi Simanjuntak, mungkin ketika belum keluar Undang-Undang 41 tahun 99, permasalahan konflik kehutanan belum seperti ini. Karena mereka masih tunduk kepada Undang-Undang nomor 5 tahun 67 yang mengakar kepada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Tidak akan seperti ini. Tetapi memang kan terjadi perkembangan. Sementara Undang-Undang Kehutanan ini sudah berkali-kali terbit diperbaharui. Undang-Undang Pokok Agraria masih begitu Pak, nomor 5 tahun 60. Seperti kitab suci yang tidak bisa dirubah. Tidak pernah bisa dirubah. Pada tahun 2019 tahun 2020 mau terbit Undang-Undang Pertanahan. Tetapi yang terjadi apa? Terjadi demo besar-besaran. Itu antara KUH pidana dengan Undang-Undang Pertanahan, semua mengatakan tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Akhirnya pemerintah ketika itu, baik rancangan Undang-Undang KUH pidana dan rancangan Undang-Undang Pertanahan itu ditiadakan dan ditarik dari legislasi nasional. Kemudian kita lihat inilah pendaftaran tanah ulayat. Pak Marbun, kenapa itu menjadi HPL? Karena ketika keluar Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 terakhir nomor 2 tahun 2022, kita melihat perlu ada pemberdayaan tanah ulayat itu menjadi diberikan kepada orang, tetapi kondisinya itu tetap berada dan pengaturannya tetap berada pada pemegang hak ulayat. Namun demikian sekiranya pun itu tidak diberikan hak ulayat, ada juga pendaftaran tanah ulayat menjadi hak milik. Pendaftaran tanah ulayat menjadi hak milik ini betul, tetap harus ada masyarakat hukum adat yang diakui oleh pemerintah, baik berdasarkan peraturan daerah maupun keputusan bupati atau wali kota. Kemudian di sini ada yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sekalipun kita sudah mengatakan ini tanah adat, ini bukan tanah adat. Ini wilayah adat, ini bukan wilayah adat. Tapi saya mencatat ada beberapa putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu pada satu sisi itu ketika itu sampai putusan Mahkamah Agung, ada saya sampaikan di sini, itu dinyatakan bahwasanya ada desa Motung itu menjadi sebagai tanah adat. Tetapi putusan yang terakhir itu dikatakan tidak memberikan putusan apakah itu tanah adat atau tidak tanah adat. Karena masuk kewenangan absolut, bukan kekuasaan pengadilan negeri, tapi kekuasaan pengadilan tun. Akhirnya memang betul dianggap dia sebagai tanah negara yang berasal dari hutan negara, diterbitkan hak pengelolaan sampai sekarang. Terakhir catatan itu ada kita pengadilan tipikor. Itu kebetulan yang menjadi terdakwa pada saat itu adalah adik kami, salah satu kepala kantor. Terjadi perbedaan persepsi juga antara apakah tanah yang disertifikatkan itu merupakan tanah milik adat atau tanah negara. Gitu. Di penjara, Pak. Itu. Tetapi kelihatannya memang pada putusan terakhir mengatakan sertifikat itu sah, diserahkan kepada masyarakat hukum adat, diserahkan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu pemilik tanah adat. Oleh karena itu, ada 3 hal sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Pertama, kecuali melakukan beberapa hal yang secara spontan pada tanggal 18 yang akan dilakukan itu adalah penguatan hak itu kepada seluruh masyarakat yang ada di Toba, khususnya Danau Toba. Kemudian yang kedua, penguatan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting. Dan itu menjadi subjek hak atas tanah untuk bisa diberikan hak atas tanah di seluruh wilayah yang bukan perorangan. Apakah hak atas tanah atas nama Marga Marbun, atau Mas Marga Napi Tupulu, atau Marga Huta Galung, dan itu kan kuat, bukan perorangan. Ketika itu sudah ada, maka itu akan memberi kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Kemudian yang ketiga adalah
putusan-putusan pengadilan ini sebaiknya dia menjadi konsisten. Ketika putusan yang pertama mengatakan hukum adat, terus kepada yang berikutnya juga harus mengatakan hukum tanah yang tunduk kepada hukum adat, bukan tanah negara atau menjadi aset negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Lumayan juga ya, lebih dari 20 menit. Tuh, terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada moderator. Supaya mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan untuk panelis yang kelima. Saya serahkan nama moderator, Sintua Darwin. Selamat sore Amang Inang, mudah-mudahan masih pada semangat ini ya. Ya Amang Preses. Jadi panelis kita yang kelima ini adalah Bapak Bima Yudhistira Adi Negara. Beliau adalah direktur di CELIOS, Center of Economic and Law Studies. Kita kasih waktu 20 menit Pak. 15 menit cukup, tapi mungkin agak komprehensif nih Pak ya. Baik Pak, silakan. Terima kasih sebelumnya atas undangannya dari HKBP, dan terima kasih juga tadi saya sebenarnya melihat masalah hukum pertanahan adat. Di sini udah ada Mbak Dewi, tadi ada Pak Marbun, kemudian ada Kak Ruka soal menjawab setelah tutup apa solusinya. Jadi pekerjaan saya Bapak Ibu sekalian menjadi sangat ringan. Alhamdulillah, jadi kita 15 menit cukup. Jadi mungkin ini sebagai penguatan akademik di luar dari permasalahan hukum untuk melihat perspektif soal ekonomi. Jadi perspektif ekonominya itu apa yang dilakukan oleh TPL versus solusi ke depan itu cuannya lebih banyak mana? Keuntungannya lebih banyak mana? Untuk masyarakat, untuk negara, dan juga untuk pekerja. Termasuk pekerja-pekerja yang sekarang sedang bekerja. Jadi kita tidak melupakan pekerja yang sedang di TPL. Mungkin lanjut langsung saja, jadi valuasi ekonominya. Yang pertama adalah kita baca dulu dari perspektif ini mau kemana setelah ditebang pohonnya, apakah dari penanaman atau perambahan hutan, itu mau dikirim kemana? Dan apakah secara bisnis, ya, jadi kita bicaranya kelayakan bisnis, kelayakan usaha itu layak atau tidak sebenarnya dilanjutkan. Nah jadi kalau dilihat yang pertama adalah sektor kehutanan, kehutanannya kemudian kertas. Itu sekarang kita sudah perubahan luar biasa digital, jadi tidak perlu banyak butuh kertas sebenarnya. Artinya apa? Artinya bukan hanya mengecilkan, tapi penutupan itu pun kondisi sekarang itu sudah kelebihan pasokan. Jadi kondisi sekarang ini mau furnitur, mau bubur kertas, kertas jadi ya ini kondisinya sekarang sedang kelebihan pasokan. Jadi secara bisnis kelayakannya itu satu gugur. Jadi kalau dilihat trennya itu di 2024 terutama pasca pandemi COVID-19 itu kecenderungannya dua sektor ini, kehutanannya dan bubur kertasnya itu sama-sama turun. Artinya ini bukan bisnis yang menjanjikan lagi. Itu. Mungkin lanjut. Oke, ini bisa nggak menarik investasi? Ini kita pakai logika yang sama deh dengan logika perusahaan cari cuan, ya. Kita pakai logika yang sama. Investasinya nggak tertarik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita menggunakan logika profit atau keuntungan, investasinya juga tidak menarik di situ. Jadi lihat, sejak 2014-2015 itu pertumbuhan investasi asing di sektor kehutanan dan juga bubur kertas, pengolahan mill termasuk pabriknya itu landai. Kemana investasinya? Mungkin masuk ke perumahan. Beberapa perusahaan, batubara sekarang banyak yang kontraktornya tutup Pak di Kalimantan Pak. Banyak masuk juga misalnya ke sektor perikanan untuk pengolahan.
Jadi kita lihat ada pergeseran tren dari sektor logging dan juga sektor kehutanan bubur kertas ini, itu ada pergeseran ke sektor lainnya, bermacam-macam sektor lainnya. Tapi intinya ini secara investasi juga tidak menarik. Jadi buat apa mempertahankan begitu kuat, sementara investasinya juga nggak masuk. Itu kita pakai logika bisnis. Lanjut. Nah ini permintaan globalnya gimana? Karena kelebihan pasokan, maka ini kita sebut bahasa ekonominya sebagai flattening, datar. Jadi mau kemana? Ke Amerika itu sempat bubur kertas itu dan juga tisu itu sempat naik pada waktu COVID-19 karena orang Amerika Serikat, mohon maaf, dia nggak seperti orang Indonesia, jadi ke kamar mandi, ke toiletnya, mohon maaf ini menggunakan tisu. Itu saja pada waktu itu terjadi panic buying, orang antri di supermarket untuk beli tisu. Tapi hanya pada saat pandemi. Setelah pandemi itu minus atau negatif dari sisi kinerja ekspor. Jadi ekspor itu juga kurang menarik. Nah lanjut. Nah ini data dari tahun 93 saya ambil. Membandingkan harga internasional semua jenis kayu. Termasuk referensi harga di Malaysia. Kayu kita bicara loggingnya. Trennya turun semuanya Bapak Ibu. Nah, jadi inilah kenapa sebenarnya menjadi pedoman kita juga selain tadi permasalahan hukum. Bahwa apa yang ditawarkan oleh Kak Ruka dan teman-teman Aman dengan berbagai konsepnya, salah satunya juga teman-teman kita ada yang mengusung konsep ekonomi Nusantara misalnya. Wilayah kelola rakyat. Ekonomi masyarakat adat versinya Kak Ruka dan teman-teman Aman. Jadi artinya ya apapun namanya itu, ekonomi alternatif untuk selaras dengan alam, itu nanti kita bisa bandingkan. Ini kalau dibandingkan ini akan kalah yang masih menggunakan persepsi eksploitasi kehutanan dan juga pengolahan pulp paper. Untuk apa? Alternatifnya sekarang sudah semakin banyak. Jadi trennya juga harga turun. Lanjut. Nah ini juga sebenarnya seberapa besar sih kontribusi? Sebagian orang tuh tanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat apa dan akan kehilangan apa kalau TPL itu tutup. Ini Satrus Sumatera Utara kontribusi sektor kehutanan itu hanya 3,13%, data terakhir tahun 2024. Jadi Kak Ruka tadi bikin valuasi ekonomi tadi di beberapa masyarakat adat ya, dengan beberapa kampus. Ini nggak ada apa-apanya, jadi kita membicarakan hal yang sebenarnya signifikansinya kecil ke ekonomi, tapi daya rusaknya besar. Termasuk kerugian intragenerasi. Kasihan anak bapak ibu nanti cucu ke depan, itu yang akan merasakan dampak negatifnya. Tapi secara kontribusi dia sangat kecil. Perkebunan lebih besar. Di sana tadi Kak Ruka bilang soal kemenyan, Wapres juga bilang soal hilirisasi kemenyan ya. Ya fokus di situ saja, nggak usah dijadikan logging ataupun dijadikan bubur kertas karena kecil sekali kontribusinya. Lanjut mungkin. Nah ini juga untuk mendukung saya kira juga yang dilakukan teman-teman baik dari komunitas gereja, dari masyarakat sipil sudah banyak buktinya ya. Ini ditanamin eucalyptus tadi, kayu putih, salah satu bahan baku untuk bubur kertas. Itu kan kelihatan 93 dengan 2020 di Google satelit itu kan nggak bisa bohong ini kan. Gak mungkin direkayasa ini gambarnya. Botak sudah itu sebelah timurnya itu Danau Toba. Jadi ini posisinya sebelah baratnya Danau Toba. Itu kan gundul begitu ya. Jadi apakah dia rezim kehutanan ataupun dia rezim pertanahan, tapi artinya secara ekonomi ada yang hilang dari ekosistem di sekitar kawasan Danau Toba. Jadi kita bilang cuannya itu hilang untuk yang kemarin dan juga untuk masa depan. Lanjut. Nah, karena ada permintaan dari panitia dari HKBP, coba deh kita hitung. Ini kita hitung nih. Jadi dari laporan keuangan tahun 2024-nya TPL didapatkan produksi kayunya 1 tahun dan dilihat dari sisi dampak degradasi lingkungannya. Jadi Bapak Ibu secara mudah ini nanti metodologi risetnya ada di halaman paling akhir.
Tapi membahasakan dengan bahasa awam artinya ada kerugian ekonomi 4,15 triliun rupiah dari kehilangan semua output ekonomi. Jadi ini udah nih pendapatannya perusahaan tapi dikurangi dengan dampak degradasi lingkungan. Kemana degradasi lingkungannya? Yang paling besar degradasi lingkungan itu air, ya, kemudian biodiversitas, ketahanan pangan. Pak Prabowo kan lagi senang soal food security atau ketahanan pangan, itu yang paling terdampak. Satu lagi adalah kesehatan. Jadi ada 10 zat, ini ibu-ibu ini biasanya punya perhatian soal masalah kesehatan. Ada 10 zat yang sangat halus karena masalah degradasi lahan. Itu masuknya ke paru-paru tanpa terlihat tapi klaim BPJS Kesehatan atau asuransi swastanya akan naik terus. Jadi kita tuh tidak pernah menghitung pendapatan dari pembukaan areal hutan, konsesi hutan terhadap defisit BPJS Kesehatan yang hari ini terjadi. Biasanya kita menyalahkan, oh itu diabetes, itu jantung, itu ada masalah kanker. Penyebabnya apa? Oke, ada rokok, ada makanan berpemanis dan lain-lain. Salah satunya adalah masalah soal degradasi lingkungan hidup. Itu yang membayar kalau Bapak Ibu pakai asuransi swasta berarti klaimnya lebih mahal. Preminya akan lebih mahal. Yang kedua, kalau BPJS, uang dari mana BPJS? Uangnya sumbernya cuma 2, dari pajak Bapak Ibu dan dari tambahan utang pemerintah. Itu kan harus dimasukkan semua. Jadi kita masukkan semua, kita modeling sehingga hasilnya output ekonomi berkurang 4,15 triliun, kemudian surplus usaha. Jadi jangan dilihat, oh ini perusahaan diklaim laporan keuangannya masih untung. Bukan begitu cara melihatnya. Keseluruhan se-Indonesia. Karena yang tadi bisa mengerjakan pertanian lebih produktif, jadi nggak bisa. Limbahnya misalnya kena ke sektor perikanan, jadi nggak bisa nangkap ikan. Yang mau pariwisata, mau jalan-jalan misalnya terganggu jadi nggak bisa. Atau nggak optimal pelayanan infrastruktur pariwisatanya, misalnya begitu. Jadi kita lihat secara nasional, pelaku usaha satu Indonesia Raya ini itu kehilangan 2,87 triliun rupiah. Apalagi pendapatan tenaga kerja, nanti kita akan bandingkan. Pendapatan tenaga kerja se-Indonesia itu akan berkurang 1,3 triliun rupiah. Pajak 300 miliar rupiah kehilangan potensi perpajakannya. Kenapa begitu? Perusahaan kan nyumbang pajak. Perusahaan kan menyetorkan PNBP, pajak daerah dan lain-lain. Sudah, tapi kehilangan potensi perpajakannya jauh lebih besar daripada yang pemerintah pusat dan daerah terima. Penyerapan tenaga kerjanya berapa? Kalau dalam kurung itu artinya negatif, berarti negatif 4.000 orang. 0,04 juta berarti 4.000 orang. Nanti kita bandingkan. Lanjut mungkin. Nah, spesifik nih Sumatera Utaranya Bapak Ibu sekalian. Di Sumatera Utaranya, karena lokasinya di Sumatera Utara, itu ada 3.000 orang yang sebenarnya kesempatan kerjanya hilang. Dan pendapatan tenaga kerjanya 1 triliun rupiah itu menguap. Ya, surplus usaha satu Sumatera Utara itu berkurangnya 2,4 triliun rupiah. Jadi ini pilihan yang secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Untuk kita bandingkan, ayo kita bandingkan deh, kira-kira begitu. Ini perusahaan masih terus lanjut atau ditutup dengan solusi-solusi seperti yang disampaikan kakak-kakak sebelumnya itu. Nah coba lihat lanjut. Nah ini kita ambil dari laporan keuangannya perusahaan 2024 yang bekerja itu sekitar 1.141 orang. Oh perusahaan kan berkontribusi menyerap tenaga kerja, iya. Tapi kalau kita bisa melakukan hal yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada 3.000 orang, bahkan lebih yang akan terserap tenaga kerjanya di sekitar wilayah Danau Toba itu. Jadi ini pilihan. Jadi gimana? PR kita bersama, tugas kita bersama adalah memastikan dari 3.000 orang kesempatan kerja yang akan terbuka ke depan pasca penutupan TPL, 1.141 orang ini diadaptasi, di training baru keahliannya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berwawasan lingkungan. Lanjut mungkin. Nah kita tawarkan dengan berbagai bahasa tadi sudah disebutkan oleh Kak Ruka.
soal ekonomi masyarakat adat, soal ekonomi Nusantara, ada lagi ekonomi restoratif. Memang itu intinya adalah bagaimana dia harus berpartisipasi untuk memulihkan alam, tapi kesejahteraannya itu juga dinomorsatukan. Jadi ini ada, kita buatkan langkah-langkahnya. Pemerintah pusat mau apa 5 tahun pertama setelah penutupan. Pemerintah daerah mau melakukan apa. Itu langkah-langkahnya coba kita petakan. Nah, mungkin lanjut. Kalau Karuka tadi beberapa wilayah masyarakat adat, sebenarnya hampir sama metodologinya. Kita pakai ke level nasionalnya untuk kasus TPL. Jadi kalau kita memilih ekonomi yang lebih berkelanjutan, itu ada naik justru grafisnya. Nah, naik menjadi 3 triliun. Sebelumnya minusnya 3 triliun. Jadi ini pilihan yang bisa dipilih intinya bahwa ada penyerapan tenaga kerja yang lebih positif kalau kita menggunakan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Dan tenaga kerjanya terserap 4.000 orang tadi ya, ini secara nasional. Lanjut mungkin. Sumatera Utara juga sama manfaat ekonominya dari praktek-praktek berkelanjutan tadi. Banyaklah Bapak Ibu sekalian, ini belum memasukkan sektor pariwisata. Ini belum memasukkan, ini baru ekonomi jasa lingkungan. Ini baru ekonomi yang sifatnya mendorong sektor-sektor perkebunan yang berkelanjutan. Kalau hilirisasi tolonglah, hilirisasinya hilirisasi hasil perkebunan rakyat. Jadi hilirisasi itu nilai tambah. Jadi nilai tambahnya yang mengerjakan adalah masyarakat. Jadi kalau ada solusi, ya sebenarnya yang menjadi perdebatan adalah jangan tutup yang ini dianggap tidak ada solusi. Enggak, solusinya sudah banyak dan prakteknya sudah banyak dicontohkan. Jadi itu sebenarnya untuk menambahkan 15 menit ya, pas cukup. Untuk menambahkan Bapak Ibu sekalian tanpa berlama-lama bahwa argumentasi hukum dan argumentasi tadi soal masalah pertanahan, kehutanan, hak masyarakat adat itu sebenarnya sangat kuat untuk dilengkapi dengan argumentasi bahwa secara ekonomi layak dilakukan. Maka HKBP harapannya ditemani oleh masyarakat yang lebih luas, lebih yakin lagi bahwa yang dilakukan sudah benar, sudah adil seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bima atas paparannya. Saya kembalikan kepada Laisintua Jamper untuk sesi berikutnya, tanya jawab. Oke, terima kasih Amang. Jadi untuk sesi tanya jawab kita akan mulai dari Kak Ruka dulu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi pertanyaan silahkan sebut nama dan pertanyaannya ditujukan kemana? Kepada siapa ya, di random aja, kita moderator mencatat, begitu aja ya Amang ya. Untuk ya, sesi pertama ini 3 orang aja. Iya, untuk sesi pertama ini kita kasih 3 orang penanya. Oke, wah ramai sekali. Kita bagi ya, 1, 2, 3 ya. Dari sebelah kanan saya, mungkin Bapak. Oke, Stompul ya. Nanti masyarakat ada sesi kedua. Atau sabar mungkin ya. gini, sebelah sana 3 orang, habis itu berikut dari sini 3 orang, sini 3 orang. Jadi kita berbagi. satukan aja dulu ya. Iya. Oke, dari sebelah kanan dulu. Tadi ada 3 Mang, maaf ya. Amang ya, sama yang di belakang ya. Mohon maaf. Silakan maju ke mic-nya. Sebelah kiri, sebelah tengah. Nanti kalau sebelah tengah sesi kedua. Kita selesaikan dulu 3 penanya. Silakan, Amang. Ya, terima kasih. Nama saya Pendeta Luhut Simbolon. Saya berasal dari kampung tapi sudah menjadi orang Jakarta. Ya, terima kasih untuk semua para bapak panelis yang sudah memberikan pencerahan. Saya hanya mau minta usul konkret. Karena ketika semua ini kita bicarakan yang dikemas oleh HKBP, walaupun tadi mulai dari temanya sepertinya enak kita kedengarannya, tetapi bagaimana untuk menutup TPL, berarti HKBP akan berada di garda terdepan yang tentu juga frekuensi
dan punya banyak risiko. Usul konkret tadi memang sudah ada disampaikan solusi-solusi secara umum, baik yang dilakukan pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Tetapi apa yang usul dari bapak-bapak, ibu-ibu yang harus dilakukan HKBP? Karena ada dua hal tadi yang dipaparkan bapak ibu. Pertama, banyak syarat sebenarnya yang harus dibutuhkan kalau mau menuntut TPL supaya ditutup. Lalu yang kedua, paskah ditutup, apakah kita cukup meneriakkan HKBP meneriakkan, padahal mungkin setelah itu ada sesuatu yang harus disediakan. Nah, untuk itulah saya, karena begini, saya keprihatinan saya, banyak nanti keputusan-keputusan atau kebijakan yang tidak populer akan semakin menambah runyam dan semakin menambah banyak jemaat HKBP yang meninggalkan HKBP. Sekarang ini itu yang menjadi masalah yang sangat miris. Di HKBP sudah banyak jemaatnya yang satu demi satu meninggalkan pindah ke gereja-gereja lain. Maka supaya itu jangan terjadi, apa usul konkret yang bisa dilakukan HKBP kalau HKBP menggalang apa yang direncanakan ini untuk boleh tetap menjadikan HKBP tetap dicintai dan juga tetap akan mendapat, ya katakanlah, sanjungan oleh karena perjuangannya. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Amang Pendeta Simbolon. Nanti barangkali pertanyaan ini untuk semua panelis. Oke, silakan Amang Sitompul. Iya, saya Pendeta Panuturi Sitompul. Yang pertama untuk mau digaungkan di tanggal 18 sudah jelas tadi. Tapi keprihatinan kita yang satu, apakah ini kehutanan dan BPN tadi. Nah, yang di lapangan kita alami, misalnya kami pernah di Riau, HTI itu diukur pakai apa? Ini mungkin pengalaman. Mengukurannya, teknik pengukurannya gimana? Akhirnya kita lihat menurut kawan-kawan, lupa saya dari lembaga mana di Riau, itu bisa lebih sama sekian puluh ribu hektar dari ukuran sebenarnya. Nah, teknik pengukurannya dulu di zaman Orde Baru gimana, dan sekarang akhirnya muncul persoalan baru seperti di Riau, di hutan lindung Teso, hutan lindung Taman Nasional Teso Nilo ya. Dan itu juga bagaimana Aman atau KPA membantu banyak di situ orang HKBP yang sudah punya sertifikat, tapi sekarang harus direlakan kembali. Seperti warga HKBP yang tanahnya 47.000 hektar juga harus dikembalikan ke negara kan. Nah, yang kedua, apa yang upaya yang bisa kita lakukan ini untuk Aman dan KPA, seperti yang pernah dilakukan teman-teman SPT, Serikat Petani Pasundan, SPP ya. Mereka bisa mengambil alih, lupa saya perkebunan mana itu di daerah Garut, mereka bisa ambil alih akhirnya tanah PTP karena salah ukur tadi, ukurannya bukan segini, ini tanah seperti itu. Apa yang bisa dilakukan dengan tanah yang ada di Tapanuli, sekarang yang ada HTI-nya Indorayon, HTI-nya Indorayon, supaya itu dikembalikan dengan ukuran yang seperti tadi, tapi bisa dengan gerakan rakyat untuk mengembalikan land reform. Thank you, makasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ke belakang, Pak. Amang, di belakang Amang. Amang Pendeta Nenggolan ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Nama saya Pendeta Japaris Nenggolan. Saya masih baru di Depok. Saya tertarik dari ibu kami dari Aman, tim Aman. Saya ibu dari Kecamatan Purbatua, masih domisili di sana saya, KTP saya. Ya, rumah saya termasuk wilayah hutan lindung. Ya. Pertanyaannya di Tapanuli Utara, Ibu.
kemarin masih baru di Bapak Presiden kita ya yang sudah pensiun ya. Bapak Jokowi memberikan yaitu sertifikat. Termasuk dari kampung saya, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, Bu. Mungkin Ibu bisa di-download dari Google, ya kan? Tertarik dalam hal ini. Benar, searah dengan tanggapan daripada pimpinan kami, HKBP, Opui Eforus, menyuarakan tidak terlepas juga dari hempitan. Ya, akibat daripada predator-predator yang ada di lingkungan TPL, yang tidak ada kepedulian untuk orang tuaku, yang jerit-jerit bapak dan ibu. Ya, kami nggak tahu itu bagaimana itu kelanjutan TPL, tapi mekanismenya. Ya, masa itu orang tuaku mau pergi kebunku, dipikirkan kembali. Kalau saya menyuarakan itu TPL, ya, jangan hanya dalam hal suara-suara. Jadi saya ambil dari sini, andaikan macam seminar ini Bapak Ibu diadakan ke 9 distrik yang ada di wilayah Sumatera Utara. Ya, sayang ini dalam hal di Kota Madia, apalagi ini pusat kota ya Indonesia. Supaya orang-orang di sana ya memahami akan hal ini. Ya, itu. Yang kedua, andaikan saya ini foto orang bapak ibu depan backgroundnya bagus sekali, ada salib. Ya, banyak dulu untuk mendirikan perusahaan-perusahaan itu, backgroundnya itu enak kali, tapi sudah menjerit. Inilah, ini yang terjadi. Benar kali itu yang dikatakan oleh Opui Eforus untuk persiapan gereja HKBP 200 tahun yang akan datang. Tahun 2061. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, apa yang sudah Bapak dan Ibu persiapkan untuk kami salurkan kembali kepada saudara-saudara kami yang ada di kampung soal keberadaan TPL, itu aja. Ya, gak lebih, gak kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih Hamang Pendeta Nainggolan. Barangkali langsung dijawab dulu ya. Untuk panelis ya, yang pertama tadi pertanyaannya itu untuk semua panelis ya, apa yang harus usul konkret. Gini aja lah, kita Ya. tampung dulu Semua. 3-3 ya, baru nanti tinggal mengolahnya sekalian gitu loh. Oke. Singkat waktu. Boleh. Oke, silakan Amang, ada 3 orang dari sini, 1, 2, 3 ya. Dari Amang Sumurung, silakan Amang. Terima kasih. Saya pikir kita tidak bisa berfokus hanya masyarakat adat. Sebenarnya kawasan Danau Toba itu menjadi hancur secara keseluruhan. Saya masih ingat ketika saya memulai dengan teman-teman mendirikan KSPPM, kami jalan dari desa ke desa hampir seluruh saya rasa kawasan Tapanuli. Kami selalu bernyanyi dulu, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Karena kami melihat air yang mengalir, yang bersih, di mana kami bisa mandi. Sekarang kami tidak akan berani menyanyikan itu. Kawasan Pulau Samosir kalian lihat, hancur keseluruhan. Tidak ada air lagi, semua mengering. Itu satu masalah kita. Jadi kawasan perubahan lingkungan keseluruhan itu bukan hanya kawasan tanah-tanah adat itu, seluruh kawasan Danau Toba, kawasan Sumatera Utara. Saya baru pulang dari Danau Toba. Kalian lihat sekarang hancurnya Danau Toba. Apa yang terjadi? Sudah 2 minggu sekarang air yang begitu berubah warna, mati ikan ribuan ton. Apa yang terjadi sekarang di kawasan itu? Bisa 6 bulan tidak lagi datang hujan. Itu masalahnya, kawasan secara keseluruhan Danau Toba harus kita lihat karena kehadiran TPL yang menghancurkan hutan-hutan itu. Oke, Amang, boleh langsung Itu saya di pikir, pertanyaannya? ya,
persoalan kita tadi bergeser seolah-olah 300 tanah adat apa segala macam, seolah-olah yang itu yang kita perjuangkan. Bukan. Kawasan Danau Toba ini bagaimana kita harus perjuangkan secara komprehensif. Itu barangkali jawaban-jawaban yang harus diberikan panelis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Abang. Silakan di belakang. Abang, silakan ambil mic. Oke, terima kasih. Saya menanya ke seluruh panelis. Yang pertama kepada Ibu Sekjen Aman. Maaf, namanya siapa, Pak? Oh, saya Maralus Panggabean. Ya, jadi menurut Aliansi Masyarakat Adat, ini sebetulnya pakai hukum adat untuk menyelesaikan masalah TPL ini, apa hukum positif yang lebih efektif? Artinya hukum pidana atau hukum perdata ini untuk yang lain juga ya. Karena kalau kita pakai hukum adat, itu ibaratnya kita ingin motong B2 pakai sabit. Sabit itu tajam, tapi itu untuk motong rumput, bukan untuk motong. Nah, artinya kalau kita pakai hukum adat, kira-kira efektif apa enggak untuk menyelesaikan ini? Nah, kalaupun sangat efektif hukum adat, oke. Tapi kenapa mesti gereja yang harus terlibat di dalam hal ini? Kenapa tidak masyarakat adat itu sendiri? Misalnya kalau di Batak itu misalnya Punguan Marga Simanjuntak, atau ada ketua Marga Simanjuntak sedunia. Itu semua ketua-ketua adat itulah yang harus berperan. Mohon maaf, bukan mengecilkan arti ini. Karena apa yang dikhawatirkan memang Pendeta Simbolon tadi, ini kan kok yang terlibat gereja HKBP saja, gereja lain tidak. Nanti jangan-jangan ada apa-apa. Ini juga perlu diperhitungkan ya, artinya dampaknya. Apalagi kalau kita bilang tutup TPL. Luar biasa, padahal kita tidak punya legal standing yang kuat. Tadi Pak Marbun juga sangat rinci apa kira-kira kekurangannya. Kita tidak firm bahwa kita punya legal standing yang kuat. Dasar hukum kita menutup TPL itu belum begitu kuat. Kalau kuat, ya nggak usahlah kita demo-demo atau kita artinya itu kan kita banyak pengacara kita. Orang paling hebat di Indonesia ini kalau soal pengacara orang Batak. Kenapa enggak itu saja kita kupas tuntas dari persoalan hukum apa yang dilanggar oleh TPL. Pasal apa saja dari undang-undang agraria, undang-undang kehutanan, dari semua undang-undang yang ada tentang lingkungan dan seterusnya, hukum adat dan seterusnya, itulah yang harus kita kemukakan supaya dari pasal-pasal itu kita bisa tuntut bahwa mereka melanggar. Nah, kemudian saya juga tidak melihat bahwa ini ini untuk semuanya ya, artinya kok kita bingung sendiri, kita sibuk sendiri padahal kita tidak pernah coba menanyakan langsung kepada wakil rakyat kita. Kita itu negara demokrasi, negara kita kan perwakilan ya. DPR kita tanya, DPRD, Anda menyetujui ini kan kita sudah mewakilkan hak kita kepada mereka. Kenapa harus kita sendiri yang terjun? Kita tanya ke DPRD, kenapa mereka semua fraksi menyetujui ada itu? Kemudian kita tanya bupati, kok diam saja bupati, wali kota? Apa mereka tidak berbuat apa-apa? Jangan-jangan mereka, kita tidak sudon ya, artinya ada apa? Bahkan kemarin saya baca, lihat di WA ya. Oke Pak, pertanyaannya ditangkap nomor 3 ya. Ya itu. Nah kemudian juga saya ingin menanyakan soal kenapa kita tidak langsung bekerja. Kan tadi teologi Kristiani kita, Lutheran itu adalah teologi kerja. Kenapa kita tidak langsung saja kerja? Tadi sampaikan, kenapa kok kita tendensius hanya TPL? Tidak membangun Danau Toba misalnya, kita semuanya terjun kita aja membiayai misionaris ke Afrika bisa HKBP. Kenapa kita tidak kembali ke Buna Pasogit misalnya, membersihkan Danau Toba, mendidik mereka literasi, membangun Danau Toba dengan baik, keramba-keramba itu. Kenapa hanya TPL tidak termasuk di situ Inalum yang membuat airnya menjadi surut, kemudian keramba yang bikin pencemaran
dari makanan limbah itu. Nah, kenapa tidak sampai holistik seperti itu? Ini ya, sorry ini karena empat-empatnya jadi silakan, Pak. masih ada lagi. Nah, kemudian juga kalau di situ tadi menurut investasi tidak menguntungkan, kan tidak semudah itu ya kita konversi dari pengolahan kertas ini menjadi yang lain terus dididik, yang itu tidak semudah itu. Artinya kita juga menurut saya selain Bapak diundang untuk membuat perkiraan tadi, diundanglah Greenpeace. Greenpeace itu suatu LSM dunia yang sangat terkenal dan efektif. Kemarin Raja Ampat begitu Greenpeace turun langsung ditutup. Nah, kenapa kita enggak memanggil Greenpeace untuk itu? Bukan mengecilkan yang ada ya, tapi dipadukan, dikombinasikan yang ada ini dengan Greenpeace yang mempunyai reputasi internasional dan itu enggak bayar. Karena dia lebih objektif dan dia juga lebih kredibel. Oke, makasih. Tangkap pertanyaannya, Pak. Silakan tadi yang di belakang, Pak. Kalau boleh pertanyaannya ini ya, langsung konkret ya Pak ya. Selamat sore buat kita bapak-bapak, ibu-ibu semua dan panelis yang terhormat yang di depan. Nama saya Situa Altur Todung Tabunan. Saya Ketua Dewan Koinonia HKBP Keramat Jati. Dan saya juga adalah sebagai komisaris dari Yayasan Sadaera yang pernah berdiri di Jakarta, berkegiatan di kawasan Danau Toba. Namanya Yayasan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Kalau ada yang pernah dari Toba mungkin sudah pernah mendengar namanya Sadaera. Kamilah itu dan sayalah sebagai komisaris salah satu di yayasan itu. Kami berkegiatan semenjak belum ada kaldera, belum ada. Tapi apa yang diinisiasi kaldera sudah kami kerjakan. Nah, boleh nanti di sana dilihat. Yang pertama, kami dari tahun 2016 sampai 2019 berkegiatan di Kabupaten Toba. Tapi yang kami didik seluruh anggota masyarakat yang ada di Kabupaten Toba, tetapi perwakilan-perwakilan per kecamatan waktu itu. Jadi langsung ke pertanyaan. Saya tidak ada pertanyaan sebetulnya, cuman saya hanya penguatan saja. Ya. Tadi pertama kepada panelis pertama, hendaknya tadi memperdalam apa yang disampaikan oleh Bapak panelis yang ketiga, supaya kuat legal standingnya. Saya sangat tertarik dengan paparan Ibu panelis kedua. Dan saya sangat semangat tadi dengan paparan itu, tapi dengan mendengar paparan dari Bapak yang panelis yang ketiga, saya kurang semangat lagi. Karena saya sudah makin bingung. Karena apapun, semua ini bisa berorientasi seperti yang dijelaskan Bapak itu tadi. Disitulah peliknya, kalau kita bukan ahli hukum, bukan ahli pidana, kita bisa terombang-ambing semua nanti. Jadi tujuan saya hanya menguatkan kepada inisiator kegiatan ini supaya sungguh-sungguh, jangan lagi mundur. Bahkan bahwa ini, kalau bisa inilah menjadi gerakan nasional. Supaya tadi Ibu panelis itu sudah menyampaikan, jangan hanya di Tanah Batak, harus seluruh Indonesia. Bahwa suara kita ini bukan kepentingan pribadi, ada kepentingan nasional. Supaya semua mendengar. Karena sekarang ini kita lihat semua banyak aturan, banyak hukum, banyak ini segala macam, tapi semua saling tidak inilah. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa penetapan tanah hutan itu kawasan hutan, dan si Rocky juga kemarin, hari Sabtu kemarin sudah menjelaskan bahwa mensreanya ada di situ, supaya itu yang dikejar. Negara ini harus jelas. Kita belum di sini mungkin belum tahu bahwa TPL itu adalah zona ekonomi khusus apa itu ya? Atau kawasan vital nasional. Kalau kita pergi ke sana gerbangnya itu kawasan vital nasional. Itu lain lagi hukumnya lagi. Pasti ada hukumnya lagi. Saya juga bingung itu, tapi bukan saya ahli hukum. Ya, jadi supaya benar-benar kegiatan ini
diperkuat seluruh komponen yang memahami, ya, jangan kita, karena gini ya, di kampung itu waktu kami pelatihan, karena guru kami bawa dari luar ya, saya bilang orang Batak itu bodoh. Saya bilang saya termasuk orang bodoh. Kenapa? Oke, saya kasih Karena waktu gini, satu lagi ya, 1 menit ya. Bodohnya gini, Ya. kita orang pintar sebetulnya kan, tapi kopi sigara rutang itu tidak boleh diminum. Oke. Karena itu beracun katanya. Oke. Itulah doktrin. Dan memang di sana itu namanya seperti ini di kampung, kalau nggak ada uangnya, itu politik. Bahkan kami di daerah itu menggunakan dana sendiri, pribadi-pribadi. Tapi kami dituduh adalah kegiatan politik. Oke. Nah, jadi poinnya ditangkap supaya Bang, ya, supaya HKBP gerakan juga ini menjadi gerakan bersama ya. Mengedukasi masyarakat seluruh kawasan Danau Toba, dan HKBP harus menjadi motor penggerak segala kegiatan masyarakat di kawasan Danau Toba. Contoh dulu, sebelum orang menanam padi, HKBP sudah mendoakan benihnya. Itu harus Ditangkap dikembalikan. poinnya, Pak. Jadi ya saya mendukung gerakan ini, dan jangan setengah-setengah, semua harus dikerjakan secara baik ya. Tadi sudah banyak masukan dari Amang panelis yang ketiga tadi itu sangat bagus ya. Mengingat ini Amang ya waktu ya, Ya, supaya jangan itulah dari kami. berulang-ulang. Ya, Silakan, itu Bang. dari kami, Molate. Terima kasih Amang Tambunan. Saya minta perempuan ya untuk 2 orang lagi dari sudut. Dari tengah sudah Bang Anto, kita dari sebelah. Silakan. Terima kasih, nama saya Hoslin Sitompul, Nyonya Silitonga. Saya hanya bertanya, kita mendoakan tanggal 18 TPL ditutup. Apakah kita HKBP sudah siap? Setelah udah ditutup, bagaimana nanti kelanjutannya? Jangan hanya ngomong aja, nanti ditutup, karyawannya mau makan apa itu? Apakah ada solusi? Apakah HKBP yang laksanakan itu? Apakah pemerintah? Itu yang pertama. Yang kedua, sepengetahuan saya ya Pak ya, untuk nutup perusahaan yang TBK agak susah. Indoreon itu berdiri tahun 89, dia go public IPO bulan 6 tahun 2012. Sebelum dia IPO ada clearance, lembaga penunjang pasar modalnya ada 5. Di situ ada konsultan hukum yang bikin clear bahwa tidak ada permasalahan di Indorayon. Saran saya, dengan tadi perjuang-perjuang yang sudah mempertahankan tanah adat ini, apalah kelemahan yang secara hukumnya pas. Mungkin dia di delisting, dia mungkin bisa agak tanda tanya. Karena yang mau beli perusahaan ini, itu cukup besar duitnya, itu investor. Jadi maksud saya Amang, apakah sudah ada pendekatan? Ya, Inang, maaf, tadi asalnya dari mana? Saya itu Hoslin Sitompul Amang. Dari HKBP Kebaran Baru. Saya HKBP Kebaran Baru. Nah, jadi kalau menurut saya, ini kan yang kita lawan itu yang nggak butuh duit. Jadi untuk mau nutup itu penuh dengan resiko Amang, realita, ya. Karena TBK itu nggak segampang itu yang untuk ditutup perusahaannya. Oke, ditangkap poinnya. Jadi hanya saya ditutup sama HKBP, kita mendoakan. Ini kan upaya. Apakah sudah siap HKBP melanjutkan? Oke, sudah. Konkretnya bagaimana program HKBP setelah udah ditutup apa? Makasih. Oke, terima kasih Ibu Sitompul, pertanyaannya dicatat ya. Kemudian Ibu Inang. Selamat sore, Ya. nama saya Yanti Manurung, basically saya arsitek lanskap, jadi saya menitik beratkan kepada lingkungan. Semuanya berasal atau didasari oleh tanah. Tanah yang dipakai oleh PT TPL, seberapa banyak kerusakan yang terjadi di sana, sehingga mengakibatkan banyak hal yang merugikan, terutama bagi tanah sendiri itu sebagai kehidupan buat orang banyak, kedua buat masyarakat setempat,
dan yang paling hakiki adalah lingkungan hidup. Nah, bagaimana kerusakan yang terjadi di sana sehingga sangat merugikan banyak aspek, sehingga PT TPL ini layak untuk ditutup. Itu saja pertanyaan saya. Dan satu lagi, ketika ada cuan ya tadi Bapak sebutkan, bahwa cuan itu baik untuk perusahaan, itu pasti tujuan perusahaan untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan pendapatan buat pemerintah setempat. Lalu ketika hal itu sangat baik untuk kedua belah pihak, tetapi lingkungan rusak, apakah ini tetap dipertahankan? Oke. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Bu, ditangkap pertanyaannya. Jadi sudah. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan, ya. Kami minta kepada para panelis merangkum pertanyaan untuk masing-masing panelis. Kita kasih waktu 10 menit untuk satu panelis, tidak kurang dan tidak lebih, ya. Sekaligus juga 10 menit mengingat waktu kita sudah semakin sore ya. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya mulai dari panelis pertama. Silakan Kak Ruka. Ya, mau lihat semua pertanyaannya menarik nih. Jadi saya tidak akan menjawab satu-satu karena ini kurang lebih saya lihat di sini harapannya tinggi. Semuanya penuh dengan semangat untuk menutup TPL. Tapi varian dari yang sangat yakin itu sampai yang imannya pun tidak sebesar biji sesawi juga ada rupanya ya. Jadi saya pikir itu yang perlu kita perkuat. Nah, HKBP ini kan salah satu kelompok ya gereja yang sangat powerful, sangat kuat. Nah, sehingga ini diskusi-diskusi yang bisa kita lakukan di ruang-ruang seperti ini karena kita jauh dari Tanah Batak sana. Tapi yang harus menjadi aksi nyata itu ya di Tanah Batak. Misalnya gini, berani enggak HKBP menyatakan PT TPL sebagai haram, terlarang? Artinya berani enggak menyatakan tidak boleh menerima persembahan yang uangnya dari TPL karena merusak? Harus bisa, harus berani bersikap. Ya. Kemudian atau berani enggak kalau ada sumbangan-sumbangan enggak boleh diterima dari perusahaan yang merusak alam yang ada di Danau Toba, dan bukan hanya PT TPL, tapi banyak yang berkontribusi terhadap kerusakan alam di Danau Toba. Kemudian supaya PT TPL HKBP menunjukkan sikapnya, sikap yang tidak hanya menjadi pikiran, tidak hanya menjadi khotbah, tapi juga menjadi tindakan. Ketika pikiran, ucapan yang kita rasakan dan tindakan itu selaras, maka itulah yang disebut dengan integritas. Jangan ngomong di sini begini, baru di sini ternyata begini di belakang atau di samping. Saya pikir itu integritas yang perlu diperkuat. Kalau mau bicara tentang hukum negara ini memang dibuat untuk mengalahkan kita. Kalau mau bicara hukum negara ini berlangsung, mestinya udah lama PT TPL itu hilang. Dicabut. Siapa bilang nggak bisa membubarkan PT TBK? Orang yang kaya raya saja bisa bangkrut, bisa pailit kok. Ada apa? Nah, menurut saya mau nanya nih. Petinggi-petinggi orang Batak, ada jenderal, ada banyak sekali. Berani nggak HKBP? Bolehkah HKBP memberikan mereka perintah untuk ikut bergerak? Karena jangan sampai HKBP sudah maju, tapi punggawa-punggawa ini justru nahan di belakang.
Dan PT TPL itu pasti nggak akan berani ngeyel sampai seperti ini kalau tidak ada petingginya orang Batak di belakangnya. Pasti ada. Pasti ada. Itu yang saya sebut tadi sebagai mole, kalau bahasa Inggrisnya, tikus, curut yang menggerogoti kita dari dalam. Nah ini menurut saya harus punya kekuatan batin, keberanian untuk berbicara dengan mereka. Greenpeace sudah berkali-kali datang ke sana. Udah pernah itu bikin spanduk di Danau Toba. Dan ini saya ingin memastikan supaya kita betul-betul kuat. Karena ini istilahnya HKBP ini there is no turning back. Ini situasinya sekarang ini nggak bisa lagi balik. Nggak boleh. Karena akan merusak marwah gereja. Dulu sebelumnya di beberapa kampung di Tanah Batak justru gereja-gereja yang mendukung perusahaan kan ada yang pecah. Ada yang bikin gereja baru. Gila ya, satu kampung pecah bikin gereja baru. Dan kalau kali ini kita tidak berhasil, maka rasa kepercayaan itu akan mengecil, ya. Jadi ini yang perlu dijaga. Misalnya kayak kejadian di Natumingka itu kan pecah, ya, bikin gereja baru dan tadi itu langsung jadi gerejanya. Kemudian DPR dan Bupati ya memang harus diminta bertanggung jawab karena banyak ini mereka mungkin jangan-jangan money politik mereka ini dari PT TPL juga ini jangan-jangan. Ini saya tidak menuduh, saya hanya ini aja ya berandai-andai. Jadi memang harus dicek. Dan kalau memang kita terima politik uang, jangan ribut lagi deh. Orang udah dibeli kok suaranya. Mungkin cuma 20.000 atau satu sarung atau satu sak beras raskin ya. Saya pikir itu ada juga tentang karyawan mau makan apa. Kita coba melepaskan dari mengadu-adu antara yang mau menolak dengan yang akan nanti kehilangan pekerjaan. Jadi tadi itu kita itu disandra selama ini dengan mengatakan bahwa nanti karyawan bikin apa. Terus gimana dengan orang yang sudah masuk penjara? Orang yang sudah kehilangan masa depan? Kenapa hanya karyawan-karyawan TPL aja yang terus-terus dibicarakan? Kok enggak bicara tentang pemulihan yang sudah masuk penjara? Yang di penjara istrinya meninggal. Kok enggak pernah dibicarakan? Tapi yang dibicarakan yang menyandra kita semua adalah sekian jiwa yang selama ini tergantung dari perusak alam. Seolah-olah harus mereka yang prioritas. Saya pikir harus adil, ya. Kita harus adil meletakkan orang-orang yang menjadi korban. Belum tentu juga mereka menjadi korban. Suruh pulang ke kampung jadi petani, apa susahnya? Kenapa terus mereka ini yang 1000 berapa tadi itu, yang terus-terus dijadikan menyandra seluruh gerakan tutup TPL? Kenapa begitu istimewanya kita bahkan yang ingin menutup TPL menempatkan mereka. Padahal sudah ratusan orang-orang, ribuan orang, jutaan orang yang sudah menjadi korban. Kalau kita melihat dampaknya secara luas, ya. Jadi saya pikir ini waktu saya tinggal 2 menit, tapi saya pikir saya akan tutup di sini saja dengan mengatakan kita tetap harus semangat, ya. Harus bersatu, bergandengan tangan. Kalau ada yang agak lemah imannya ditarik maju. Tapi yang paling penting adalah gereja-gereja yang ada di kampung. Itu yang harus dikuatkan karena meskipun dari atas memberikan pengumuman instruksi kalau kampung tidak bergerak maka tidak akan terjadi. Bapak yang tadi dari mana itu ya, dari
Taput, Kecamatan Borbatu ya Bapak Nenggolan. Ya kebetulan di kampung itu di Lomban Teruan memang sudah menerima, itu anggota aman sudah menerima ada SK Bupati, dan mereka sekarang ini justru bisa berusaha karena ada kepastian perlu dilindungi oleh pemerintah daerahnya ya. Saya pikir begitu sayangnya kayaknya Bupati ini gagal waktu itu jadi DPR ya. Gagal Jadi calon gubernur. Calon gubernur. Iya maksudnya justru orang-orang ya, anehnya kan di dunia ini justru orang-orang baik yang memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya malah enggak dipilih. Kan aneh memang, jadi sehingga bicara DPR dan bupati, gubernur menurut saya agak out of context sekarang ini karena memang udah aneh politik kita ini. Saya pikir begitu, tapi tetap mereka harus diingatkan. Saya pikir begitu, makasih Mauliate Kuresumanga. Oke, silakan dilanjutkan Kak Dewi. Iya, sama. Saya akan meresponnya tidak satu persatu, tapi secara umum saja. Yang pertama tadi saya menarik ya pertanyaannya, kenapa HKBP yang harus turun? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya bukan orang Batak, bapak saya Sulawesi Tengah, ibu saya Sunda, tapi saya merasa terpanggil untuk memperjuangkan wilayah adat Tano Batak. Dan saya Muslim. Jadi ini bukan perkara soal kenapa harus HKBP. Ini adalah masalah semua umat, masalah rakyat. Saya sebenarnya tergetar sekali. Saya berada di gereja dan saya terharu karena kita membicarakan tidak tentang hanya sekedar soal bagaimana cara kita menghormati Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga kita membicarakan masalah-masalah rakyat. Artinya sebenarnya ini masalah lintas umat juga. Jadi menurut saya ini penting untuk menjadi panggilan bagi semua, tidak hanya sekedar bersolidaritas atau sekedar selemah-selemahnya iman, sekedar berdoa saja. Bukan dalam konteks saya merendahkan doa, tetapi ayo kita mulai melihat lebih dalam lagi kenapa kita harus turun bersama-sama. Saya ingat pernah turun di desa Sigapiton di sekitar Danau Toba. Betapa sawah yang dimiliki oleh marga termasuk pemukiman tanah adat itu sangat luar biasa indah dan mereka hidup tentram di dalam cekungan sekitar Danau Toba. Sejauh mata memandang sawah itu sangat indah sekali. Tetapi anehnya di tengah sawah desa Sigapiton itu ada yang namanya sangat mengganggu sekali, ada satu bangunan yang aneh dan tidak pas dengan skenario desa Sigapiton, yaitu namanya ada bangunan toilet internasional di desa Sigapiton. Ini saya tidak main-main, itu sedih sekali melihat desa Sigapiton yang mempertahankan tanahnya yang sudah dirampas banyak, tinggal tersisa hanya berapa ratus hektar saja, dan mereka masih mempertahankan sawahnya di tanah adat mereka. Tetapi di tengah-tengahnya ada satu bangunan yang tanpa sepersetujuan mereka tiba-tiba dibangun dan dinamai sebagai toilet internasional. Itu adalah dampak ketika Danau Toba tidak hanya ditetapkan sebagai klaim kawasan hutan yang diberikan HTI-nya kepada Toba Papestari, tapi juga dia menjadi proyeknya KSPN. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang ingin menciptakan Danau Toba sebagai proyek Bali Baru. Sehingga disulaplah itu desa Sigapiton termasuk kopi-kopi adat masyarakat adat itu hanya dihargai ganti rugi kopinya saja. Tanahnya itu tidak diakui sebagai tanah adat sehingga mereka bahkan tidak mendapatkan ganti kerugian kalau memang itulah yang harus menjadi pilihan terburuk yang harus ditempuh oleh masyarakat adat Sigapiton. Jadi ini adalah problem yang penting kita lihat bahwa ini bukan sekedar kita kegenitan ingin membubarkan PT TPL. Tapi ada problem yang sangat struktural yang terjadi tidak hanya saat ini tapi juga terlampau lama dibiarkan dari sejak Orde Baru, masa reformasi sampai dengan sekarang. Apakah kita akan tutup mata tentang ini? Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian tadi Pak narasumber yang Pak Marbun ya, memang
masalah TPL dan seluruh konflik agraria struktural yang dihadapi oleh masyarakat adat dan petani itu kita tidak bisa menggunakan perspektif legalistik semata atau hukum positif atau hanya melihat normatif hukum, karena hukum juga ada banyak yang salah kaprah. Dulu zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dirilis secara resmi oleh pemerintah juga terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan, kurang lebih ada 600 peraturan perundang-undangan dari tingkat undang-undang sampai PP, Perpres sampai peraturan daerah yang saling tumpang tindih, saling kontradiksi dan bertentangan satu sama lain. Jadi kalau kita melihat hanya normatif hukum, maka memang tadi terasa aduh rumit ya, kayaknya kita mundur aja, pesimis. Nah, buat saya kita jangan sampai melihatnya dari tataran yang terlalu normatif, Bapak Ibu sekalian, karena justru itulah yang membuat perampasan tanah terhadap wilayah adat, terhadap tanah-tanah pertanian produktif itu terus berlangsung di negara kita. Nah, pendaftaran tanah itu yang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu memang tidak mengenal dualisme pertanahan, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak mengenal apakah ini kawasan hutan atau tidak kawasan hutan, karena dia UU PA itu lahir sebelum Undang-Undang Pokok Kehutanan yang membagi dua habis tanah kita menjadi 6/3 itu adalah tanah non hutan dan 2/3 itu adalah tanah kawasan hutan, sehingga 20.000 desa di Indonesia ada gereja, ada pemerintahan desanya, ada tanah pertanian produktif itu masuk di dalam peta kawasan hutan sampai dengan detik sekarang. Termasuk tadi kasus yang mengakibatkan masyarakat adat di sekitar Danau Toba itu diklaim sebagai HTI TPL. Termasuk tadi ada concern kenapa ini tidak ditarik lebih luas lagi, karena tidak hanya soal masyarakat adat tapi seluruh kawasan sekitar Danau Toba. Betul. Tapi ini adalah pintu masuknya dan itu sebenarnya tugas kita bersama HKBP bagaimana memastikan solidaritas sosial ini yang ada di kalangan gerakan masyarakat sipil, kalangan gereja, lintas agama, lintas organisasi, akademisi yang masih memperhatikan soal masalah-masalah rakyat ini bisa bersatu padu. TPL itu pintu masuk saja kawan-kawan, tetapi sebenarnya problem strukturalnya itu tadi yang disampaikan oleh Bapak penanya bahwa kenapa sih ini hanya fokus di soal tanah Batak. Nah ini menurut saya itu yang perlu dilihat. Jadi pendaftaran tanah itu sebaiknya kembali ke prinsip UU PA. Seluruh tanah dari sejak tingkat kampung desa itu tugas pemerintah itu mendaftarkannya. Bahwa sekarang kita ini terjegal itu karena Kementerian Agrarianya nggak mau aja Pak. Karena seharusnya pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sampai dengan dilanjutkan pemerintahan Prabowo itu sebenarnya ingin diberlakukan secara sistemik, secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Cuman kan secara psikis ini akibat dari ego sektoral antara kehutanan dan agraria yang kayak Tom and Jerry gitu loh. Dan itu berpuluh tahun, makanya mindsetnya itu jangan dulu lah kalau yang kawasan hutan nanti kita ada masalah. Justru harusnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria itu duduk bersama memastikan tidak ada diskriminasi terhadap tanah-tanah masyarakat. Mau yang berkonflik dengan HGU, mau yang berkonflik dengan HTI, mau yang berkonflik dengan iup tambang, mau yang diklaim sebagai pariwisata nasional dan seterusnya itu direkognisi di dalam sistem pendaftaran. Jadi pendaftaran tanah itu yang harus kembali ke Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian kawasan hutan, saya pikir kebijakan itu tidak rumit kok Pak. Sudah banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah mengkoreksi tentang Undang-Undang Kehutanan. Pertama putusan MK 45 tahun 99 bahwa penetapan kawasan hutan itu tidak cukup lagi hanya sekedar penunjukan. Itu sudah putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi problemnya adalah ini tidak dijalankan. Ada kebijakan positifnya tapi tidak dijalankan. Kemudian putusan MK 35 yang juga menegaskan kembali hutan adat bukan lagi hutan negara. Kurang apa lagi coba? Tetapi kan di bawahnya dipersulit kan? Disuruh bikin perda pengakuan masyarakat adat. Masyarakat adat berjuang lewat perda, tetap wilayah adatnya otomatis diakui, enggak juga. Jadi
jalan panjang rakyat untuk mendapatkan hak atas tanah itu dibuat berliku-liku. Tapi bayangkan satu konsesi seperti PT TPL dan ASEAN Agri dan seluruh perusahaan itu begitu mudah. Bahkan dipermudah lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini menurut saya di situ kenapa saya tidak sepakat kalau penyelesaian kita itu adalah hanya sekedar normatif hukum. Kemudian lagi, ya, Kak? Siap. Kemudian tadi Bapak siapa ya? Saya lupa, mohon maaf. Tapi menyebutkan soal Serikat Petani Pasundan. Itu adalah salah satu contoh ketika rakyat, Bapak siapa? Bapak Sitompul. Serikat Petani Pasundan, SPP itu adalah anggota kami, anggota KPA. Itu adalah salah satu serikat petani yang paling kuat di Jawa Barat dari mulai Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya sampai Garut. Tetapi karena mereka tadi berhadap-hadapan dengan PTPN, Perhutani, perkebunan swasta, HGB swasta dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Tidak mengikuti normatif hukum tadi. Mereka melakukan reclaiming, direbut kembali tanahnya. Memang kadang-kadang harus ada, kalau rakyat itu sudah terorganisir, rakyat itu mendapatkan pendidikan yang mencerdaskan, timbul kesadaran kritis, maka masyarakat itu akan melakukan reclaiming dan perjuangan tanah kembali. Sampai ada beberapa yang sudah diakui dan saya pikir di teman-teman gerakan tutup TPL termasuk masyarakat di misalnya Pandumaan Sipituhuta itu tidak kalah kuat, sudah ada SK pengakuannya. Jadi perjuangannya sudah banyak sebenarnya contoh. Kemudian soal reforma agraria tadi dikombinasikan dengan hak-hak buruh misalnya. Kita punya solusi, jadi jangan sampai tutup TPL ini dihadang hanya karena bagaimana nasib buruh. Kita ini melawan TPL bukan buruhnya. Nah kami punya pengalaman bagaimana buruh-buruh kebun di Blitar di zaman SBY, kemudian misalnya buruh-buruh kebun di Sulawesi Utara, di Minahasa Tenggara, itu akhirnya setelah mereka menjadi pekerja dan sadar bahwa sistem ketenaga kerjaannya tidak berkeadilan dan sangat tidak fair sistem pekerjaannya, maka mereka memperjuangkan hak atas tanah para mantan buruh itu. Dan akhirnya mereka memenangkan 280 di Blitar di Jawa Timur, 443 hektar di Minahasa Tenggara. Itu diredistribusikan tidak hanya kepada petani tapi juga kepada mantan-mantan buruh perkebunan yang memilih ketimbang terus bekerja di dalam sistem perkebunan, mereka memilih bergabung bersama petani untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah. Jadi ini sebenarnya praktek-prakteknya sudah banyak, bukan hanya sekedar wacana atau teori. Kemudian tadi soal ekonomi ya saya pikir bukan soal susah menumbangkan perusahaan TBK ya, tapi saya pikir kita kembali aja ke spirit undang-undang konstitusi kita dan UU-PA. Ekonomi apa yang paling tepat? Ekonomi kerakyatan. Pasal 33 ayat 3 dan UU-PA, badan usaha atau usaha-usaha di lapangan agraria itu harus berazaskan apa? Yang bersifat usaha bersama, bersifat gotong royong dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk ekonomi lainnya. Jadi sebenarnya udah ada prinsip-prinsipnya, jadi bukan yang disetir hanya sekedar oleh korporasi skala besar. Tadi betul Pak, DPR itu menjadi salah satu hal yang harus kita ajak bekerja sama. Tadi di presentasi saya ada menyebut soal bagaimana kita menggandeng DPR dan DPRD untuk melakukan fungsinya, untuk melakukan monitoring, pengawasan, bahkan terjun ke lapangan melihat kenyataan. Kalau soal didatangi sudah sering ya, saya pikir dari sejak lama masyarakat itu sudah banyak mengadu ke banyak kementerian, mengadu ke DPR, itu sudah. Tetapi problemnya adalah kita kurang amunisi untuk konsolidasi dan saya pikir HKBP dengan positioningnya yang strategis bisa juga ikut berkontribusi. Terus politik faktor menurut saya. Tadi ada pertanyaan kenapa yang Raja Ampat sukses ya? Itu ada politik faktornya juga Bapak Ibu sekalian. Bagaimana PIK 2 di Banten yang kemarin juga heboh soal pemagaran laut. Ada 260 lebih HGB yang memagari laut di Banten. PIK 2 itu politik sekali penyelesaiannya, langsung dicabut. Tapi karena dia memang secara politik isunya menguat. Nah, bagaimana memastikan TPL ini terus menguat dan bahkan menggelinding semakin besar. Menurut saya tanggal 18 itu adalah momentum untuk melipat gandakan inisiatif kita untuk terus berjuang. Kemudian yang terakhir saya pikir kita siap bekerja sama-sama di tanggal 18 Agustus ya.
Saya pikir selemah-lemahnya iman kita semua bisa hadir, termasuk saya akan mengajak serikat-serikat tani di Jawa Barat untuk bergabung, memberikan dukungan. Mudah-mudahan dari teman-teman HKBP, dari teman-teman masyarakat sipil lainnya juga bisa bergabung, termasuk dengan media massa. Saya pikir ini pintu masuk untuk mulai duduk bersama bagaimana menuntaskan seluruhnya secara komprehensif agar tutup TPL tidak sekedar dibaca sebagai kegenitan kita untuk membubarkan satu perusahaan, tapi ini soal hak hajat hidup orang banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dewi. Silakan Amang Marbun. 10 menit ya, Amang. Saya kira tidak sampai, Pak. Ya, terima kasih. Banyak pertanyaan ini, tapi saya rangkum aja. Telah banyak disampaikan oleh Ibu Dewi Sartika, sangat luar biasa. Pertama, apa yang kita alami sekarang ini adalah suatu realita yang tidak bisa dipandang remeh. Di situ ada regulasi. Kalau pertanyaannya, apakah izin dari TPL itu sah atau tidak? Sah. Oleh karena itu, apakah memang dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan itu bisa dilakukan? Belum tentu tidak. Oleh karena itu pertama, kita lihat. Kalau memang HKBP itu, saya setuju pendapat, sudah banyak keadaan-keadaan itu dilakukan di daerah. Sudah banyak pertemuan-pertemuan dengan politisi-politisi. Tetapi HKBP ini kan adalah suatu wadah yang sangat besar. Saya setuju itu, Bu. Oleh karena itu ketika memang pada tataran regulasi ini sudah buntu, masuk Bapak kepada tataran politik. Setuju gandeng itu DPR. Itu jangan ditinggalkan. Kemudian ketika Bapak menilai ada sesuatu hal yang harus dilakukan, mungkin tidak bisa lagi kalau normal itu kan pasti dilakukan seperti gugatan. Itu digugat SK-nya itu ke PT UN misalnya. Itu lalu dibatalkan. Setelah dibatalkan baru dibubarkan. Semuanya sih bisa saja. Tapi pertanyaannya itu 100% atau tidak? Tapi ketika memang masuk dengan bukti-bukti yang ada, Bapak dan Ibu dan HKBP itu bisa melihat bukti itu nyata. Pertama, ada pelanggaran izin. Kemudian ada pelanggaran lingkungan. Kemudian ada pelanggaran pelaksanaan di teknis dan segala macam. Dan yang terjadi sekarang kelihatan. Misalnya Danau Toba itu bukan lagi seperti danau yang pernah kita lihat pada zaman dahulu. Itu bisa disampaikan. Tetapi yang saya sampaikan tadi adalah realita regulasi yang perlu memang ditentukan. Saya mau menerbitkan sertifikat hak milik atas hukum adat itu. Memang harus ada aturannya melakukan itu. Kemudian saya mau berada di hutan adat itu, ada regulasinya, itu harus dilakukan. Oke. Ibu Dewi Sartika mengatakan itu sudah lepas dari Undang-Undang nomor 41 tahun 99. Tapi apakah langsung pluk itu diserahkan? Ternyata tidak. Ada keputusan yang dikeluarkan oleh institusi setempat, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kehutanan. Harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu produk negara apa enggak? Itu produk negara, Pak. Gitu. Kemudian bagaimana dilakukan? Kalau memang daerah lain bisa menghidupkan banyak masyarakat hukum adat, kenapa di Tapanuli, kenapa di Toba, kenapa di Samosir, kenapa di kawasan Danau Toba itu tidak bisa dihidupkan? Oleh karena itu kita mengatakan banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Mungkin kalau saya mengatakan mungkin penutupan ini adalah mungkin pintunya, tetapi di belakang itu masih banyak yang harus dilakukan. Bagaimana melindungi tanah-tanah adat, baik di kawasan hutan atau non-kawasan hutan. Bagaimana mensertifikatkan tanah-tanah seluruh warga masyarakat pada kawasan Danau Toba untuk memberikan kepastian hak atas tanah, kepastian hukum hak atas tanah menjadi sesuatu yang harus diambil, sesuatu hal yang harus dipenuhi. Jadi kalau dikatakan, oke, kita demo, no, menurut saya tidak seperti itu. Seluruhnya ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Andai pun nanti akan dilakukan pada tanggal 18 itu merupakan satu gaung. Itu HKBP hadir di antara umatnya di wilayah daerah Danau Toba. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marbun. Terakhir Ya. Pak Bima, silakan Pak. Yang terakhir selalu singkat saja. Jadi Bapak Ibu sekalian,
berdoanya kan tanggal 18 Agustus doa bersama. Informasinya kan tanggal 16 Agustus, 2 hari sebelum doa bersama itu adalah waktu Presiden membacakan pidato. Ya, pidato soal nota keuangan APBN. Bapak Ibu sekalian, selain tadi persepsi yang sudah disebutkan, saya hanya ingin menguatkan bahwa kita berkumpul hari ini dan nanti ada doa bersama Bapak Ibu sekalian, itu dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Jadi ini bukan berpikir lagi dengan persepsi bahwa perusahaan ini adalah perusahaan untung, tidak. Yang untung pemilik perusahaannya, tapi dari sisi karyawan, lingkungan tadi, hak masyarakat, itu sebenarnya banyak dirugikan. Bencana, pariwisata ya, potensinya hilang. Itu artinya ini menyelamatkan kerugian negara. Itu yang harus, jadi ini suara harus lebih keras lagi untuk didengar pada pejabat itu bahwa yang dilakukan ini sebenarnya dalam rangka kita sayang terhadap anggaran negara. Jangan sampai, ini semua data kan menunjukkan ini dalam posisi perusahaan tidak untung. Jangan sampai, saya hanya ingin katakan, jangan sampai uang pajak kita, APBN itu nanti digunakan untuk membail out perusahaan yang seharusnya sudah tutup lama. Ini saya nggak ketemu dari sisi ekonomi, kenapa dia bisa beroperasi cukup lama. Ini saya buka aja ini, soal tadi masalah delisting dan lain-lain. Dalam 5 tahun terakhir, investor asing itu melakukan penjualan bersih sahamnya Toba Pulp Lestari. Berapa? Bersih dia lepas 4,7 miliar. Artinya yang beli sama yang keluar itu lebih banyak yang keluar. Jadi nggak usah takut masalah soal delisting. 2025 belum selesai, sudah ada perusahaan TBK yang delisting, biasa saja itu. Jadi artinya apa? Artinya adalah ini selain menyelamatkan lingkungan, masyarakat adat, ini nggak akan sendiri. Karena yang dilakukan Bapak Ibu semua ini sebenarnya dalam rangka menyelamatkan ekonomi sekarang, ekonomi negara, dan ekonomi anak cucu ke depan. Pasti yang bantu akan lebih banyak. Itu saya, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Bang Bima. Demikianlah seminar 2 kita bertemakan selamatkan Danau Batak, lestarikan Danau Toba. Tadi catatannya sudah sangat jelas bahwa kehadiran PT Toba Pulp Lestari di Tanah Batak mengakibatkan banyak kerugian-kerugian baik pada masyarakat dan juga bagi keuangan negara. Ya, dan juga penyelesaian konflik agraria ini harus segera dilaksanakan oleh pemerintah dan kita tetap meminta supaya kita hadir di dalam doa bersama yang akan kita laksanakan di tanggal 18 Agustus 2025. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk keempat panelis kita. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Abang Panitia. Oh, MC. Iya, Pak. Terima kasih untuk semua panelis Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa. Kami masih mohon supaya semuanya masih duduk di depan. Rangkaian acara kita pada hari ini telah berakhir untuk pemaparan materi dan diskusi. Tetapi sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan resume terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup, dan mohon supaya kita semua masih tetap tinggal di gereja sampai kita nanti akan masuk ke doa penutup. Terima kasih. Baik, kita jangan buru-buru pulang, nanti kita ada acara makan bersama setelah acara seminar ini. Tetapi sebagai sebuah kesimpulan saya bisa menyampaikan bahwa apa yang telah kita paparkan, kita dengarkan dan kita olah di dalam pemikiran kita melalui seminar 1 dan seminar 2
ini nanti akan endingnya berbentuk sebuah buku atau serial buku sebanyak mungkin, jadi ada 8 panelis, mungkin ada jadi 8 buku. Dari 8 buku ini kita akan keluarkan semacam rilis yang bersifat semacam eksekutif summary. Nanti buku inilah yang akan kita bawa kedua bersama. Oleh karena itu peran daripada moderator nanti untuk menuntun segera merumuskan buku ini secepat mungkin. Ya syukur-syukur kalau bisa 50 halaman lah ya, itu bisa kita realisasikan. Dan saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah berlelah. Ada yang datang dari Jogja, ada yang ibu Ruka buru-buru pulang dari Toraja dan lain sebagainya ya. Saya pikir itu sebuah kerja-kerja besar, kerja-kerja berat, dan itu menjadi suatu penanda bahwa spirit ataupun semangat itu ada di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua dari panelis maupun daripada moderator. Oleh karena itu, akhir kata, biarlah seminar yang sudah berlangsung 1 dan 2 ini, kalaupun istilahnya banyak kekurangannya, ya kiranya nanti kita bisa perbaiki di kesempatan mendatang. Tetapi yang namanya perjuangan, saya dapat katakan perjuangan tentu tidak selesai pada hari ini, akan selalu berlangsung hingga kita mendapatkan semua. Syukur-syukur bisa menyaksikan ya Bu ya. Baik. Ya, jadi untuk selanjutnya kami mohon kepada para panelis boleh berdiri dan naik ke atas mimbar, ke atas altar kita. Amang Preses mungkin bisa nanti mewakili untuk memberikan tanda kenang-kenangan. Kemudian juga saya minta Amang Pendeta Uluan, Amang Pendeta Liston, Rapma Ison Amang. Kemudian juga saya minta ada di sini ada Amang Situa, Prof. Payaman Simanjutak, Amang mewakili sude peserta. Rap Tujolo Mamang untuk memberikan tanda mata, dan akhirnya Isema Musiandon ya, saya pikir ya kitalah panitia ya, Amang Pendeta Advent menjadi yang keempat lah kita nanti memberikan tanda penghargaan kepada para panelis. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta. Kita jangan pulang dulu karena kita akan makan malam bersama. Sudah disiapkan oleh panitia. Oleh ate. Ya, nanti orangnya nyampe. Bapak Ibu, narasumber yang kami sangat hormati, kasihi, semua para peserta, kami sebagai bagian dari panitia penanggung jawab kegiatan ini merasa bersyukur. Dan kalau boleh saya mau mengajak bahwa alasan kita untuk melakukan ini dan sampai seperti apa yang akan kita lakukan sebagai gereja, hendaknya dasar semua gerakan kita lebih kepada dasar bukan hukum normatif dan yang lain, tapi lebih kepada perbanyaklah kontemplasi, merenunglah. Dan itulah kekhususan gereja, kekhususan agama.
Kalau kita hanya mengandalkan, kita sudah dimodali, kita sudah dibekali, oke. Tapi lebih daripada itu, saya berharap mengajak, mari kita lebih banyak merenungkan, berkontemplasi tentang keadaan Danau Toba sekitarnya. Untuk HKBP yang terus eksis, tidak hanya umur 200 tahun, tapi beribu-ribu tahun sampai Tuhan Maranatha datang kembali. Itulah harapan kami. Jadi jangan pesimis, kita lakukan apa yang boleh kita lakukan, soal nanti jadinya hanya Tuhan yang menentukan. Amin. Nah, mulai tema, terima kasih buat narasumber kami. Kami akan menyampaikan di sini semacam rasa hormat kami, rasa terima kasih kami atas berkenannya Bapak Ibu di sini menyemangati. Dan sepertinya kita sama-sama ini dalam perjuangan ini untuk tuntas. Bukan hanya untuk Danau Toba, tapi untuk seluruh Indonesia yang kita cintai ini. Ada ulos, untuk ibu, untuk bapak, semoga berkenan, biarlah persaudaraan kita, persahabatan kita akan langgeng terus untuk Indonesia yang makmur jaya ini. Untuk Ibu Ruku, Ibu Ruka, ya. Foto bersama dulu. Boleh Amang di situ kita dan Amang Inang peserta bolehlah kita foto bersama, tapi kita di depan Amang, di depan kita. Peserta boleh ikut foto bersama kita semua di belakang dari Foto panelis bersama sama dengan Ayo peserta. Peserta Ya, langsung kami undang semua peserta untuk maju ke depan. Iya. Dan sebagai pengumuman, nanti kita akan makan bersama di halaman gereja kita. Setelah foto bersama, akan ada doa penutupan dan doa makan oleh Amang Liston Butar-Butar. Dan selanjutnya kita akan makan bersama di halaman gereja Mauliate. Masih ada yang mau foto ke depan? Silakan.